Viral News kembali hadir bersama saya Saradita. Saksi pembunuhan kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto menyesal telah memberikan kesaksian palsu terkait kasus tersebut. Dede tidak masalah jika harus mendekam di penjara menggantikan para terpidana kasus Vina Cirebon imbas keterangan palsunya. Kuasa hukum Dede, Asdi Huta Barat, pada hari Selasa mengatakan kliennya merasa lega telah mengakui hal tersebut. Keterangan palsu yang disampaikan Dede bermula saat ia dipanggil Aep ke Polresta Cirebon pada 2016 lalu. Di kantor polisi tersebut, Dede diminta untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan perihal kematian Vina dan Eki. Padahal kliennya tidak mengetahui sama sekali ada peristiwa pembunuhan dengan korban Vina dan Eki di Cirebon. Dede mengaku bahwa ia disuruh oleh Ibtu Rudiana dan juga Aep untuk memberikan kesaksian palsu. Kini pun Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya mensomasi Dede dan juga Aep karena dinilai telah memberikan skenario palsu bahwa Ibtu Rudiana yang meminta mereka untuk memberikan keterangan palsu. Dan Dede serta Aep pun diminta untuk meminta maaf ke Ibtu Rudiana dalam jangka waktu 3 kali 24 jam. Nah, dia merasa berdosa dan dia ingin menebus rasa dosanya itu, sehingga dia menyampaikanlah yang sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. Bahkan sampai ditanyakan oleh ketua umum kami, Prof. Otto, ini konsekuensinya ada loh. Kalau Anda sampai seandainya karena pengakuan jujur Anda ini, Anda harus masuk penjara. Ya, apakah siap? Yang bersangkutan mengatakan siap. Saya siap menggantikan 7 terpidana yang sedang berada di penjara sebagai terpidana. Dan saat itu dia menyampaikan bahwa perasaan dia jauh lebih lega ya, daripada dia di luar tetapi dia tahu atas perbuatannya, sehingga teman-temannya ada 7 terpidana ya yang harus dipenjara seumur hidup. Jadi memang mengenai kasus ini sudah disampaikan sendiri oleh saudara Dede, tidak ada peristiwa. Bagaimana Anda? Dede Riswanto menolak meminta maaf kepada Ibtu Rudiana selaku ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon meski telah disomasi. Saksi kasus pembunuhan tersebut memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana atas keterangan palsunya. Dede disomasi oleh Ibtu Rudiana karena dinilai menyebar fitnah dengan mengaku bahwa Rudiana telah menyuruhnya mengarang skenario pembunuhan Vina dan Eki. Dede pun lebih memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana kasus Vina Cirebon yang telah menjalani hukuman penjara. Ia juga meminta maaf kepada keluarga para terpidana. Bahkan, Dede mengaku siap jika nantinya harus dipenjara untuk mempertanggungjawabkan kesaksian palsu yang diberikannya 8 tahun lalu. Sementara itu kakak Vina, Marliana, terkejut selama ini kesaksian Dede adalah kesaksian palsu. Namun ia percayakan kasus ini kepada proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Wajahnya atau tidak dan lain sebagainya. Bu, akhir-akhir ini ada satu orang yang muncul ke publik dan dia memberikan pengakuan bahwa dia pada saat itu tidak tahu kejadian dan bisanya menjadi saksi karena diminta sama F sama Rudiana. Bagaimana menanggapi soal itu, Bu? Pernah melihat nggak pada tahun 2016 lalu? Jadi pada saat kejadian persidangan itu ya, saya cuman mendengar saksi itu memang ada yang namanya Aep dan Dede. Tapi untuk saya kenal mereka atau melihat mereka itu belum, karena kan memang di saat persidangan itu saya pun tidak tahu yang mana yang Aep, yang mana yang Dede gitu kan. Saya nggak kenal dan nggak tahu mukanya seperti apa gitu. Baru tahu itu sekarang pas mereka muncul. Kesaksiannya dulu gimana, Bu, yang didengar di pengadilan? Kalau di pengadilan itu kan memang tertutup ya, sidangnya sidang tertutup, jadi hanya saya mendengar itu melalui dari pintu gitu, saya nguping di pintu gitu kan, jadi nggak 100% saya tahu jalan persidangan itu. Terus gimana, Bu, dengan kesaksian dia yang saat ini? Sekarang saya malah ini ya, saya sendiri jujur kaget gitu, kaget mendengar pernyataan dia di KDM itu kan, bahwa bilang dia itu
6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon mengajukan perlindungan ke LPSK pada Selasa pagi. Saksi kasus Dede juga mengajukan perlindungan. Kuasa hukum 6 terpidana, Jutek Bongso menjelaskan bahwa pengajuan perlindungan untuk kliennya tersebut untuk memberikan rasa aman bagi mereka ketika memberikan keterangan sebenarnya. Sebab keterangan Dede dan 6 terpidana itu penting bagi pihaknya guna dijadikan bukti untuk dijadikan novum saat pengajuan peninjauan kembali atau PK. Sementara itu, Barreskrim Polri mulai menyelidiki dugaan pemberian keterangan palsu oleh saksi Aib dan Dede dalam kasus Vina Cirebon. Penyidik saat ini sedang melaksanakan gelar perkara awal setelah menerima laporan terkait dugaan kesaksian palsu tersebut. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro menilai gelar perkara awal ini adalah hal yang biasa dilakukan kepolisian untuk memulai rangkaian penyelidikan. Setelahnya penyidik akan menindaklanjuti hasil gelar perkara tersebut untuk membuktikan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh para terlapor. Viral News kembali hadir bersama saya Saradita. Saksi pembunuhan kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto menyesal telah memberikan kesaksian palsu terkait kasus tersebut. Dede tidak masalah jika harus mendekam di penjara menggantikan para terpidana kasus Vina Cirebon imbas keterangan palsunya. Kuasa hukum Dede, Asdi Huta Barat, pada hari Selasa mengatakan kliennya merasa lega telah mengakui hal tersebut. Keterangan palsu yang disampaikan Dede bermula saat ia dipanggil Aep ke Polresta Cirebon pada 2016 lalu. Di kantor polisi tersebut, Dede diminta untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan perihal kematian Vina dan Eki. Padahal kliennya tidak mengetahui sama sekali ada peristiwa pembunuhan dengan korban Vina dan Eki di Cirebon. Dede mengaku bahwa ia disuruh oleh Ibtu Rudiana dan juga Aep untuk memberikan kesaksian palsu. Kini pun Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya mensomasi Dede dan juga Aep karena dinilai telah memberikan skenario palsu bahwa Ibtu Rudiana yang meminta mereka untuk memberikan keterangan palsu. Dan Dede serta Aep pun diminta untuk meminta maaf ke Ibtu Rudiana dalam jangka waktu 3 kali 24 jam. Nah, dia merasa berdosa dan dia ingin menebus rasa dosanya itu, sehingga dia menyampaikanlah yang sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. Bahkan sampai ditanyakan oleh ketua umum kami, Prof. Otto, ini konsekuensinya ada loh. Kalau Anda sampai seandainya karena pengakuan jujur Anda ini, Anda harus masuk penjara. Ya, apakah siap? Yang bersangkutan mengatakan siap. Saya siap menggantikan 7 terpidana yang sedang berada di penjara sebagai terpidana. Dan saat itu dia menyampaikan bahwa perasaan dia jauh lebih lega ya, daripada dia di luar tetapi dia tahu atas perbuatannya, sehingga teman-temannya ada 7 terpidana ya yang harus dipenjara seumur-umur. Jadi memang mengenai kasus ini sudah disampaikan sendiri oleh saudara Dede, tidak ada peristiwa. Bagaimana Anda? Dede Riswanto menolak meminta maaf kepada Ibtu Rudiana selaku ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon meski telah disomasi. Saksi kasus pembunuhan tersebut memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana atas keterangan palsunya. Dede disomasi oleh Ibtu Rudiana karena dinilai menyebar fitnah dengan mengaku bahwa Rudiana telah menyuruhnya mengarang skenario pembunuhan Vina dan Eki. Dede pun lebih memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana kasus Vina Cirebon yang telah menjalani hukuman penjara. Ia juga meminta maaf kepada keluarga para terpidana. Bahkan, Dede mengaku siap jika nantinya harus dipenjara untuk mempertanggungjawabkan kesaksian palsu yang diberikannya 8 tahun lalu.
Sementara itu kakak Vina, Marliana, terkejut selama ini kesaksian Dede adalah kesaksian palsu. Namun ia percayakan kasus ini kepada proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Wajahnya atau tidak dan lain sebagainya. Bu, akhir-akhir ini ada satu orang yang muncul ke publik dan dia memberikan pengakuan bahwa dia pada saat itu tidak tahu kejadian dan bisanya menjadi saksi karena diminta sama F sama Rudiana. Bagaimana menanggapi soal itu, Bu? Pernah melihat nggak pada tahun 2016 lalu? Jadi pada saat kejadian persidangan itu ya, saya cuman mendengar saksi itu memang ada yang namanya Aep dan Dede. Tapi untuk saya kenal mereka atau melihat mereka itu belum, karena kan memang di saat persidangan itu saya pun tidak tahu yang mana yang Aep, yang mana yang Dede gitu kan. Saya nggak kenal dan nggak tahu mukanya seperti apa gitu. Baru tahu itu sekarang pas mereka muncul. Kesaksiannya dulu gimana, Bu, yang didengar di pengadilan? Kalau di pengadilan itu kan memang tertutup ya, sidangnya sidang tertutup, jadi hanya saya mendengar itu melalui dari pintu gitu, saya nguping di pintu gitu kan, jadi nggak 100% saya tahu jalan persidangan itu. Terus gimana, Bu, dengan kesaksian dia yang saat ini? Sekarang saya malah ini ya, saya sendiri jujur kaget gitu, kaget mendengar pernyataan dia di KDM itu kan, bahwa bilang dia itu 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon mengajukan perlindungan ke LPSK pada Selasa pagi. Saksi kasus Dede juga mengajukan perlindungan. Kuasa hukum 6 terpidana, Jutek Bongso, menjelaskan bahwa pengajuan perlindungan untuk kliennya tersebut untuk memberikan rasa aman bagi mereka ketika memberikan keterangan sebenarnya. Sebab keterangan Dede dan 6 terpidana itu penting bagi pihaknya guna dijadikan bukti untuk dijadikan novum saat pengajuan peninjauan kembali atau PK. Sementara itu, Barreskrim Polri mulai menyelidiki dugaan pemberian keterangan palsu oleh saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina Cirebon. Penyidik saat ini sedang melaksanakan gelar perkara awal setelah menerima laporan terkait dugaan kesaksian palsu tersebut. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro, menilai gelar perkara awal ini adalah hal yang biasa dilakukan kepolisian untuk memulai rangkaian penyelidikan. Setelahnya penyidik akan menindaklanjuti hasil gelar perkara tersebut untuk membuktikan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh para terlapor. Viral News kembali hadir bersama saya Saradita. Saksi pembunuhan kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto, menyesal telah memberikan kesaksian palsu terkait kasus tersebut. Dede tidak masalah jika harus mendekam di penjara menggantikan para terpidana kasus Vina Cirebon imbas keterangan palsunya. Kuasa hukum Dede, Asdi Huta Barat, pada hari Selasa mengatakan kliennya merasa lega telah mengakui hal tersebut. Keterangan palsu yang disampaikan Dede bermula saat ia dipanggil Aep ke Polresta Cirebon pada 2016 lalu. Di kantor polisi tersebut, Dede diminta untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan perihal kematian Vina dan Eki. Padahal kliennya tidak mengetahui sama sekali ada peristiwa pembunuhan dengan korban Vina dan Eki di Cirebon. Dede mengaku bahwa ia disuruh oleh Ibtu Rudiana dan juga Aep untuk memberikan kesaksian palsu. Kini pun Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya mensomasi Dede dan juga Aep karena dinilai telah memberikan skenario palsu bahwa Ibtu Rudiana yang meminta mereka untuk memberikan keterangan palsu. Dan Dede serta Aep pun diminta untuk meminta maaf ke Ibtu Rudiana dalam jangka waktu 3 kali 24 jam. Nah, dia merasa berdosa dan dia ingin menebus rasa dosanya itu,
sehingga dia menyampaikanlah yang sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. Bahkan sampai ditanyakan oleh Ketua Umum kami, Prof. Otto, ini konsekuensinya ada loh. Kalau Anda sampai seandainya karena pengakuan jujur Anda ini, Anda harus masuk penjara, ya, apakah siap? Yang bersangkutan mengatakan siap, saya siap menggantikan 7 terpidana yang sedang berada di penjara sebagai terpidana. Dan saat itu dia menyampaikan bahwa perasaan dia jauh lebih lega, ya, daripada dia di luar, tetapi dia tahu atas perbuatannya, sehingga teman-temannya ada 7 terpidana, ya, yang harus dipenjara seumur hidup. Jadi memang mengenai kasus ini sudah disampaikan sendiri oleh saudara Dede, tidak ada peristiwa. Bagaimana Anda? Dede Riswanto menolak meminta maaf kepada Ibtu Rudiana selaku ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon meski telah disomasi. Saksi kasus pembunuhan tersebut memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana atas keterangan palsunya. Dede disomasi oleh Ibtu Rudiana karena dinilai menyebar fitnah dengan mengaku bahwa Rudiana telah menyuruhnya mengarang skenario pembunuhan Vina dan Eki. Dede pun lebih memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana kasus Vina Cirebon yang telah menjalani hukuman penjara. Ia juga meminta maaf kepada keluarga para terpidana. Bahkan, Dede mengaku siap jika nantinya harus dipenjara untuk mempertanggungjawabkan kesaksian palsu yang diberikannya 8 tahun lalu. Sementara itu, kakak Vina, Marliana, terkejut selama ini kesaksian Dede adalah kesaksian palsu. Namun ia percayakan kasus ini kepada proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Wajahnya atau tidak dan lain sebagainya. Bu, akhir-akhir ini ada satu orang yang muncul ke publik dan dia memberikan pengakuan bahwa dia pada saat itu tidak tahu kejadian dan bisanya menjadi saksi karena diminta sama F sama Rudiana. Bagaimana menanggapi soal itu, Bu? Pernah melihat enggak pada tahun 2016 lalu? Jadi pada saat kejadian persidangan itu ya, saya cuman mendengar saksi itu memang ada yang namanya Aep dan Dede. Tapi untuk saya kenal mereka atau melihat mereka itu belum, karena kan memang di saat persidangan itu saya pun tidak tahu yang mana yang Aep, yang mana yang Dede gitu kan. Saya nggak kenal dan nggak tahu mukanya seperti apa gitu. Baru tahu itu sekarang pas mereka muncul. Kesaksiannya dulu gimana, Bu, yang didengar di pengadilan? Kalau di pengadilan itu kan memang tertutup ya, sidangnya sedang tertutup, jadi hanya saya mendengar itu melalui dari pintu gitu, saya nguping di pintu gitu kan, jadi nggak 100% saya tahu jalan persidangan itu. Terus gimana, Bu, dengan kesaksian dia yang saat ini? Sekarang saya malah ini ya, saya sendiri jujur kaget gitu, kaget mendengar pernyataan dia di KDM itu kan, bahwa bilang dia itu 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon mengajukan perlindungan ke LPSK pada Selasa pagi. Saksi kasus Dede juga mengajukan perlindungan. Kuasa hukum 6 terpidana, Jutek Bongso, menjelaskan bahwa pengajuan perlindungan untuk kliennya tersebut untuk memberikan rasa aman bagi mereka ketika memberikan keterangan sebenarnya. Sebab keterangan Dede dan 6 terpidana itu penting bagi pihaknya guna dijadikan bukti untuk dijadikan novum saat pengajuan peninjauan kembali atau PK. Sementara itu, Barreskrim Polri mulai menyelidiki dugaan pemberian keterangan palsu oleh saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina Cirebon. Penyidik saat ini sedang melaksanakan gelar perkara awal setelah menerima laporan terkait dugaan kesaksian palsu tersebut. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro, menilai gelar perkara awal ini adalah hal yang biasa dilakukan kepolisian untuk memulai rangkaian penyelidikan. Setelahnya penyidik akan menindaklanjuti hasil gelar perkara tersebut untuk membuktikan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh para terlapor.
Viral News kembali hadir bersama saya Saradita. Saksi pembunuhan kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto menyesal telah memberikan kesaksian palsu terkait kasus tersebut. Dede tidak masalah jika harus mendekam di penjara menggantikan para terpidana kasus Vina Cirebon imbas keterangan palsunya. Kuasa hukum Dede, Asdi Huta Barat, pada hari Selasa mengatakan kliennya merasa lega telah mengakui hal tersebut. Keterangan palsu yang disampaikan Dede bermula saat ia dipanggil Aep ke Polresta Cirebon pada 2016 lalu. Di kantor polisi tersebut, Dede diminta untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan perihal kematian Vina dan Eki. Padahal kliennya tidak mengetahui sama sekali ada peristiwa pembunuhan dengan korban Vina dan Eki di Cirebon. Dede mengaku bahwa ia disuruh oleh Ibtu Rudiana dan juga Aep untuk memberikan kesaksian palsu. Kini pun Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya mensomasi Dede dan juga Aep karena dinilai telah memberikan skenario palsu bahwa Ibtu Rudiana yang meminta mereka untuk memberikan keterangan palsu. Dan Dede serta Aep pun diminta untuk meminta maaf ke Ibtu Rudiana dalam jangka waktu 3 kali 24 jam. Nah, dia merasa berdosa dan dia ingin menebus rasa dosanya itu, sehingga dia menyampaikanlah yang sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. Bahkan sampai ditanyakan oleh ketua umum kami, Prof. Otto, ini konsekuensinya ada loh. Kalau Anda sampai seandainya karena pengakuan jujur Anda ini, Anda harus masuk penjara. Ya, apakah siap? Yang bersangkutan mengatakan siap. Saya siap menggantikan 7 terpidana yang sedang berada di penjara sebagai terpidana. Dan saat itu dia menyampaikan bahwa perasaan dia jauh lebih lega ya, daripada dia di luar tetapi dia tahu atas perbuatannya, sehingga teman-temannya ada 7 terpidana ya yang harus dipenjara seumur hidup. Jadi memang mengenai kasus ini sudah disampaikan sendiri oleh saudara Dede, tidak ada peristiwa. Bagaimana Anda? Dede Riswanto menolak meminta maaf kepada Ibtu Rudiana selaku ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon meski telah disomasi. Saksi kasus pembunuhan tersebut memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana atas keterangan palsunya. Dede disomasi oleh Ibtu Rudiana karena dinilai menyebar fitnah dengan mengaku bahwa Rudiana telah menyuruhnya mengarang skenario pembunuhan Vina dan Eki. Dede pun lebih memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana kasus Vina Cirebon yang telah menjalani hukuman penjara. Ia juga meminta maaf kepada keluarga para terpidana. Bahkan, Dede mengaku siap jika nantinya harus dipenjara untuk mempertanggungjawabkan kesaksian palsu yang diberikannya 8 tahun lalu. Sementara itu, kakak Vina, Marliana, terkejut selama ini kesaksian Dede adalah kesaksian palsu. Namun ia percayakan kasus ini kepada proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Wajahnya atau tidak dan lain sebagainya. Bu, akhir-akhir ini ada satu orang yang muncul ke publik dan dia memberikan pengakuan bahwa dia pada saat itu tidak tahu kejadian dan bisanya menjadi saksi karena diminta sama F sama Rudiana. Bagaimana menanggapi soal itu, Bu? Pernah melihat enggak pada tahun 2016 lalu? Jadi pada saat kejadian persidangan itu ya, saya cuman mendengar saksi itu memang ada yang namanya Aep dan Dede. Tapi untuk saya kenal mereka atau melihat mereka itu belum, karena kan memang di saat persidangan itu saya pun tidak tahu yang mana yang Aep, yang mana yang Dede gitu kan. Saya nggak kenal dan nggak tahu mukanya seperti apa gitu. Baru tahu itu sekarang pas mereka muncul. Kesaksiannya dulu gimana, Bu, yang didengar di pengadilan? Kalau di pengadilan itu kan memang tertutup ya, sidangnya sidang tertutup, jadi hanya saya mendengar itu melalui dari pintu gitu, saya nguping di pintu gitu kan, jadi nggak 100% saya tahu jalan persidangan itu. Terus gimana, Bu, dengan kesaksian dia yang saat ini? Sekarang saya malah ini ya, saya sendiri jujur kaget gitu, kaget mendengar pernyataan dia di KDM itu kan, bahwa bilang dia itu
6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon mengajukan perlindungan ke LPSK pada Selasa pagi. Saksi kasus Dede juga mengajukan perlindungan. Kuasa hukum 6 terpidana, Jutek Bongso menjelaskan bahwa pengajuan perlindungan untuk kliennya tersebut untuk memberikan rasa aman bagi mereka ketika memberikan keterangan sebenarnya. Sebab keterangan Dede dan 6 terpidana itu penting bagi pihaknya guna dijadikan bukti untuk dijadikan novum saat pengajuan peninjauan kembali atau PK. Sementara itu, Barreskrim Polri mulai menyelidiki dugaan pemberian keterangan palsu oleh saksi Aib dan Dede dalam kasus Vina Cirebon. Penyidik saat ini sedang melaksanakan gelar perkara awal setelah menerima laporan terkait dugaan kesaksian palsu tersebut. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro menilai gelar perkara awal ini adalah hal yang biasa dilakukan kepolisian untuk memulai rangkaian penyelidikan. Setelahnya penyidik akan menindaklanjuti hasil gelar perkara tersebut untuk membuktikan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh para terlapor. Viral News kembali hadir bersama saya Saradita. Saksi pembunuhan kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto menyesal telah memberikan kesaksian palsu terkait kasus tersebut. Dede tidak masalah jika harus mendekam di penjara menggantikan para terpidana kasus Vina Cirebon imbas keterangan palsunya. Kuasa hukum Dede, Asdi Huta Barat, pada hari Selasa mengatakan kliennya merasa lega telah mengakui hal tersebut. Keterangan palsu yang disampaikan Dede bermula saat ia dipanggil Aib ke Polresta Cirebon pada 2016 lalu. Di kantor polisi tersebut, Dede diminta untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan perihal kematian Vina dan Eki. Padahal kliennya tidak mengetahui sama sekali ada peristiwa pembunuhan dengan korban Vina dan Eki di Cirebon. Dede mengaku bahwa ia disuruh oleh Ibtu Rudiana dan juga Aib untuk memberikan kesaksian palsu. Kini pun Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya mensomasi Dede dan juga Aib karena dinilai telah memberikan skenario palsu bahwa Ibtu Rudiana yang meminta mereka untuk memberikan keterangan palsu. Dan Dede serta Aib pun diminta untuk meminta maaf ke Ibtu Rudiana dalam jangka waktu 3 kali 24 jam. Nah, dia merasa berdosa dan dia ingin menebus rasa dosanya itu, sehingga dia menyampaikanlah yang sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. Bahkan sampai ditanyakan oleh ketua umum kami, Prof. Otto, ini konsekuensinya ada loh. Kalau Anda sampai seandainya karena pengakuan jujur Anda ini, Anda harus masuk penjara. Ya, apakah siap? Yang bersangkutan mengatakan siap. Saya siap menggantikan 7 terpidana yang sedang berada di penjara sebagai terpidana. Dan saat itu dia menyampaikan bahwa perasaan dia jauh lebih lega ya, daripada dia di luar tetapi dia tahu atas perbuatannya, sehingga teman-temannya ada 7 terpidana ya yang harus dipenjara seumur hidup. Jadi memang mengenai kasus ini sudah disampaikan sendiri oleh saudara Dede, tidak ada peristiwa. Bagaimana Anda? Dede Riswanto menolak meminta maaf kepada Ibtu Rudiana selaku ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon meski telah disomasi. Saksi kasus pembunuhan tersebut memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana atas keterangan palsunya. Dede disomasi oleh Ibtu Rudiana karena dinilai menyebar fitnah dengan mengaku bahwa Rudiana telah menyuruhnya mengarang skenario pembunuhan Vina dan Eki. Dede pun lebih memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana kasus Vina Cirebon yang telah menjalani hukuman penjara. Ia juga meminta maaf kepada keluarga para terpidana. Bahkan, Dede mengaku siap jika nantinya harus dipenjara untuk mempertanggungjawabkan kesaksian palsu yang diberikannya 8 tahun lalu.
Sementara itu kakak Vina, Marliana, terkejut selama ini kesaksian ADD adalah kesaksian palsu. Namun ia percayakan kasus ini kepada proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Wajahnya atau tidak dan lain sebagainya. Bu, akhir-akhir ini ada satu orang yang muncul ke publik dan dia memberikan pengakuan bahwa dia pada saat itu tidak tahu kejadian dan bisanya menjadi saksi karena diminta sama F sama Rudiana. Bagaimana menanggapi soal itu, Bu? Pernah melihat nggak pada tahun 2016 lalu? Jadi pada saat kejadian persidangan itu ya, saya cuman mendengar saksi itu memang ada yang namanya Aep dan Dede. Tapi untuk saya kenal mereka atau melihat mereka itu belum, karena kan memang di saat persidangan itu saya pun tidak tahu yang mana yang Aep, yang mana yang Dede gitu kan. Saya nggak kenal dan nggak tahu mukanya seperti apa gitu. Baru tahu itu sekarang pas mereka muncul. Kesaksiannya dulu gimana, Bu, yang didengar di pengadilan? Kalau di pengadilan itu kan memang tertutup ya, sidangnya sedang tertutup, jadi hanya saya mendengar itu melalui dari pintu gitu, saya nguping di pintu gitu kan, jadi nggak 100% saya tahu jalan persidangan itu. Terus gimana, Bu, dengan kesaksian dia yang saat ini? Sekarang saya malah ini ya, saya sendiri jujur kaget gitu, kaget mendengar pernyataan dia di KDM itu kan, bahwa bilang dia itu 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon mengajukan perlindungan ke LPSK pada Selasa pagi. Saksi kasus Dede juga mengajukan perlindungan. Kuasa hukum 6 terpidana, Jutek Bongso, menjelaskan bahwa pengajuan perlindungan untuk kliennya tersebut untuk memberikan rasa aman bagi mereka ketika memberikan keterangan sebenarnya. Sebab keterangan Dede dan 6 terpidana itu penting bagi pihaknya guna dijadikan bukti untuk dijadikan novum saat pengajuan peninjauan kembali atau PK. Sementara itu, Barreskrim Polri mulai menyelidiki dugaan pemberian keterangan palsu oleh saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina Cirebon. Penyidik saat ini sedang melaksanakan gelar perkara awal setelah menerima laporan terkait dugaan kesaksian palsu tersebut. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro, menilai gelar perkara awal ini adalah hal yang biasa dilakukan kepolisian untuk memulai rangkaian penyelidikan. Setelahnya penyidik akan menindaklanjuti hasil gelar perkara tersebut untuk membuktikan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh para terlapor. Viral News kembali hadir bersama saya Saradita. Saksi pembunuhan kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto, menyesal telah memberikan kesaksian palsu terkait kasus tersebut. Dede tidak masalah jika harus mendekam di penjara menggantikan para terpidana kasus Vina Cirebon imbas keterangan palsunya. Kuasa hukum Dede, Asdi Huta Barat, pada hari Selasa mengatakan kliennya merasa lega telah mengakui hal tersebut. Keterangan palsu yang disampaikan Dede bermula saat ia dipanggil Aep ke Polresta Cirebon pada 2016 lalu. Di kantor polisi tersebut, Dede diminta untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan perihal kematian Vina dan Eki. Padahal kliennya tidak mengetahui sama sekali ada peristiwa pembunuhan dengan korban Vina dan Eki di Cirebon. Dede mengaku bahwa ia disuruh oleh Ibtu Rudiana dan juga Aep untuk memberikan kesaksian palsu. Kini pun Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya mensomasi Dede dan juga Aep karena dinilai telah memberikan skenario palsu bahwa Ibtu Rudiana yang meminta mereka untuk memberikan keterangan palsu. Dan Dede serta Aep pun diminta untuk meminta maaf ke Ibtu Rudiana dalam jangka waktu 3 kali 24 jam. Nah, dia merasa berdosa dan dia ingin menebus rasa dosanya itu.
sehingga dia menyampaikanlah yang sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. Bahkan sampai ditanyakan oleh Ketua Umum kami, Prof. Otto, ini konsekuensinya ada loh. Kalau Anda sampai seandainya karena pengakuan jujur Anda ini, Anda harus masuk penjara. Ya, apakah siap? Yang bersangkutan mengatakan siap. Saya siap menggantikan 7 terpidana yang sedang berada di penjara sebagai terpidana. Dan saat itu dia menyampaikan bahwa perasaan dia jauh lebih lega ya, daripada dia di luar tetapi dia tahu atas perbuatannya, sehingga teman-temannya ada 7 terpidana ya yang harus dipenjara seumur hidup. Jadi memang mengenai kasus ini sudah disampaikan sendiri oleh saudara Dede, tidak ada peristiwa. Bagaimana Anda? Dede Riswanto menolak meminta maaf kepada Ibtu Rudiana selaku ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon meski telah disomasi. Saksi kasus pembunuhan tersebut memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana atas keterangan palsunya. Dede disomasi oleh Ibtu Rudiana karena dinilai menyebar fitnah dengan mengaku bahwa Rudiana telah menyuruhnya mengarang skenario pembunuhan Vina dan Eki. Dede pun lebih memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana kasus Vina Cirebon yang telah menjalani hukuman penjara. Ia juga meminta maaf kepada keluarga para terpidana. Bahkan, Dede mengaku siap jika nantinya harus dipenjara untuk mempertanggungjawabkan kesaksian palsu yang diberikannya 8 tahun lalu. Sementara itu, kakak Vina, Marliana, terkejut selama ini kesaksian Dede adalah kesaksian palsu. Namun ia percayakan kasus ini kepada proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Wajahnya atau tidak dan lain sebagainya. Bu, akhir-akhir ini ada satu orang yang muncul ke publik dan dia memberikan pengakuan bahwa dia pada saat itu tidak tahu kejadian dan bisanya menjadi saksi karena diminta sama F sama Rudiana. Bagaimana menanggapi soal itu, Bu? Pernah melihat nggak pada tahun 2016 lalu? Jadi pada saat kejadian persidangan itu ya, saya cuman mendengar saksi itu memang ada yang namanya Aep dan Dede. Tapi untuk saya kenal mereka atau melihat mereka itu belum, karena kan memang di saat persidangan itu saya pun tidak tahu yang mana yang Aep, yang mana yang Dede gitu kan. Saya nggak kenal dan nggak tahu mukanya seperti apa gitu. Baru tahu itu sekarang pas mereka muncul. Kesaksiannya dulu gimana, Bu, yang didengar di pengadilan? Kalau di pengadilan itu kan memang tertutup ya, sidangnya sedang tertutup, jadi hanya saya mendengar itu melalui dari pintu gitu, saya nguping di pintu gitu kan, jadi nggak 100% saya tahu jalan persidangan itu. Terus gimana, Bu, dengan kesaksian dia yang saat ini? Sekarang saya malah ini ya, saya sendiri jujur kaget gitu, kaget mendengar pernyataan dia di KDM itu kan, bahwa bilang dia itu 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon mengajukan perlindungan ke LPSK pada Selasa pagi. Saksi kasus Dede juga mengajukan perlindungan. Kuasa hukum 6 terpidana, Jutek Bongso, menjelaskan bahwa pengajuan perlindungan untuk kliennya tersebut untuk memberikan rasa aman bagi mereka ketika memberikan keterangan sebenarnya. Sebab keterangan Dede dan 6 terpidana itu penting bagi pihaknya guna dijadikan bukti untuk dijadikan novum saat pengajuan peninjauan kembali atau PK. Sementara itu, Barreskrim Polri mulai menyelidiki dugaan pemberian keterangan palsu oleh saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina Cirebon. Penyidik saat ini sedang melaksanakan gelar perkara awal setelah menerima laporan terkait dugaan kesaksian palsu tersebut. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro, menilai gelar perkara awal ini adalah hal yang biasa dilakukan kepolisian untuk memulai rangkaian penyelidikan. Setelahnya penyidik akan menindaklanjuti hasil gelar perkara tersebut untuk membuktikan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh para terlapor.
Viral News kembali hadir bersama saya Saradita. Saksi pembunuhan kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto menyesal telah memberikan kesaksian palsu terkait kasus tersebut. Dede tidak masalah jika harus mendekam di penjara menggantikan para terpidana kasus Vina Cirebon imbas keterangan palsunya. Kuasa hukum Dede, Asdi Huta Barat, pada hari Selasa mengatakan kliennya merasa lega telah mengakui hal tersebut. Keterangan palsu yang disampaikan Dede bermula saat ia dipanggil AEP ke Polresta Cirebon pada 2016 lalu. Di kantor polisi tersebut, Dede diminta untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan perihal kematian Vina dan Eki. Padahal kliennya tidak mengetahui sama sekali ada peristiwa pembunuhan dengan korban Vina dan Eki di Cirebon. Dede mengaku bahwa ia disuruh oleh Ibtu Rudiana dan juga Aep untuk memberikan kesaksian palsu. Kini pun Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya mensomasi Dede dan juga Aep karena dinilai telah memberikan skenario palsu bahwa Ibtu Rudiana yang meminta mereka untuk memberikan keterangan palsu. Dan Dede serta Aep pun diminta untuk meminta maaf ke Ibtu Rudiana dalam jangka waktu 3 kali 24 jam. Nah, dia merasa berdosa dan dia ingin menebus rasa dosanya itu, sehingga dia menyampaikanlah yang sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. Bahkan sampai ditanyakan oleh ketua umum kami, Prof. Otto, ini konsekuensinya ada loh. Kalau Anda sampai seandainya karena pengakuan jujur Anda ini, Anda harus masuk penjara, ya, apakah siap? Yang bersangkutan mengatakan siap. Saya siap menggantikan 7 terpidana yang sedang berada di penjara sebagai terpidana. Dan saat itu dia menyampaikan bahwa perasaan dia jauh lebih lega, ya, daripada dia di luar tetapi dia tahu atas perbuatannya, sehingga teman-temannya ada 7 terpidana, ya, yang harus dipenjara seumur hidup. Jadi memang mengenai kasus ini sudah disampaikan sendiri oleh saudara Dede, tidak ada peristiwa. Bagaimana Anda? Dede Riswanto menolak meminta maaf kepada Ibtu Rudiana selaku ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon meski telah disomasi. Saksi kasus pembunuhan tersebut memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana atas keterangan palsunya. Dede disomasi oleh Ibtu Rudiana karena dinilai menyebar fitnah dengan mengaku bahwa Rudiana telah menyuruhnya mengarang skenario pembunuhan Vina dan Eki. Dede pun lebih memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana kasus Vina Cirebon yang telah menjalani hukuman penjara. Ia juga meminta maaf kepada keluarga para terpidana. Bahkan, Dede mengaku siap jika nantinya harus dipenjara untuk mempertanggungjawabkan kesaksian palsu yang diberikannya 8 tahun lalu. Sementara itu kakak Vina, Marliana, terkejut selama ini kesaksian Dede adalah kesaksian palsu. Namun ia percayakan kasus ini kepada proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Wajahnya atau tidak dan lain sebagainya. Bu, akhir-akhir ini ada satu orang yang muncul ke publik dan dia memberikan pengakuan bahwa dia pada saat itu tidak tahu kejadian dan bisanya menjadi saksi karena diminta sama F sama Rudiana. Bagaimana menanggapi soal itu, Bu? Pernah melihat enggak pada tahun 2016 lalu? Jadi pada saat kejadian persidangan itu ya, saya cuman mendengar saksi itu memang ada yang namanya Aep dan Dede. Tapi untuk saya kenal mereka atau melihat mereka itu belum, karena kan memang di saat persidangan itu saya pun tidak tahu yang mana yang Aep, yang mana yang Dede gitu kan. Saya nggak kenal dan nggak tahu mukanya seperti apa gitu. Baru tahu itu sekarang pas mereka muncul. Kesaksiannya dulu gimana, Bu, yang didengar di pengadilan? Kalau di pengadilan itu kan memang tertutup ya, sidangnya sidang tertutup, jadi hanya saya mendengar itu melalui dari pintu gitu, saya nguping di pintu gitu kan, jadi nggak 100% saya tahu jalan persidangan itu. Terus gimana, Bu, dengan kesaksian dia yang saat ini? Sekarang saya malah ini ya, saya sendiri jujur kaget gitu, kaget mendengar pernyataan dia di KDM itu kan, bahwa bilang dia itu
6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon mengajukan perlindungan ke LPSK pada Selasa pagi. Saksi kasus Dede juga mengajukan perlindungan. Kuasa hukum 6 terpidana, Jutek Bongso menjelaskan bahwa pengajuan perlindungan untuk kliennya tersebut untuk memberikan rasa aman bagi mereka ketika memberikan keterangan sebenarnya. Sebab keterangan Dede dan 6 terpidana itu penting bagi pihaknya guna dijadikan bukti untuk dijadikan novum saat pengajuan peninjauan kembali atau PK. Sementara itu, Barreskrim Polri mulai menyelidiki dugaan pemberian keterangan palsu oleh saksi Aib dan Dede dalam kasus Vina Cirebon. Penyidik saat ini sedang melaksanakan gelar perkara awal setelah menerima laporan terkait dugaan kesaksian palsu tersebut. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro menilai gelar perkara awal ini adalah hal yang biasa dilakukan kepolisian untuk memulai rangkaian penyelidikan. Setelahnya penyidik akan menindaklanjuti hasil gelar perkara tersebut untuk membuktikan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh para terlapor. Viral News kembali hadir bersama saya Saradita. Saksi pembunuhan kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto menyesal telah memberikan kesaksian palsu terkait kasus tersebut. Dede tidak masalah jika harus mendekam di penjara menggantikan para terpidana kasus Vina Cirebon imbas keterangan palsunya. Kuasa hukum Dede, Asdi Huta Barat, pada hari Selasa mengatakan kliennya merasa lega telah mengakui hal tersebut. Keterangan palsu yang disampaikan Dede bermula saat ia dipanggil Aib ke Polresta Cirebon pada 2016 lalu. Di kantor polisi tersebut, Dede diminta untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan perihal kematian Vina dan Eki. Padahal kliennya tidak mengetahui sama sekali ada peristiwa pembunuhan dengan korban Vina dan Eki di Cirebon. Dede mengaku bahwa ia disuruh oleh Ibtu Rudiana dan juga Aib untuk memberikan kesaksian palsu. Kini pun Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya mensomasi Dede dan juga Aib karena dinilai telah memberikan skenario palsu bahwa Ibtu Rudiana yang meminta mereka untuk memberikan keterangan palsu. Dan Dede serta Aib pun diminta untuk meminta maaf ke Ibtu Rudiana dalam jangka waktu 3 kali 24 jam. Nah, dia merasa berdosa dan dia ingin menebus rasa dosanya itu, sehingga dia menyampaikanlah yang sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. Bahkan sampai ditanyakan oleh Ketua Umum kami, Prof. Otto, ini konsekuensinya ada loh. Kalau Anda sampai seandainya karena pengakuan jujur Anda ini, Anda harus masuk penjara. Ya, apakah siap? Yang bersangkutan mengatakan siap. Saya siap menggantikan 7 terpidana yang sedang berada di penjara sebagai terpidana. Dan saat itu dia menyampaikan bahwa perasaan dia jauh lebih lega ya, daripada dia di luar, tetapi dia tahu atas perbuatannya, sehingga teman-temannya ada 7 terpidana ya yang harus dipenjara seumur-umur. Jadi memang mengenai kasus ini sudah disampaikan sendiri oleh saudara Dede, tidak ada peristiwa. Bagaimana Anda? Dede Riswanto menolak meminta maaf kepada Ibtu Rudiana selaku ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon meski telah disomasi. Saksi kasus pembunuhan tersebut memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana atas keterangan palsunya. Dede disomasi oleh Ibtu Rudiana karena dinilai menyebar fitnah dengan mengaku bahwa Rudiana telah menyuruhnya mengarang skenario pembunuhan Vina dan Eki. Dede pun lebih memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana kasus Vina Cirebon yang telah menjalani hukuman penjara. Ia juga meminta maaf kepada keluarga para terpidana. Bahkan, Dede mengaku siap jika nantinya harus dipenjara untuk mempertanggungjawabkan kesaksian palsu yang diberikannya 8 tahun lalu.
Sementara itu kakak Vina, Marliana, terkejut selama ini kesaksian ADD adalah kesaksian palsu. Namun ia percayakan kasus ini kepada proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Wajahnya atau tidak dan lain sebagainya. Bu, akhir-akhir ini ada satu orang yang muncul ke publik dan dia memberikan pengakuan bahwa dia pada saat itu tidak tahu kejadian dan bisanya menjadi saksi karena diminta sama F sama Rudiana. Bagaimana menanggapi soal itu, Bu? Pernah melihat enggak pada tahun 2016 lalu? Jadi pada saat kejadian persidangan itu ya, saya cuman mendengar saksi itu memang ada yang namanya Aep dan Dede. Tapi untuk saya kenal mereka atau melihat mereka itu belum, karena kan memang di saat persidangan itu saya pun tidak tahu yang mana yang Aep, yang mana yang Dede gitu kan. Saya nggak kenal dan nggak tahu mukanya seperti apa gitu. Baru tahu itu sekarang pas mereka muncul. Kesaksiannya dulu gimana, Bu, yang didengar di pengadilan? Kalau di pengadilan itu kan memang tertutup ya, sidangnya sidang tertutup, jadi hanya saya mendengar itu melalui dari pintu gitu, saya nguping di pintu gitu kan, jadi nggak 100% saya tahu jalan persidangan itu. Terus gimana, Bu, dengan kesaksian dia yang saat ini? Sekarang saya malah ini ya, saya sendiri jujur kaget gitu, kaget mendengar pernyataan dia di KDM itu kan, bahwa bilang dia itu 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon mengajukan perlindungan ke LPSK pada Selasa pagi. Saksi kasus Dede juga mengajukan perlindungan. Kuasa hukum 6 terpidana, Jutek Bongso, menjelaskan bahwa pengajuan perlindungan untuk kliennya tersebut untuk memberikan rasa aman bagi mereka ketika memberikan keterangan sebenarnya. Sebab keterangan Dede dan 6 terpidana itu penting bagi pihaknya guna dijadikan bukti untuk dijadikan novum saat pengajuan peninjauan kembali atau PK. Sementara itu, Barreskrim Polri mulai menyelidiki dugaan pemberian keterangan palsu oleh saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina Cirebon. Penyidik saat ini sedang melaksanakan gelar perkara awal setelah menerima laporan terkait dugaan kesaksian palsu tersebut. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro, menilai gelar perkara awal ini adalah hal yang biasa dilakukan kepolisian untuk memulai rangkaian penyelidikan. Setelahnya penyidik akan menindaklanjuti hasil gelar perkara tersebut untuk membuktikan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh para terlapor. Viral News kembali hadir bersama saya Saradita. Saksi pembunuhan kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto, menyesal telah memberikan kesaksian palsu terkait kasus tersebut. Dede tidak masalah jika harus mendekam di penjara menggantikan para terpidana kasus Vina Cirebon imbas keterangan palsunya. Kuasa hukum Dede, Asdi Huta Barat, pada hari Selasa mengatakan kliennya merasa lega telah mengakui hal tersebut. Keterangan palsu yang disampaikan Dede bermula saat ia dipanggil Aep ke Polresta Cirebon pada 2016 lalu. Di kantor polisi tersebut, Dede diminta untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan perihal kematian Vina dan Eki. Padahal kliennya tidak mengetahui sama sekali ada peristiwa pembunuhan dengan korban Vina dan Eki di Cirebon. Dede mengaku bahwa ia disuruh oleh Ibtu Rudiana dan juga Aep untuk memberikan kesaksian palsu. Kini pun Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya mensomasi Dede dan juga Aep karena dinilai telah memberikan skenario palsu bahwa Ibtu Rudiana yang meminta mereka untuk memberikan keterangan palsu. Dan Dede serta Aep pun diminta untuk meminta maaf ke Ibtu Rudiana dalam jangka waktu 3 kali 24 jam. Nah, dia merasa berdosa dan dia ingin menebus rasa dosanya itu.
sehingga dia menyampaikanlah yang sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. Bahkan sampai ditanyakan oleh Ketua Umum kami, Prof. Otto, ini konsekuensinya ada loh. Kalau Anda sampai seandainya karena pengakuan jujur Anda ini, Anda harus masuk penjara. Ya, apakah siap? Yang bersangkutan mengatakan siap. Saya siap menggantikan 7 terpidana yang sedang berada di penjara sebagai terpidana. Dan saat itu dia menyampaikan bahwa perasaan dia jauh lebih lega ya, daripada dia di luar tetapi dia tahu atas perbuatannya, sehingga teman-temannya ada 7 terpidana ya yang harus dipenjara seumur-umur. Jadi memang mengenai kasus ini sudah disampaikan sendiri oleh saudara Dede, tidak ada peristiwa. Bagaimana Anda? Dede Riswanto menolak meminta maaf kepada Ibtu Rudiana selaku ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon meski telah disomasi. Saksi kasus pembunuhan tersebut memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana atas keterangan palsunya. Dede disomasi oleh Ibtu Rudiana karena dinilai menyebar fitnah dengan mengaku bahwa Rudiana telah menyuruhnya mengarang skenario pembunuhan Vina dan Eki. Dede pun lebih memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana kasus Vina Cirebon yang telah menjalani hukuman penjara. Ia juga meminta maaf kepada keluarga para terpidana. Bahkan, Dede mengaku siap jika nantinya harus dipenjara untuk mempertanggungjawabkan kesaksian palsu yang diberikannya 8 tahun lalu. Sementara itu kakak Vina, Marliana, terkejut selama ini kesaksian Dede adalah kesaksian palsu. Namun ia percayakan kasus ini kepada proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Wajahnya atau tidak dan lain sebagainya. Bu, akhir-akhir ini ada satu orang yang muncul ke publik dan dia memberikan pengakuan bahwa dia pada saat itu tidak tahu kejadian dan bisanya menjadi saksi karena diminta sama F sama Rudiana. Bagaimana menanggapi soal itu, Bu? Pernah melihat enggak pada tahun 2016 lalu? Jadi pada saat kejadian persidangan itu ya, saya cuman mendengar saksi itu memang ada yang namanya Aep dan Dede. Tapi untuk saya kenal mereka atau melihat mereka itu belum, karena kan memang di saat persidangan itu saya pun tidak tahu yang mana yang Aep, yang mana yang Dede gitu kan. Saya nggak kenal dan nggak tahu mukanya seperti apa gitu. Baru tahu itu sekarang pas mereka muncul. Kesaksiannya dulu gimana, Bu, yang didengar di pengadilan? Kalau di pengadilan itu kan memang tertutup ya, sidangnya sidang tertutup, jadi hanya saya mendengar itu melalui dari pintu gitu, saya nguping di pintu gitu kan, jadi nggak 100% saya tahu jalan persidangan itu. Terus gimana, Bu, dengan kesaksian dia yang saat ini? Sekarang saya malah ini ya, saya sendiri jujur kaget gitu, kaget mendengar pernyataan dia di KDM itu kan, bahwa bilang dia itu 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon mengajukan perlindungan ke LPSK pada Selasa pagi. Saksi kasus Dede juga mengajukan perlindungan. Kuasa hukum 6 terpidana, Jutek Bongso, menjelaskan bahwa pengajuan perlindungan untuk kliennya tersebut untuk memberikan rasa aman bagi mereka ketika memberikan keterangan sebenarnya. Sebab keterangan Dede dan 6 terpidana itu penting bagi pihaknya guna dijadikan bukti untuk dijadikan novum saat pengajuan peninjauan kembali atau PK. Sementara itu, Barreskrim Polri mulai menyelidiki dugaan pemberian keterangan palsu oleh saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina Cirebon. Penyidik saat ini sedang melaksanakan gelar perkara awal setelah menerima laporan terkait dugaan kesaksian palsu tersebut. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro, menilai gelar perkara awal ini adalah hal yang biasa dilakukan kepolisian untuk memulai rangkaian penyelidikan. Setelahnya penyidik akan menindaklanjuti hasil gelar perkara tersebut untuk membuktikan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh para terlapor.
Viral News kembali hadir bersama saya Saranita. Saksi pembunuhan kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto menyesal telah memberikan kesaksian palsu terkait kasus tersebut. Dede tidak masalah jika harus mendekam di penjara menggantikan para terpidana kasus Vina Cirebon imbas keterangan palsunya. Kuasa hukum Dede, Asdi Huta Barat, pada hari Selasa mengatakan kliennya merasa lega telah mengakui hal tersebut. Keterangan palsu yang disampaikan Dede bermula saat ia dipanggil Aep ke Polresta Cirebon pada 2016 lalu. Di kantor polisi tersebut, Dede diminta untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan perihal kematian Vina dan Eki. Padahal kliennya tidak mengetahui sama sekali ada peristiwa pembunuhan dengan korban Vina dan Eki di Cirebon. Dede mengaku bahwa ia disuruh oleh Ibtu Rudiana dan juga Aep untuk memberikan kesaksian palsu. Kini pun Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya mensomasi Dede dan juga Aep karena dinilai telah memberikan skenario palsu bahwa Ibtu Rudiana yang meminta mereka untuk memberikan keterangan palsu. Dan Dede serta Aep pun diminta untuk meminta maaf ke Ibtu Rudiana dalam jangka waktu 3 kali 24 jam. Nah, dia merasa berdosa dan dia ingin menebus rasa dosanya itu, sehingga dia menyampaikanlah yang sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. Bahkan sampai ditanyakan oleh Ketua Umum kami, Prof. Otto, ini konsekuensinya ada loh. Kalau Anda sampai seandainya karena pengakuan jujur Anda ini, Anda harus masuk penjara. Ya, apakah siap? Yang bersangkutan mengatakan siap. Saya siap menggantikan 7 terpidana yang sedang berada di penjara sebagai terpidana. Dan saat itu dia menyampaikan bahwa perasaan dia jauh lebih lega ya, daripada dia di luar tetapi dia tahu atas perbuatannya, sehingga teman-temannya ada 7 terpidana ya yang harus dipenjara seumur hidup. Jadi memang mengenai kasus ini sudah disampaikan sendiri oleh saudara Dede, tidak ada peristiwa. Bagaimana Anda? Dede Riswanto menolak meminta maaf kepada Ibtu Rudiana selaku ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon meski telah disomasi. Saksi kasus pembunuhan tersebut memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana atas keterangan palsunya. Dede disomasi oleh Ibtu Rudiana karena dinilai menyebar fitnah dengan mengaku bahwa Rudiana telah menyuruhnya mengarang skenario pembunuhan Vina dan Eki. Dede pun lebih memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana kasus Vina Cirebon yang telah menjalani hukuman penjara. Ia juga meminta maaf kepada keluarga para terpidana. Bahkan, Dede mengaku siap jika nantinya harus dipenjara untuk mempertanggungjawabkan kesaksian palsu yang diberikannya 8 tahun lalu. Sementara itu kakak Vina, Marliana, terkejut selama ini kesaksian Dede adalah kesaksian palsu. Namun ia percayakan kasus ini kepada proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Wajahnya atau tidak dan lain sebagainya. Bu, akhir-akhir ini ada satu orang yang muncul ke publik dan dia memberikan pengakuan bahwa dia pada saat itu tidak tahu kejadian dan bisanya menjadi saksi karena diminta sama F sama Rudiana. Bagaimana menanggapi soal itu, Bu? Pernah melihat enggak pada tahun 2016 lalu? Jadi pada saat kejadian persidangan itu ya, saya cuman mendengar saksi itu memang ada yang namanya Aep dan Dede. Tapi untuk saya kenal mereka atau melihat mereka itu belum, karena kan memang di saat persidangan itu saya pun tidak tahu yang mana yang Aep, yang mana yang Dede gitu kan. Saya nggak kenal dan nggak tahu mukanya seperti apa gitu. Baru tahu itu sekarang pas mereka muncul. Kesaksiannya dulu gimana, Bu, yang didengar di pengadilan? Kalau di pengadilan itu kan memang tertutup ya, sidangnya sedang tertutup, jadi hanya saya mendengar itu melalui dari pintu gitu, saya nguping di pintu gitu kan, jadi nggak 100% saya tahu jalan persidangan itu. Terus gimana, Bu, dengan kesaksian dia yang saat ini? Sekarang saya malah ini ya, saya sendiri jujur kaget gitu, kaget mendengar pernyataan dia di KDM itu kan, bahwa bilang dia itu
6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon mengajukan perlindungan ke LPSK pada Selasa pagi. Saksi kasus Dede juga mengajukan perlindungan. Kuasa hukum 6 terpidana, Jutek Bongso menjelaskan bahwa pengajuan perlindungan untuk kliennya tersebut untuk memberikan rasa aman bagi mereka ketika memberikan keterangan sebenarnya. Sebab keterangan Dede dan 6 terpidana itu penting bagi pihaknya guna dijadikan bukti untuk dijadikan novum saat pengajuan peninjauan kembali atau PK. Sementara itu, Baris Krim Polri mulai menyelidiki dugaan pemberian keterangan palsu oleh saksi Aib dan Dede dalam kasus Vina Cirebon. Penyidik saat ini sedang melaksanakan gelar perkara awal setelah menerima laporan terkait dugaan kesaksian palsu tersebut. Direktur Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro menilai gelar perkara awal ini adalah hal yang biasa dilakukan kepolisian untuk memulai rangkaian penyelidikan. Setelahnya penyidik akan menindaklanjuti hasil gelar perkara tersebut untuk membuktikan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh para terlapor. Viral News kembali hadir bersama saya Saradita. Saksi pembunuhan kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto menyesal telah memberikan kesaksian palsu terkait kasus tersebut. Dede tidak masalah jika harus mendekam di penjara menggantikan para terpidana kasus Vina Cirebon imbas keterangan palsunya. Kuasa hukum Dede, Asdi Huta Barat, pada hari Selasa mengatakan kliennya merasa lega telah mengakui hal tersebut. Keterangan palsu yang disampaikan Dede bermula saat ia dipanggil Aib ke Polresta Cirebon pada 2016 lalu. Di kantor polisi tersebut, Dede diminta untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan perihal kematian Vina dan Eki. Padahal kliennya tidak mengetahui sama sekali ada peristiwa pembunuhan dengan korban Vina dan Eki di Cirebon. Dede mengaku bahwa ia disuruh oleh Ibtu Rudiana dan juga Aib untuk memberikan kesaksian palsu. Kini pun Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya mensomasi Dede dan juga Aib karena dinilai telah memberikan skenario palsu bahwa Ibtu Rudiana yang meminta mereka untuk memberikan keterangan palsu. Dan Dede serta Aib pun diminta untuk meminta maaf ke Ibtu Rudiana dalam jangka waktu 3 kali 24 jam. Nah, dia merasa berdosa dan dia ingin menebus rasa dosanya itu, sehingga dia menyampaikanlah yang sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. Bahkan sampai ditanyakan oleh ketua umum kami, Prof. Otto, ini konsekuensinya ada loh. Kalau Anda sampai seandainya karena pengakuan jujur Anda ini, Anda harus masuk penjara, ya, apakah siap? Yang bersangkutan mengatakan siap. Saya siap menggantikan 7 terpidana yang sedang berada di penjara sebagai terpidana. Dan saat itu dia menyampaikan bahwa perasaan dia jauh lebih lega ya, daripada dia di luar tetapi dia tahu atas perbuatannya, sehingga teman-temannya ada 7 terpidana ya yang harus dipenjara seumur-umur. Jadi memang mengenai kasus ini sudah disampaikan sendiri oleh saudara Dede, tidak ada peristiwa. Bagaimana Anda? Dede Riswanto menolak meminta maaf kepada Ibtu Rudiana selaku ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon meski telah disomasi. Saksi kasus pembunuhan tersebut memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana atas keterangan palsunya. Dede disomasi oleh Ibtu Rudiana karena dinilai menyebar fitnah dengan mengaku bahwa Rudiana telah menyuruhnya mengarang skenario pembunuhan Vina dan Eki. Dede pun lebih memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana kasus Vina Cirebon yang telah menjalani hukuman penjara. Ia juga meminta maaf kepada keluarga para terpidana. Bahkan, Dede mengaku siap jika nantinya harus dipenjara untuk mempertanggungjawabkan kesaksian palsu yang diberikannya 8 tahun lalu.
Sementara itu kakak Vina, Marliana, terkejut selama ini kesaksian ADD adalah kesaksian palsu. Namun ia percayakan kasus ini kepada proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Wajahnya atau tidak dan lain sebagainya. Bu, akhir-akhir ini ada satu orang yang muncul ke publik dan dia memberikan pengakuan bahwa dia pada saat itu tidak tahu kejadian dan bisanya menjadi saksi karena diminta sama F sama Rudiana. Bagaimana menanggapi soal itu, Bu? Pernah melihat nggak pada tahun 2016 lalu? Jadi pada saat kejadian persidangan itu ya, saya cuman mendengar saksi itu memang ada yang namanya Aep dan Dede. Tapi untuk saya kenal mereka atau melihat mereka itu belum, karena kan memang di saat persidangan itu saya pun tidak tahu yang mana yang Aep, yang mana yang Dede gitu kan. Saya nggak kenal dan nggak tahu mukanya seperti apa gitu. Baru tahu itu sekarang pas mereka muncul. Kesaksiannya dulu gimana, Bu, yang didengar di pengadilan? Kalau di pengadilan itu kan memang tertutup ya, sidangnya sedang tertutup, jadi hanya saya mendengar itu melalui dari pintu gitu, saya nguping di pintu gitu kan, jadi nggak 100% saya tahu jalan persidangan itu. Terus gimana, Bu, dengan kesaksian dia yang saat ini? Sekarang saya malah ini ya, saya sendiri jujur kaget gitu, kaget mendengar pernyataan dia di KDM itu kan, bahwa bilang dia itu 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon mengajukan perlindungan ke LPSK pada Selasa pagi. Saksi kasus Dede juga mengajukan perlindungan. Kuasa hukum 6 terpidana, Jutek Bongso, menjelaskan bahwa pengajuan perlindungan untuk kliennya tersebut untuk memberikan rasa aman bagi mereka ketika memberikan keterangan sebenarnya. Sebab keterangan Dede dan 6 terpidana itu penting bagi pihaknya guna dijadikan bukti untuk dijadikan novum saat pengajuan peninjauan kembali atau PK. Sementara itu, Barreskrim Polri mulai menyelidiki dugaan pemberian keterangan palsu oleh saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina Cirebon. Penyidik saat ini sedang melaksanakan gelar perkara awal setelah menerima laporan terkait dugaan kesaksian palsu tersebut. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro, menilai gelar perkara awal ini adalah hal yang biasa dilakukan kepolisian untuk memulai rangkaian penyelidikan. Setelahnya penyidik akan menindaklanjuti hasil gelar perkara tersebut untuk membuktikan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh para terlapor. Viral News kembali hadir bersama saya Saradita. Saksi pembunuhan kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto, menyesal telah memberikan kesaksian palsu terkait kasus tersebut. Dede tidak masalah jika harus mendekam di penjara menggantikan para terpidana kasus Vina Cirebon imbas keterangan palsunya. Kuasa hukum Dede, Asdi Huta Barat, pada hari Selasa mengatakan kliennya merasa lega telah mengakui hal tersebut. Keterangan palsu yang disampaikan Dede bermula saat ia dipanggil Aep ke Polresta Cirebon pada 2016 lalu. Di kantor polisi tersebut, Dede diminta untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan perihal kematian Vina dan Eki. Padahal kliennya tidak mengetahui sama sekali ada peristiwa pembunuhan dengan korban Vina dan Eki di Cirebon. Dede mengaku bahwa ia disuruh oleh Ibtu Rudiana dan juga Aep untuk memberikan kesaksian palsu. Kini pun Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya mensomasi Dede dan juga Aep karena dinilai telah memberikan skenario palsu bahwa Ibtu Rudiana yang meminta mereka untuk memberikan keterangan palsu. Dan Dede serta Aep pun diminta untuk meminta maaf ke Ibtu Rudiana dalam jangka waktu 3 kali 24 jam. Nah, dia merasa berdosa dan dia ingin menebus rasa dosanya itu.
sehingga dia menyampaikanlah yang sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. Bahkan sampai ditanyakan oleh Ketua Umum kami, Prof. Otto, ini konsekuensinya ada loh. Kalau Anda sampai seandainya karena pengakuan jujur Anda ini, Anda harus masuk penjara. Ya, apakah siap? Yang bersangkutan mengatakan siap. Saya siap menggantikan 7 terpidana yang sedang berada di penjara sebagai terpidana. Dan saat itu dia menyampaikan bahwa perasaan dia jauh lebih lega ya, daripada dia di luar tetapi dia tahu atas perbuatannya, sehingga teman-temannya ada 7 terpidana ya yang harus dipenjara seumur hidup. Jadi memang mengenai kasus ini sudah disampaikan sendiri oleh saudara Dede, tidak ada peristiwa. Bagaimana Anda? Dede Riswanto menolak meminta maaf kepada Ibtu Rudiana selaku ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon meski telah disomasi. Saksi kasus pembunuhan tersebut memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana atas keterangan palsunya. Dede disomasi oleh Ibtu Rudiana karena dinilai menyebar fitnah dengan mengaku bahwa Rudiana telah menyuruhnya mengarang skenario pembunuhan Vina dan Eki. Dede pun lebih memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana kasus Vina Cirebon yang telah menjalani hukuman penjara. Ia juga meminta maaf kepada keluarga para terpidana. Bahkan, Dede mengaku siap jika nantinya harus dipenjara untuk mempertanggungjawabkan kesaksian palsu yang diberikannya 8 tahun lalu. Sementara itu, kakak Vina, Marliana, terkejut selama ini kesaksian Dede adalah kesaksian palsu. Namun ia percayakan kasus ini kepada proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Wajahnya atau tidak dan lain sebagainya. Bu, akhir-akhir ini ada satu orang yang muncul ke publik dan dia memberikan pengakuan bahwa dia pada saat itu tidak tahu kejadian dan bisanya menjadi saksi karena diminta sama F sama Rudiana. Bagaimana menanggapi soal itu, Bu? Pernah melihat nggak pada tahun 2016 lalu? Jadi pada saat kejadian persidangan itu ya, saya cuman mendengar saksi itu memang ada yang namanya Aep dan Dede. Tapi untuk saya kenal mereka atau melihat mereka itu belum, karena kan memang di saat persidangan itu saya pun tidak tahu yang mana yang Aep, yang mana yang Dede gitu kan. Saya nggak kenal dan nggak tahu mukanya seperti apa gitu. Baru tahu itu sekarang pas mereka muncul. Kesaksiannya dulu gimana, Bu, yang didengar di pengadilan? Kalau di pengadilan itu kan memang tertutup ya, sidangnya sidang tertutup, jadi hanya saya mendengar itu melalui dari pintu gitu, saya nguping di pintu gitu kan, jadi nggak 100% saya tahu jalan persidangan itu. Terus gimana, Bu, dengan kesaksian dia yang saat ini? Sekarang saya malah ini ya, saya sendiri jujur kaget gitu, kaget mendengar pernyataan dia di KDM itu kan, bahwa bilang dia itu 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon mengajukan perlindungan ke LPSK pada Selasa pagi. Saksi kasus Dede juga mengajukan perlindungan. Kuasa hukum 6 terpidana, Jutek Bongso, menjelaskan bahwa pengajuan perlindungan untuk kliennya tersebut untuk memberikan rasa aman bagi mereka ketika memberikan keterangan sebenarnya. Sebab keterangan Dede dan 6 terpidana itu penting bagi pihaknya guna dijadikan bukti untuk dijadikan novum saat pengajuan peninjauan kembali atau PK. Sementara itu, Barreskrim Polri mulai menyelidiki dugaan pemberian keterangan palsu oleh saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina Cirebon. Penyidik saat ini sedang melaksanakan gelar perkara awal setelah menerima laporan terkait dugaan kesaksian palsu tersebut. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro, menilai gelar perkara awal ini adalah hal yang biasa dilakukan kepolisian untuk memulai rangkaian penyelidikan. Setelahnya penyidik akan menindaklanjuti hasil gelar perkara tersebut untuk membuktikan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh para terlapor.
Viral News kembali hadir bersama saya Saradita. Saksi pembunuhan kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto menyesal telah memberikan kesaksian palsu terkait kasus tersebut. Dede tidak masalah jika harus mendekam di penjara menggantikan para terpidana kasus Vina Cirebon imbas keterangan palsunya. Kuasa hukum Dede, Asdi Huta Barat, pada hari Selasa mengatakan kliennya merasa lega telah mengakui hal tersebut. Keterangan palsu yang disampaikan Dede bermula saat ia dipanggil AEP ke Polresta Cirebon pada 2016 lalu. Di kantor polisi tersebut, Dede diminta untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan perihal kematian Vina dan Eki. Padahal kliennya tidak mengetahui sama sekali ada peristiwa pembunuhan dengan korban Vina dan Eki di Cirebon. Dede mengaku bahwa ia disuruh oleh Ibtu Rudiana dan juga Aep untuk memberikan kesaksian palsu. Kini pun Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya mensomasi Dede dan juga Aep karena dinilai telah memberikan skenario palsu bahwa Ibtu Rudiana yang meminta mereka untuk memberikan keterangan palsu. Dan Dede serta Aep pun diminta untuk meminta maaf ke Ibtu Rudiana dalam jangka waktu 3 kali 24 jam. Nah, dia merasa berdosa dan dia ingin menebus rasa dosanya itu, sehingga dia menyampaikanlah yang sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. Bahkan sampai ditanyakan oleh ketua umum kami, Prof. Otto, ini konsekuensinya ada loh. Kalau Anda sampai seandainya karena pengakuan jujur Anda ini, Anda harus masuk penjara. Ya, apakah siap? Yang bersangkutan mengatakan siap. Saya siap menggantikan 7 terpidana yang sedang berada di penjara sebagai terpidana. Dan saat itu dia menyampaikan bahwa perasaan dia jauh lebih lega ya, daripada dia di luar tetapi dia tahu atas perbuatannya, sehingga teman-temannya ada 7 terpidana ya yang harus dipenjara seumur hidup. Jadi memang mengenai kasus ini sudah disampaikan sendiri oleh saudara Dede, tidak ada peristiwa. Bagaimana Anda? Dede Riswanto menolak meminta maaf kepada Ibtu Rudiana selaku ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon meski telah disomasi. Saksi kasus pembunuhan tersebut memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana atas keterangan palsunya. Dede disomasi oleh Ibtu Rudiana karena dinilai menyebar fitnah dengan mengaku bahwa Rudiana telah menyuruhnya mengarang skenario pembunuhan Vina dan Eki. Dede pun lebih memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana kasus Vina Cirebon yang telah menjalani hukuman penjara. Ia juga meminta maaf kepada keluarga para terpidana. Bahkan, Dede mengaku siap jika nantinya harus dipenjara untuk mempertanggungjawabkan kesaksian palsu yang diberikannya 8 tahun lalu. Sementara itu kakak Vina, Marliana, terkejut selama ini kesaksian Dede adalah kesaksian palsu. Namun ia percayakan kasus ini kepada proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Wajahnya atau tidak dan lain sebagainya. Bu, akhir-akhir ini ada satu orang yang muncul ke publik dan dia memberikan pengakuan bahwa dia pada saat itu tidak tahu kejadian dan bisanya menjadi saksi karena diminta sama F sama Rudiana. Bagaimana menanggapi soal itu, Bu? Pernah melihat enggak pada tahun 2016 lalu? Jadi pada saat kejadian persidangan itu ya, saya cuman mendengar saksi itu memang ada yang namanya Aep dan Dede. Tapi untuk saya kenal mereka atau melihat mereka itu belum, karena kan memang di saat persidangan itu saya pun tidak tahu yang mana yang Aep, yang mana yang Dede gitu kan. Saya nggak kenal dan nggak tahu mukanya seperti apa gitu. Baru tahu itu sekarang pas mereka muncul. Kesaksiannya dulu gimana, Bu, yang didengar di pengadilan? Kalau di pengadilan itu kan memang tertutup ya, sidangnya sedang tertutup, jadi hanya saya mendengar itu melalui dari pintu gitu, saya nguping di pintu gitu kan, jadi nggak 100% saya tahu jalan persidangan itu. Terus gimana, Bu, dengan kesaksian dia yang saat ini? Sekarang saya malah ini ya, saya sendiri jujur kaget gitu, kaget mendengar pernyataan dia di KDM itu kan, bahwa bilang dia itu
6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon mengajukan perlindungan ke LPSK pada Selasa pagi. Saksi kasus Dede juga mengajukan perlindungan. Kuasa hukum 6 terpidana, Jutek Bongso menjelaskan bahwa pengajuan perlindungan untuk kliennya tersebut untuk memberikan rasa aman bagi mereka ketika memberikan keterangan sebenarnya. Sebab keterangan Dede dan 6 terpidana itu penting bagi pihaknya guna dijadikan bukti untuk dijadikan novum saat pengajuan peninjauan kembali atau PK. Sementara itu, Barreskrim Polri mulai menyelidiki dugaan pemberian keterangan palsu oleh saksi Aib dan Dede dalam kasus Vina Cirebon. Penyidik saat ini sedang melaksanakan gelar perkara awal setelah menerima laporan terkait dugaan kesaksian palsu tersebut. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro menilai gelar perkara awal ini adalah hal yang biasa dilakukan kepolisian untuk memulai rangkaian penyelidikan. Setelahnya penyidik akan menindaklanjuti hasil gelar perkara tersebut untuk membuktikan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh para terlapor. Viral News kembali hadir bersama saya Saradita. Saksi pembunuhan kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto menyesal telah memberikan kesaksian palsu terkait kasus tersebut. Dede tidak masalah jika harus mendekam di penjara menggantikan para terpidana kasus Vina Cirebon imbas keterangan palsunya. Kuasa hukum Dede, Asdi Huta Barat, pada hari Selasa mengatakan kliennya merasa lega telah mengakui hal tersebut. Keterangan palsu yang disampaikan Dede bermula saat ia dipanggil Aep ke Polresta Cirebon pada 2016 lalu. Di kantor polisi tersebut, Dede diminta untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan perihal kematian Vina dan Eki. Padahal kliennya tidak mengetahui sama sekali ada peristiwa pembunuhan dengan korban Vina dan Eki di Cirebon. Dede mengaku bahwa ia disuruh oleh Ibtu Rudiana dan juga Aep untuk memberikan kesaksian palsu. Kini pun Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya mensomasi Dede dan juga Aep karena dinilai telah memberikan skenario palsu bahwa Ibtu Rudiana yang meminta mereka untuk memberikan keterangan palsu. Dan Dede serta Aep pun diminta untuk meminta maaf ke Ibtu Rudiana dalam jangka waktu 3 kali 24 jam. Nah, dia merasa berdosa dan dia ingin menebus rasa dosanya itu, sehingga dia menyampaikanlah yang sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. Bahkan sampai ditanyakan oleh Ketua Umum kami, Prof. Otto, ini konsekuensinya ada loh. Kalau Anda sampai seandainya karena pengakuan jujur Anda ini, Anda harus masuk penjara, ya, apakah siap? Yang bersangkutan mengatakan siap. Saya siap menggantikan 7 terpidana yang sedang berada di penjara sebagai terpidana. Dan saat itu dia menyampaikan bahwa perasaan dia jauh lebih lega, ya, daripada dia di luar tetapi dia tahu atas perbuatannya, sehingga teman-temannya ada 7 terpidana, ya, yang harus dipenjara seumur-umur. Jadi memang mengenai kasus ini sudah disampaikan sendiri oleh saudara Dede, tidak ada peristiwa. Bagaimana Anda? Dede Riswanto menolak meminta maaf kepada Ibtu Rudiana selaku ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon meski telah disomasi. Saksi kasus pembunuhan tersebut memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana atas keterangan palsunya. Dede disomasi oleh Ibtu Rudiana karena dinilai menyebar fitnah dengan mengaku bahwa Rudiana telah menyuruhnya mengarang skenario pembunuhan Vina dan Eki. Dede pun lebih memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana kasus Vina Cirebon yang telah menjalani hukuman penjara. Ia juga meminta maaf kepada keluarga para terpidana. Bahkan, Dede mengaku siap jika nantinya harus dipenjara untuk mempertanggungjawabkan kesaksian palsu yang diberikannya 8 tahun lalu.
Sementara itu kakak Vina, Marliana, terkejut selama ini kesaksian ADD adalah kesaksian palsu. Namun ia percayakan kasus ini kepada proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Wajahnya atau tidak dan lain sebagainya. Bu, akhir-akhir ini ada satu orang yang muncul ke publik dan dia memberikan pengakuan bahwa dia pada saat itu tidak tahu kejadian dan bisanya menjadi saksi karena diminta sama F sama Rudiana. Bagaimana menanggapi soal itu, Bu? Pernah melihat enggak pada tahun 2016 lalu? Jadi pada saat kejadian persidangan itu ya, saya cuman mendengar saksi itu memang ada yang namanya Aep dan Dede. Tapi untuk saya kenal mereka atau melihat mereka itu belum, karena kan memang di saat persidangan itu saya pun tidak tahu yang mana yang Aep, yang mana yang Dede gitu kan. Saya nggak kenal dan nggak tahu mukanya seperti apa gitu. Baru tahu itu sekarang pas mereka muncul. Kesaksiannya dulu gimana, Bu, yang didengar di pengadilan? Kalau di pengadilan itu kan memang tertutup ya, sidangnya sidang tertutup, jadi hanya saya mendengar itu melalui dari pintu gitu, saya nguping di pintu gitu kan, jadi nggak 100% saya tahu jalan persidangan itu. Terus gimana, Bu, dengan kesaksian dia yang saat ini? Sekarang saya malah ini ya, saya sendiri jujur kaget gitu, kaget mendengar pernyataan dia di KDM itu kan, bahwa bilang dia itu 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon mengajukan perlindungan ke LPSK pada Selasa pagi. Saksi kasus Dede juga mengajukan perlindungan. Kuasa hukum 6 terpidana, Jutek Bongso, menjelaskan bahwa pengajuan perlindungan untuk kliennya tersebut untuk memberikan rasa aman bagi mereka ketika memberikan keterangan sebenarnya. Sebab keterangan Dede dan 6 terpidana itu penting bagi pihaknya guna dijadikan bukti untuk dijadikan novum saat pengajuan peninjauan kembali atau PK. Sementara itu, Barreskrim Polri mulai menyelidiki dugaan pemberian keterangan palsu oleh saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina Cirebon. Penyidik saat ini sedang melaksanakan gelar perkara awal setelah menerima laporan terkait dugaan kesaksian palsu tersebut. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro, menilai gelar perkara awal ini adalah hal yang biasa dilakukan kepolisian untuk memulai rangkaian penyelidikan. Setelahnya penyidik akan menindaklanjuti hasil gelar perkara tersebut untuk membuktikan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh para terlapor. Viral News kembali hadir bersama saya Saradita. Saksi pembunuhan kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto, menyesal telah memberikan kesaksian palsu terkait kasus tersebut. Dede tidak masalah jika harus mendekam di penjara menggantikan para terpidana kasus Vina Cirebon imbas keterangan palsunya. Kuasa hukum Dede, Asdi Huta Barat, pada hari Selasa mengatakan kliennya merasa lega telah mengakui hal tersebut. Keterangan palsu yang disampaikan Dede bermula saat ia dipanggil Aep ke Polresta Cirebon pada 2016 lalu. Di kantor polisi tersebut, Dede diminta untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan perihal kematian Vina dan Eki. Padahal kliennya tidak mengetahui sama sekali ada peristiwa pembunuhan dengan korban Vina dan Eki di Cirebon. Dede mengaku bahwa ia disuruh oleh Ibtu Rudiana dan juga Aep untuk memberikan kesaksian palsu. Kini pun Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya mensomasi Dede dan juga Aep karena dinilai telah memberikan skenario palsu bahwa Ibtu Rudiana yang meminta mereka untuk memberikan keterangan palsu. Dan Dede serta Aep pun diminta untuk meminta maaf ke Ibtu Rudiana dalam jangka waktu 3 kali 24 jam. Nah, dia merasa berdosa dan dia ingin menebus rasa dosanya itu,
sehingga dia menyampaikanlah yang sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. Bahkan sampai ditanyakan oleh Ketua Umum kami, Prof. Otto, ini konsekuensinya ada loh. Kalau Anda sampai seandainya karena pengakuan jujur Anda ini, Anda harus masuk penjara, ya, apakah siap? Yang bersangkutan mengatakan siap. Saya siap menggantikan 7 terpidana yang sedang berada di penjara sebagai terpidana. Dan saat itu dia menyampaikan bahwa perasaan dia jauh lebih lega, ya, daripada dia di luar tetapi dia tahu atas perbuatannya, sehingga teman-temannya ada 7 terpidana, ya, yang harus dipenjara seumur-umur. Jadi memang mengenai kasus ini sudah disampaikan sendiri oleh saudara Dede, tidak ada peristiwa. Bagaimana Anda? Dede Riswanto menolak meminta maaf kepada Ibtu Rudiana selaku ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon meski telah disomasi. Saksi kasus pembunuhan tersebut memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana atas keterangan palsunya. Dede disomasi oleh Ibtu Rudiana karena dinilai menyebar fitnah dengan mengaku bahwa Rudiana telah menyuruhnya mengarang skenario pembunuhan Vina dan Eki. Dede pun lebih memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana kasus Vina Cirebon yang telah menjalani hukuman penjara. Ia juga meminta maaf kepada keluarga para terpidana. Bahkan, Dede mengaku siap jika nantinya harus dipenjara untuk mempertanggungjawabkan kesaksian palsu yang diberikannya 8 tahun lalu. Sementara itu kakak Vina, Marliana, terkejut selama ini kesaksian Dede adalah kesaksian palsu. Namun ia percayakan kasus ini kepada proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Wajahnya atau tidak dan sebagainya. Bu, akhir-akhir ini ada satu orang yang muncul ke publik dan dia memberikan pengakuan bahwa dia pada saat itu tidak tahu kejadian dan bisanya menjadi saksi karena diminta sama F sama Rudiana. Bagaimana menanggapi soal itu, Bu? Pernah melihat enggak pada tahun 2016 lalu? Jadi pada saat kejadian persidangan itu ya, saya cuman mendengar saksi itu memang ada yang namanya Aep dan Dede. Tapi untuk saya kenal mereka atau melihat mereka itu belum, karena kan memang di saat persidangan itu saya pun tidak tahu yang mana yang Aep, yang mana yang Dede gitu kan. Saya nggak kenal dan nggak tahu mukanya seperti apa gitu. Baru tahu itu sekarang pas mereka muncul. Kesaksiannya dulu gimana, Bu, yang didengar di pengadilan? Kalau di pengadilan itu kan memang tertutup ya, sidangnya sedang tertutup, jadi hanya saya mendengar itu melalui dari pintu gitu, saya nguping di pintu gitu kan, jadi nggak 100% saya tahu jalan persidangan itu. Terus gimana, Bu, dengan kesaksian dia yang saat ini? Sekarang saya malah ini ya, saya sendiri jujur kaget gitu, kaget mendengar pernyataan dia di KDM itu kan, bahwa bilang dia itu 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon mengajukan perlindungan ke LPSK pada Selasa pagi. Saksi kasus Dede juga mengajukan perlindungan. Kuasa hukum 6 terpidana, Jutek Bongso, menjelaskan bahwa pengajuan perlindungan untuk kliennya tersebut untuk memberikan rasa aman bagi mereka ketika memberikan keterangan sebenarnya. Sebab keterangan Dede dan 6 terpidana itu penting bagi pihaknya guna dijadikan bukti untuk dijadikan novum saat pengajuan peninjauan kembali atau PK. Sementara itu, Barreskrim Polri mulai menyelidiki dugaan pemberian keterangan palsu oleh saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina Cirebon. Penyidik saat ini sedang melaksanakan gelar perkara awal setelah menerima laporan terkait dugaan kesaksian palsu tersebut. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro, menilai gelar perkara awal ini adalah hal yang biasa dilakukan kepolisian untuk memulai rangkaian penyelidikan. Setelahnya penyidik akan menindaklanjuti hasil gelar perkara tersebut untuk membuktikan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh para terlapor.
Viral News kembali hadir bersama saya Saranita. Saksi pembunuhan kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto menyesal telah memberikan kesaksian palsu terkait kasus tersebut. Dede tidak masalah jika harus mendekam di penjara menggantikan para terpidana kasus Vina Cirebon imbas keterangan palsunya. Kuasa hukum Dede, Asdi Huta Barat, pada hari Selasa mengatakan kliennya merasa lega telah mengakui hal tersebut. Keterangan palsu yang disampaikan Dede bermula saat ia dipanggil Aep ke Polresta Cirebon pada 2016 lalu. Di kantor polisi tersebut, Dede diminta untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan perihal kematian Vina dan Eki. Padahal kliennya tidak mengetahui sama sekali ada peristiwa pembunuhan dengan korban Vina dan Eki di Cirebon. Dede mengaku bahwa ia disuruh oleh Ibtu Rudiana dan juga Aep untuk memberikan kesaksian palsu. Kini pun Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya mensomasi Dede dan juga Aep karena dinilai telah memberikan skenario palsu bahwa Ibtu Rudiana yang meminta mereka untuk memberikan keterangan palsu. Dan Dede serta Aep pun diminta untuk meminta maaf ke Ibtu Rudiana dalam jangka waktu 3 kali 24 jam. Nah, dia merasa berdosa dan dia ingin menebus rasa dosanya itu, sehingga dia menyampaikanlah yang sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. Bahkan sampai ditanyakan oleh Ketua Umum kami, Prof. Otto, ini konsekuensinya ada loh. Kalau Anda sampai seandainya karena pengakuan jujur Anda ini, Anda harus masuk penjara. Ya, apakah siap? Yang bersangkutan mengatakan siap. Saya siap menggantikan 7 terpidana yang sedang berada di penjara sebagai terpidana. Dan saat itu dia menyampaikan bahwa perasaan dia jauh lebih lega ya, daripada dia di luar tetapi dia tahu atas perbuatannya, sehingga teman-temannya ada 7 terpidana ya yang harus dipenjara seumur hidup. Jadi memang mengenai kasus ini sudah disampaikan sendiri oleh saudara Dede, tidak ada peristiwa. Bagaimana Anda? Dede Riswanto menolak meminta maaf kepada Ibtu Rudiana selaku ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon meski telah disomasi. Saksi kasus pembunuhan tersebut memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana atas keterangan palsunya. Dede disomasi oleh Ibtu Rudiana karena dinilai menyebar fitnah dengan mengaku bahwa Rudiana telah menyuruhnya mengarang skenario pembunuhan Vina dan Eki. Dede pun lebih memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana kasus Vina Cirebon yang telah menjalani hukuman penjara. Ia juga meminta maaf kepada keluarga para terpidana. Bahkan, Dede mengaku siap jika nantinya harus dipenjara untuk mempertanggungjawabkan kesaksian palsu yang diberikannya 8 tahun lalu. Sementara itu kakak Vina, Marliana, terkejut selama ini kesaksian Dede adalah kesaksian palsu. Namun ia percayakan kasus ini kepada proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Wajahnya atau tidak dan lain sebagainya. Bu, akhir-akhir ini ada satu orang yang muncul ke publik dan dia memberikan pengakuan bahwa dia pada saat itu tidak tahu kejadian dan bisanya menjadi saksi karena diminta sama F sama Rudiana. Bagaimana menanggapi soal itu, Bu? Pernah melihat enggak pada tahun 2016 lalu? Jadi pada saat kejadian persidangan itu ya, saya cuman mendengar saksi itu memang ada yang namanya Aep dan Dede. Tapi untuk saya kenal mereka atau melihat mereka itu belum, karena kan memang di saat persidangan itu saya pun tidak tahu yang mana yang Aep, yang mana yang Dede gitu kan. Saya nggak kenal dan nggak tahu mukanya seperti apa gitu. Baru tahu itu sekarang pas mereka muncul. Kesaksiannya dulu gimana, Bu, yang didengar di pengadilan? Kalau di pengadilan itu kan memang tertutup ya, sidangnya sidang tertutup, jadi hanya saya mendengar itu melalui dari pintu gitu, saya nguping di pintu gitu kan, jadi nggak 100% saya tahu jalan persidangan itu. Terus gimana, Bu, dengan kesaksian dia yang saat ini? Sekarang saya malah ini ya, saya sendiri jujur kaget gitu, kaget mendengar pernyataan dia di KDM itu kan, bahwa bilang dia itu
6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon mengajukan perlindungan ke LPSK pada Selasa pagi. Saksi kasus Dede juga mengajukan perlindungan. Kuasa hukum 6 terpidana, Jutek Bongso menjelaskan bahwa pengajuan perlindungan untuk kliennya tersebut untuk memberikan rasa aman bagi mereka ketika memberikan keterangan sebenarnya. Sebab keterangan Dede dan 6 terpidana itu penting bagi pihaknya guna dijadikan bukti untuk dijadikan novum saat pengajuan peninjauan kembali atau PK. Sementara itu, Barreskrim Polri mulai menyelidiki dugaan pemberian keterangan palsu oleh saksi Aib dan Dede dalam kasus Vina Cirebon. Penyidik saat ini sedang melaksanakan gelar perkara awal setelah menerima laporan terkait dugaan kesaksian palsu tersebut. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro menilai gelar perkara awal ini adalah hal yang biasa dilakukan kepolisian untuk memulai rangkaian penyelidikan. Setelahnya penyidik akan menindaklanjuti hasil gelar perkara tersebut untuk membuktikan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh para terlapor. Viral News kembali hadir bersama saya Saradita. Saksi pembunuhan kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto menyesal telah memberikan kesaksian palsu terkait kasus tersebut. Dede tidak masalah jika harus mendekam di penjara menggantikan para terpidana kasus Vina Cirebon imbas keterangan palsunya. Kuasa hukum Dede, Asdi Huta Barat, pada hari Selasa mengatakan kliennya merasa lega telah mengakui hal tersebut. Keterangan palsu yang disampaikan Dede bermula saat ia dipanggil Aep ke Polresta Cirebon pada 2016 lalu. Di kantor polisi tersebut, Dede diminta untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan perihal kematian Vina dan Eki. Padahal kliennya tidak mengetahui sama sekali ada peristiwa pembunuhan dengan korban Vina dan Eki di Cirebon. Dede mengaku bahwa ia disuruh oleh Ibtu Rudiana dan juga Aep untuk memberikan kesaksian palsu. Kini pun Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya mensomasi Dede dan juga Aep karena dinilai telah memberikan skenario palsu bahwa Ibtu Rudiana yang meminta mereka untuk memberikan keterangan palsu. Dan Dede serta Aep pun diminta untuk meminta maaf ke Ibtu Rudiana dalam jangka waktu 3 kali 24 jam. Nah, dia merasa berdosa dan dia ingin menebus rasa dosanya itu, sehingga dia menyampaikanlah yang sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. Bahkan sampai ditanyakan oleh ketua umum kami, Prof. Otto, ini konsekuensinya ada loh. Kalau Anda sampai seandainya karena pengakuan jujur Anda ini, Anda harus masuk penjara, ya, apakah siap? Yang bersangkutan mengatakan siap. Saya siap menggantikan 7 terpidana yang sedang berada di penjara sebagai terpidana. Dan saat itu dia menyampaikan bahwa perasaan dia jauh lebih lega, ya, daripada dia di luar tetapi dia tahu atas perbuatannya, sehingga teman-temannya ada 7 terpidana, ya, yang harus dipenjara seumur-umur. Jadi memang mengenai kasus ini sudah disampaikan sendiri oleh saudara Dede, tidak ada peristiwa. Bagaimana Anda? Dede Riswanto menolak meminta maaf kepada Ibtu Rudiana selaku ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon meski telah disomasi. Saksi kasus pembunuhan tersebut memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana atas keterangan palsunya. Dede disomasi oleh Ibtu Rudiana karena dinilai menyebar fitnah dengan mengaku bahwa Rudiana telah menyuruhnya mengarang skenario pembunuhan Vina dan Eki. Dede pun lebih memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana kasus Vina Cirebon yang telah menjalani hukuman penjara. Ia juga meminta maaf kepada keluarga para terpidana. Bahkan, Dede mengaku siap jika nantinya harus dipenjara untuk mempertanggungjawabkan kesaksian palsu yang diberikannya 8 tahun lalu.
Sementara itu kakak Vina, Marliana, terkejut selama ini kesaksian ADD adalah kesaksian palsu. Namun ia percayakan kasus ini kepada proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Wajahnya atau tidak dan lain sebagainya. Bu, akhir-akhir ini ada satu orang yang muncul ke publik dan dia memberikan pengakuan bahwa dia pada saat itu tidak tahu kejadian dan bisanya menjadi saksi karena diminta sama F sama Rudiana. Bagaimana menanggapi soal itu, Bu? Pernah melihat nggak pada tahun 2016 lalu? Jadi pada saat kejadian persidangan itu ya, saya cuman mendengar saksi itu memang ada yang namanya Aep dan Dede. Tapi untuk saya kenal mereka atau melihat mereka itu belum, karena kan memang di saat persidangan itu saya pun tidak tahu yang mana yang Aep, yang mana yang Dede gitu kan. Saya nggak kenal dan nggak tahu mukanya seperti apa gitu. Baru tahu itu sekarang pas mereka muncul. Kesaksiannya dulu gimana, Bu, yang didengar di pengadilan? Kalau di pengadilan itu kan memang tertutup ya, sidangnya sedang tertutup, jadi hanya saya mendengar itu melalui dari pintu gitu, saya nguping di pintu gitu kan, jadi nggak 100% saya tahu jalan persidangan itu. Terus gimana, Bu, dengan kesaksian dia yang saat ini? Sekarang saya malah ini ya, saya sendiri jujur kaget gitu, kaget mendengar pernyataan dia di KDM itu kan, bahwa bilang dia itu 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon mengajukan perlindungan ke LPSK pada Selasa pagi. Saksi kasus Dede juga mengajukan perlindungan. Kuasa hukum 6 terpidana, Jutek Bongso, menjelaskan bahwa pengajuan perlindungan untuk kliennya tersebut untuk memberikan rasa aman bagi mereka ketika memberikan keterangan sebenarnya. Sebab keterangan Dede dan 6 terpidana itu penting bagi pihaknya guna dijadikan bukti untuk dijadikan novum saat pengajuan peninjauan kembali atau PK. Sementara itu, Barreskrim Polri mulai menyelidiki dugaan pemberian keterangan palsu oleh saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina Cirebon. Penyidik saat ini sedang melaksanakan gelar perkara awal setelah menerima laporan terkait dugaan kesaksian palsu tersebut. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro, menilai gelar perkara awal ini adalah hal yang biasa dilakukan kepolisian untuk memulai rangkaian penyelidikan. Setelahnya penyidik akan menindaklanjuti hasil gelar perkara tersebut untuk membuktikan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh para terlapor. Viral News kembali hadir bersama saya Saradita. Saksi pembunuhan kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto, menyesal telah memberikan kesaksian palsu terkait kasus tersebut. Dede tidak masalah jika harus mendekam di penjara menggantikan para terpidana kasus Vina Cirebon imbas keterangan palsunya. Kuasa hukum Dede, Asdi Huta Barat, pada hari Selasa mengatakan kliennya merasa lega telah mengakui hal tersebut. Keterangan palsu yang disampaikan Dede bermula saat ia dipanggil Aep ke Polresta Cirebon pada 2016 lalu. Di kantor polisi tersebut, Dede diminta untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan perihal kematian Vina dan Eki. Padahal kliennya tidak mengetahui sama sekali ada peristiwa pembunuhan dengan korban Vina dan Eki di Cirebon. Dede mengaku bahwa ia disuruh oleh Ibtu Rudiana dan juga Aep untuk memberikan kesaksian palsu. Kini pun Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya mensomasi Dede dan juga Aep karena dinilai telah memberikan skenario palsu bahwa Ibtu Rudiana yang meminta mereka untuk memberikan keterangan palsu. Dan Dede serta Aep pun diminta untuk meminta maaf ke Ibtu Rudiana dalam jangka waktu 3 kali 24 jam. Nah, dia merasa berdosa dan dia ingin menebus rasa dosanya itu.
sehingga dia menyampaikanlah yang sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. Bahkan sampai ditanyakan oleh Ketua Umum kami, Prof. Otto, ini konsekuensinya ada loh. Kalau Anda sampai seandainya karena pengakuan jujur Anda ini, Anda harus masuk penjara. Ya, apakah siap? Yang bersangkutan mengatakan siap. Saya siap menggantikan 7 terpidana yang sedang berada di penjara sebagai terpidana. Dan saat itu dia menyampaikan bahwa perasaan dia jauh lebih lega ya, daripada dia di luar tetapi dia tahu atas perbuatannya, sehingga teman-temannya ada 7 terpidana ya yang harus dipenjara seumur hidup. Jadi memang mengenai kasus ini sudah disampaikan sendiri oleh saudara Dede, tidak ada peristiwa. Bagaimana Anda? Dede Riswanto menolak meminta maaf kepada Ibtu Rudiana selaku ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon meski telah disomasi. Saksi kasus pembunuhan tersebut memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana atas keterangan palsunya. Dede disomasi oleh Ibtu Rudiana karena dinilai menyebar fitnah dengan mengaku bahwa Rudiana telah menyuruhnya mengarang skenario pembunuhan Vina dan Eki. Dede pun lebih memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana kasus Vina Cirebon yang telah menjalani hukuman penjara. Ia juga meminta maaf kepada keluarga para terpidana. Bahkan, Dede mengaku siap jika nantinya harus dipenjara untuk mempertanggungjawabkan kesaksian palsu yang diberikannya 8 tahun lalu. Sementara itu, kakak Vina, Marliana, terkejut selama ini kesaksian Dede adalah kesaksian palsu. Namun ia percayakan kasus ini kepada proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Wajahnya atau tidak dan lain sebagainya. Bu, akhir-akhir ini ada satu orang yang muncul ke publik dan dia memberikan pengakuan bahwa dia pada saat itu tidak tahu kejadian dan bisanya menjadi saksi karena diminta sama F sama Rudiana. Bagaimana menanggapi soal itu, Bu? Pernah melihat nggak pada tahun 2016 lalu? Jadi pada saat kejadian persidangan itu ya, saya cuman mendengar saksi itu memang ada yang namanya Aep dan Dede. Tapi untuk saya kenal mereka atau melihat mereka itu belum, karena kan memang di saat persidangan itu saya pun tidak tahu yang mana yang Aep, yang mana yang Dede gitu kan. Saya nggak kenal dan nggak tahu mukanya seperti apa gitu. Baru tahu itu sekarang pas mereka muncul. Kesaksiannya dulu gimana, Bu, yang didengar di pengadilan? Kalau di pengadilan itu kan memang tertutup ya, sidangnya sedang tertutup, jadi hanya saya mendengar itu melalui dari pintu gitu, saya nguping di pintu gitu kan, jadi nggak 100% saya tahu jalan persidangan itu. Terus gimana, Bu, dengan kesaksian dia yang saat ini? Sekarang saya malah ini ya, saya sendiri jujur kaget gitu, kaget mendengar pernyataan dia di KDM itu kan, bahwa bilang dia itu 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon mengajukan perlindungan ke LPSK pada Selasa pagi. Saksi kasus Dede juga mengajukan perlindungan. Kuasa hukum 6 terpidana, Jutek Bongso, menjelaskan bahwa pengajuan perlindungan untuk kliennya tersebut untuk memberikan rasa aman bagi mereka ketika memberikan keterangan sebenarnya. Sebab keterangan Dede dan 6 terpidana itu penting bagi pihaknya guna dijadikan bukti untuk dijadikan novum saat pengajuan peninjauan kembali atau PK. Sementara itu, Barreskrim Polri mulai menyelidiki dugaan pemberian keterangan palsu oleh saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina Cirebon. Penyidik saat ini sedang melaksanakan gelar perkara awal setelah menerima laporan terkait dugaan kesaksian palsu tersebut. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro, menilai gelar perkara awal ini adalah hal yang biasa dilakukan kepolisian untuk memulai rangkaian penyelidikan. Setelahnya penyidik akan menindaklanjuti hasil gelar perkara tersebut untuk membuktikan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh para terlapor.
Viral News kembali hadir bersama saya Saradita. Saksi pembunuhan kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto menyesal telah memberikan kesaksian palsu terkait kasus tersebut. Dede tidak masalah jika harus mendekam di penjara menggantikan para terpidana kasus Vina Cirebon imbas keterangan palsunya. Kuasa hukum Dede, Asdi Huta Barat, pada hari Selasa mengatakan kliennya merasa lega telah mengakui hal tersebut. Keterangan palsu yang disampaikan Dede bermula saat ia dipanggil AEP ke Polresta Cirebon pada 2016 lalu. Di kantor polisi tersebut, Dede diminta untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan perihal kematian Vina dan Eki. Padahal kliennya tidak mengetahui sama sekali ada peristiwa pembunuhan dengan korban Vina dan Eki di Cirebon. Dede mengaku bahwa ia disuruh oleh Ibtu Rudiana dan juga AEP untuk memberikan kesaksian palsu. Kini pun Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya mensomasi Dede dan juga AEP karena dinilai telah memberikan skenario palsu bahwa Ibtu Rudiana yang meminta mereka untuk memberikan keterangan palsu. Dan Dede serta AEP pun diminta untuk meminta maaf ke Ibtu Rudiana dalam jangka waktu 3 kali 24 jam. Nah, dia merasa berdosa dan dia ingin menebus rasa dosanya itu, sehingga dia menyampaikanlah yang sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. Bahkan sampai ditanyakan oleh ketua umum kami, Prof. Otto, ini konsekuensinya ada loh. Kalau Anda sampai seandainya karena pengakuan jujur Anda ini, Anda harus masuk penjara. Ya, apakah siap? Yang bersangkutan mengatakan siap. Saya siap menggantikan 7 terpidana yang sedang berada di penjara sebagai terpidana. Dan saat itu dia menyampaikan bahwa perasaan dia jauh lebih lega ya, daripada dia di luar tetapi dia tahu atas perbuatannya, sehingga teman-temannya ada 7 terpidana ya yang harus dipenjara seumur hidup. Jadi memang mengenai kasus ini sudah disampaikan sendiri oleh saudara Dede, tidak ada peristiwa. Bagaimana Anda? Dede Riswanto menolak meminta maaf kepada Ibtu Rudiana selaku ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon meski telah disomasi. Saksi kasus pembunuhan tersebut memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana atas keterangan palsunya. Dede disomasi oleh Ibtu Rudiana karena dinilai menyebar fitnah dengan mengaku bahwa Rudiana telah menyuruhnya mengarang skenario pembunuhan Vina dan Eki. Dede pun lebih memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana kasus Vina Cirebon yang telah menjalani hukuman penjara. Ia juga meminta maaf kepada keluarga para terpidana. Bahkan, Dede mengaku siap jika nantinya harus dipenjara untuk mempertanggungjawabkan kesaksian palsu yang diberikannya 8 tahun lalu. Sementara itu kakak Vina, Marliana, terkejut selama ini kesaksian Dede adalah kesaksian palsu. Namun ia percayakan kasus ini kepada proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Wajahnya atau tidak dan lain sebagainya. Bu, akhir-akhir ini ada satu orang yang muncul ke publik dan dia memberikan pengakuan bahwa dia pada saat itu tidak tahu kejadian dan bisanya menjadi saksi karena diminta sama F sama Rudiana. Bagaimana menanggapi soal itu, Bu? Pernah melihat enggak pada tahun 2016 lalu? Jadi pada saat kejadian persidangan itu ya, saya cuman mendengar saksi itu memang ada yang namanya Aep dan Dede. Tapi untuk saya kenal mereka atau melihat mereka itu belum, karena kan memang di saat persidangan itu saya pun tidak tahu yang mana yang Aep, yang mana yang Dede gitu kan. Saya nggak kenal dan nggak tahu mukanya seperti apa gitu. Baru tahu itu sekarang pas mereka muncul. Kesaksiannya dulu gimana, Bu, yang didengar di pengadilan? Kalau di pengadilan itu kan memang tertutup ya, sidangnya sedang tertutup, jadi hanya saya mendengar itu melalui dari pintu gitu, saya nguping di pintu gitu kan, jadi nggak 100% saya tahu jalan persidangan itu. Terus gimana, Bu, dengan kesaksian dia yang saat ini? Sekarang saya malah ini ya, saya sendiri jujur kaget gitu, kaget mendengar pernyataan dia di KDM itu kan, bahwa bilang dia itu
6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon mengajukan perlindungan ke LPSK pada Selasa pagi. Saksi kasus Dede juga mengajukan perlindungan. Kuasa hukum 6 terpidana, Jutek Bongso menjelaskan bahwa pengajuan perlindungan untuk kliennya tersebut untuk memberikan rasa aman bagi mereka ketika memberikan keterangan sebenarnya. Sebab keterangan Dede dan 6 terpidana itu penting bagi pihaknya guna dijadikan bukti untuk dijadikan novum saat pengajuan peninjauan kembali atau PK. Sementara itu, Barreskrim Polri mulai menyelidiki dugaan pemberian keterangan palsu oleh saksi Aib dan Dede dalam kasus Vina Cirebon. Penyidik saat ini sedang melaksanakan gelar perkara awal setelah menerima laporan terkait dugaan kesaksian palsu tersebut. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro menilai gelar perkara awal ini adalah hal yang biasa dilakukan kepolisian untuk memulai rangkaian penyelidikan. Setelahnya penyidik akan menindaklanjuti hasil gelar perkara tersebut untuk membuktikan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh para terlapor. Viral News kembali hadir bersama saya Saradita. Saksi pembunuhan kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto menyesal telah memberikan kesaksian palsu terkait kasus tersebut. Dede tidak masalah jika harus mendekam di penjara menggantikan para terpidana kasus Vina Cirebon imbas keterangan palsunya. Kuasa hukum Dede, Asdi Huta Barat, pada hari Selasa mengatakan kliennya merasa lega telah mengakui hal tersebut. Keterangan palsu yang disampaikan Dede bermula saat ia dipanggil Aep ke Polresta Cirebon pada 2016 lalu. Di kantor polisi tersebut, Dede diminta untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan perihal kematian Vina dan Eki. Padahal kliennya tidak mengetahui sama sekali ada peristiwa pembunuhan dengan korban Vina dan Eki di Cirebon. Dede mengaku bahwa ia disuruh oleh Ibtu Rudiana dan juga Aep untuk memberikan kesaksian palsu. Kini pun Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya mensomasi Dede dan juga Aep karena dinilai telah memberikan skenario palsu bahwa Ibtu Rudiana yang meminta mereka untuk memberikan keterangan palsu. Dan Dede serta Aep pun diminta untuk meminta maaf ke Ibtu Rudiana dalam jangka waktu 3 kali 24 jam. Nah, dia merasa berdosa dan dia ingin menebus rasa dosanya itu, sehingga dia menyampaikanlah yang sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. Bahkan sampai ditanyakan oleh Ketua Umum kami, Prof. Otto, ini konsekuensinya ada loh. Kalau Anda sampai seandainya karena pengakuan jujur Anda ini, Anda harus masuk penjara, ya, apakah siap? Yang bersangkutan mengatakan siap. Saya siap menggantikan 7 terpidana yang sedang berada di penjara sebagai terpidana. Dan saat itu dia menyampaikan bahwa perasaan dia jauh lebih lega, ya, daripada dia di luar tetapi dia tahu atas perbuatannya, sehingga teman-temannya ada 7 terpidana, ya, yang harus dipenjara seumur-umur. Jadi memang mengenai kasus ini sudah disampaikan sendiri oleh saudara Dede, tidak ada peristiwa. Bagaimana Anda? Dede Riswanto menolak meminta maaf kepada Ibtu Rudiana selaku ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon meski telah disomasi. Saksi kasus pembunuhan tersebut memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana atas keterangan palsunya. Dede disomasi oleh Ibtu Rudiana karena dinilai menyebar fitnah dengan mengaku bahwa Rudiana telah menyuruhnya mengarang skenario pembunuhan Vina dan Eki. Dede pun lebih memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana kasus Vina Cirebon yang telah menjalani hukuman penjara. Ia juga meminta maaf kepada keluarga para terpidana. Bahkan, Dede mengaku siap jika nantinya harus dipenjara untuk mempertanggungjawabkan kesaksian palsu yang diberikannya 8 tahun lalu.
Sementara itu kakak Vina, Marliana, terkejut selama ini kesaksian ADD adalah kesaksian palsu. Namun ia percayakan kasus ini kepada proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Wajahnya atau tidak dan lain sebagainya. Bu, akhir-akhir ini ada satu orang yang muncul ke publik dan dia memberikan pengakuan bahwa dia pada saat itu tidak tahu kejadian dan bisanya menjadi saksi karena diminta sama F sama Rudiana. Bagaimana menanggapi soal itu, Bu? Pernah melihat enggak pada tahun 2016 lalu? Jadi pada saat kejadian persidangan itu ya, saya cuman mendengar saksi itu memang ada yang namanya Aep dan Dede. Tapi untuk saya kenal mereka atau melihat mereka itu belum, karena kan memang di saat persidangan itu saya pun tidak tahu yang mana yang Aep, yang mana yang Dede gitu kan. Saya nggak kenal dan nggak tahu mukanya seperti apa gitu. Baru tahu itu sekarang pas mereka muncul. Kesaksiannya dulu gimana, Bu, yang didengar di pengadilan? Kalau di pengadilan itu kan memang tertutup ya, sidangnya sidang tertutup, jadi hanya saya mendengar itu melalui dari pintu gitu, saya nguping di pintu gitu kan, jadi nggak 100% saya tahu jalan persidangan itu. Terus gimana, Bu, dengan kesaksian dia yang saat ini? Sekarang saya malah ini ya, saya sendiri jujur kaget gitu, kaget mendengar pernyataan dia di KDM itu kan, bahwa bilang dia itu 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon mengajukan perlindungan ke LPSK pada Selasa pagi. Saksi kasus Dede juga mengajukan perlindungan. Kuasa hukum 6 terpidana, Jutek Bongso, menjelaskan bahwa pengajuan perlindungan untuk kliennya tersebut untuk memberikan rasa aman bagi mereka ketika memberikan keterangan sebenarnya. Sebab keterangan Dede dan 6 terpidana itu penting bagi pihaknya guna dijadikan bukti untuk dijadikan novum saat pengajuan peninjauan kembali atau PK. Sementara itu, Barreskrim Polri mulai menyelidiki dugaan pemberian keterangan palsu oleh saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina Cirebon. Penyidik saat ini sedang melaksanakan gelar perkara awal setelah menerima laporan terkait dugaan kesaksian palsu tersebut. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro, menilai gelar perkara awal ini adalah hal yang biasa dilakukan kepolisian untuk memulai rangkaian penyelidikan. Setelahnya penyidik akan menindaklanjuti hasil gelar perkara tersebut untuk membuktikan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh para terlapor. Viral News kembali hadir bersama saya Saradita. Saksi pembunuhan kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto, menyesal telah memberikan kesaksian palsu terkait kasus tersebut. Dede tidak masalah jika harus mendekam di penjara menggantikan para terpidana kasus Vina Cirebon imbas keterangan palsunya. Kuasa hukum Dede, Asdi Huta Barat, pada hari Selasa mengatakan kliennya merasa lega telah mengakui hal tersebut. Keterangan palsu yang disampaikan Dede bermula saat ia dipanggil Aep ke Polresta Cirebon pada 2016 lalu. Di kantor polisi tersebut, Dede diminta untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan perihal kematian Vina dan Eki. Padahal kliennya tidak mengetahui sama sekali ada peristiwa pembunuhan dengan korban Vina dan Eki di Cirebon. Dede mengaku bahwa ia disuruh oleh Ibtu Rudiana dan juga Aep untuk memberikan kesaksian palsu. Kini pun Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya mensomasi Dede dan juga Aep karena dinilai telah memberikan skenario palsu bahwa Ibtu Rudiana yang meminta mereka untuk memberikan keterangan palsu. Dan Dede serta Aep pun diminta untuk meminta maaf ke Ibtu Rudiana dalam jangka waktu 3 kali 24 jam. Nah, dia merasa berdosa dan dia ingin menebus rasa dosanya itu,
sehingga dia menyampaikanlah yang sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. Bahkan sampai ditanyakan oleh Ketua Umum kami, Prof. Otto, ini konsekuensinya ada loh. Kalau Anda sampai seandainya karena pengakuan jujur Anda ini, Anda harus masuk penjara, ya, apakah siap? Yang bersangkutan mengatakan siap. Saya siap menggantikan 7 terpidana yang sedang berada di penjara sebagai terpidana. Dan saat itu dia menyampaikan bahwa perasaan dia jauh lebih lega, ya, daripada dia di luar tetapi dia tahu atas perbuatannya, sehingga teman-temannya ada 7 terpidana, ya, yang harus dipenjara seumur-umur. Jadi memang mengenai kasus ini sudah disampaikan sendiri oleh saudara Dede, tidak ada peristiwa. Bagaimana Anda? Dede Riswanto menolak meminta maaf kepada Ibtu Rudiana selaku ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon meski telah disomasi. Saksi kasus pembunuhan tersebut memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana atas keterangan palsunya. Dede disomasi oleh Ibtu Rudiana karena dinilai menyebar fitnah dengan mengaku bahwa Rudiana telah menyuruhnya mengarang skenario pembunuhan Vina dan Eki. Dede pun lebih memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana kasus Vina Cirebon yang telah menjalani hukuman penjara. Ia juga meminta maaf kepada keluarga para terpidana. Bahkan, Dede mengaku siap jika nantinya harus dipenjara untuk mempertanggungjawabkan kesaksian palsu yang diberikannya 8 tahun lalu. Sementara itu kakak Vina, Marliana, terkejut selama ini kesaksian Dede adalah kesaksian palsu. Namun ia percayakan kasus ini kepada proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Wajahnya atau tidak dan lain sebagainya. Bu, akhir-akhir ini ada satu orang yang muncul ke publik dan dia memberikan pengakuan bahwa dia pada saat itu tidak tahu kejadian dan bisanya menjadi saksi karena diminta sama F sama Rudiana. Bagaimana menanggapi soal itu, Bu? Pernah melihat enggak pada tahun 2016 lalu? Jadi pada saat kejadian persidangan itu ya, saya cuman mendengar saksi itu memang ada yang namanya Aep dan Dede. Tapi untuk saya kenal mereka atau melihat mereka itu belum, karena kan memang di saat persidangan itu saya pun tidak tahu yang mana yang Aep, yang mana yang Dede gitu kan. Saya nggak kenal dan nggak tahu mukanya seperti apa gitu. Baru tahu itu sekarang pas mereka muncul. Kesaksiannya dulu gimana, Bu, yang didengar di pengadilan? Kalau di pengadilan itu kan memang tertutup ya, sidangnya sedang tertutup, jadi hanya saya mendengar itu melalui dari pintu gitu, saya nguping di pintu gitu kan, jadi nggak 100% saya tahu jalan persidangan itu. Terus gimana, Bu, dengan kesaksian dia yang saat ini? Sekarang saya malah ini ya, saya sendiri jujur kaget gitu, kaget mendengar pernyataan dia di KDM itu kan, bahwa bilang dia itu 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon mengajukan perlindungan ke LPSK pada Selasa pagi. Saksi kasus Dede juga mengajukan perlindungan. Kuasa hukum 6 terpidana, Jutek Bongso, menjelaskan bahwa pengajuan perlindungan untuk kliennya tersebut untuk memberikan rasa aman bagi mereka ketika memberikan keterangan sebenarnya. Sebab keterangan Dede dan 6 terpidana itu penting bagi pihaknya guna dijadikan bukti untuk dijadikan novum saat pengajuan peninjauan kembali atau PK. Sementara itu, Barreskrim Polri mulai menyelidiki dugaan pemberian keterangan palsu oleh saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina Cirebon. Penyidik saat ini sedang melaksanakan gelar perkara awal setelah menerima laporan terkait dugaan kesaksian palsu tersebut. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro, menilai gelar perkara awal ini adalah hal yang biasa dilakukan kepolisian untuk memulai rangkaian penyelidikan. Setelahnya penyidik akan menindaklanjuti hasil gelar perkara tersebut untuk membuktikan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh para terlapor.
Viral News kembali hadir bersama saya Saranita. Saksi pembunuhan kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto menyesal telah memberikan kesaksian palsu terkait kasus tersebut. Dede tidak masalah jika harus mendekam di penjara menggantikan para terpidana kasus Vina Cirebon imbas keterangan palsunya. Kuasa hukum Dede, Asdi Huta Barat, pada hari Selasa mengatakan kliennya merasa lega telah mengakui hal tersebut. Keterangan palsu yang disampaikan Dede bermula saat ia dipanggil Aep ke Polresta Cirebon pada 2016 lalu. Di kantor polisi tersebut, Dede diminta untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan perihal kematian Vina dan Eki. Padahal kliennya tidak mengetahui sama sekali ada peristiwa pembunuhan dengan korban Vina dan Eki di Cirebon. Dede mengaku bahwa ia disuruh oleh Ibtu Rudiana dan juga Aep untuk memberikan kesaksian palsu. Kini pun Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya mensomasi Dede dan juga Aep karena dinilai telah memberikan skenario palsu bahwa Ibtu Rudiana yang meminta mereka untuk memberikan keterangan palsu. Dan Dede serta Aep pun diminta untuk meminta maaf ke Ibtu Rudiana dalam jangka waktu 3 kali 24 jam. Nah, dia merasa berdosa dan dia ingin menebus rasa dosanya itu, sehingga dia menyampaikanlah yang sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. Bahkan sampai ditanyakan oleh Ketua Umum kami, Prof. Otto, ini konsekuensinya ada loh. Kalau Anda sampai seandainya karena pengakuan jujur Anda ini, Anda harus masuk penjara. Ya, apakah siap? Yang bersangkutan mengatakan siap. Saya siap menggantikan 7 terpidana yang sedang berada di penjara sebagai terpidana. Dan saat itu dia menyampaikan bahwa perasaan dia jauh lebih lega ya, daripada dia di luar tetapi dia tahu atas perbuatannya, sehingga teman-temannya ada 7 terpidana ya yang harus dipenjara seumur hidup. Jadi memang mengenai kasus ini sudah disampaikan sendiri oleh saudara Dede, tidak ada peristiwa. Bagaimana Anda? Dede Riswanto menolak meminta maaf kepada Ibtu Rudiana selaku ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon meski telah disomasi. Saksi kasus pembunuhan tersebut memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana atas keterangan palsunya. Dede disomasi oleh Ibtu Rudiana karena dinilai menyebar fitnah dengan mengaku bahwa Rudiana telah menyuruhnya mengarang skenario pembunuhan Vina dan Eki. Dede pun lebih memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana kasus Vina Cirebon yang telah menjalani hukuman penjara. Ia juga meminta maaf kepada keluarga para terpidana. Bahkan, Dede mengaku siap jika nantinya harus dipenjara untuk mempertanggungjawabkan kesaksian palsu yang diberikannya 8 tahun lalu. Sementara itu kakak Vina, Marliana, terkejut selama ini kesaksian Dede adalah kesaksian palsu. Namun ia percayakan kasus ini kepada proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Wajahnya atau tidak dan lain sebagainya. Bu, akhir-akhir ini ada satu orang yang muncul ke publik dan dia memberikan pengakuan bahwa dia pada saat itu tidak tahu kejadian dan bisanya menjadi saksi karena diminta sama F sama Rudiana. Bagaimana menanggapi soal itu, Bu? Pernah melihat enggak pada tahun 2016 lalu? Jadi pada saat kejadian persidangan itu ya, saya cuman mendengar saksi itu memang ada yang namanya Aep dan Dede. Tapi untuk saya kenal mereka atau melihat mereka itu belum, karena kan memang di saat persidangan itu saya pun tidak tahu yang mana yang Aep, yang mana yang Dede gitu kan. Saya nggak kenal dan nggak tahu mukanya seperti apa gitu. Baru tahu itu sekarang pas mereka muncul. Kesaksiannya dulu gimana, Bu, yang didengar di pengadilan? Kalau di pengadilan itu kan memang tertutup ya, sidangnya sedang tertutup, jadi hanya saya mendengar itu melalui dari pintu gitu, saya nguping di pintu gitu kan, jadi nggak 100% saya tahu jalan persidangan itu. Terus gimana, Bu, dengan kesaksian dia yang saat ini? Sekarang saya malah ini ya, saya sendiri jujur kaget gitu, kaget mendengar pernyataan dia di KDM itu kan, bahwa bilang dia itu
6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon mengajukan perlindungan ke LPSK pada Selasa pagi. Saksi kasus Dede juga mengajukan perlindungan. Kuasa hukum 6 terpidana, Jutek Bongso menjelaskan bahwa pengajuan perlindungan untuk kliennya tersebut untuk memberikan rasa aman bagi mereka ketika memberikan keterangan sebenarnya. Sebab keterangan Dede dan 6 terpidana itu penting bagi pihaknya guna dijadikan bukti untuk dijadikan novum saat pengajuan peninjauan kembali atau PK. Sementara itu, Barreskrim Polri mulai menyelidiki dugaan pemberian keterangan palsu oleh saksi Aib dan Dede dalam kasus Vina Cirebon. Penyidik saat ini sedang melaksanakan gelar perkara awal setelah menerima laporan terkait dugaan kesaksian palsu tersebut. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro menilai gelar perkara awal ini adalah hal yang biasa dilakukan kepolisian untuk memulai rangkaian penyelidikan. Setelahnya penyidik akan menindaklanjuti hasil gelar perkara tersebut untuk membuktikan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh para terlapor. Viral News kembali hadir bersama saya Saradita. Saksi pembunuhan kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto menyesal telah memberikan kesaksian palsu terkait kasus tersebut. Dede tidak masalah jika harus mendekam di penjara menggantikan para terpidana kasus Vina Cirebon imbas keterangan palsunya. Kuasa hukum Dede, Asdi Huta Barat, pada hari Selasa mengatakan kliennya merasa lega telah mengakui hal tersebut. Keterangan palsu yang disampaikan Dede bermula saat ia dipanggil Aep ke Polresta Cirebon pada 2016 lalu. Di kantor polisi tersebut, Dede diminta untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan perihal kematian Vina dan Eki. Padahal kliennya tidak mengetahui sama sekali ada peristiwa pembunuhan dengan korban Vina dan Eki di Cirebon. Dede mengaku bahwa ia disuruh oleh Ibtu Rudiana dan juga Aep untuk memberikan kesaksian palsu. Kini pun Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya mensomasi Dede dan juga Aep karena dinilai telah memberikan skenario palsu bahwa Ibtu Rudiana yang meminta mereka untuk memberikan keterangan palsu. Dan Dede serta Aep pun diminta untuk meminta maaf ke Ibtu Rudiana dalam jangka waktu 3 kali 24 jam. Nah, dia merasa berdosa dan dia ingin menebus rasa dosanya itu, sehingga dia menyampaikanlah yang sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. Bahkan sampai ditanyakan oleh ketua umum kami, Prof. Otto, ini konsekuensinya ada loh. Kalau Anda sampai seandainya karena pengakuan jujur Anda ini, Anda harus masuk penjara, ya, apakah siap? Yang bersangkutan mengatakan siap. Saya siap menggantikan 7 terpidana yang sedang berada di penjara sebagai terpidana. Dan saat itu dia menyampaikan bahwa perasaan dia jauh lebih lega, ya, daripada dia di luar tetapi dia tahu atas perbuatannya, sehingga teman-temannya ada 7 terpidana, ya, yang harus dipenjara seumur-umur. Jadi memang mengenai kasus ini sudah disampaikan sendiri oleh saudara Dede, tidak ada peristiwa. Bagaimana Anda? Dede Riswanto menolak meminta maaf kepada Ibtu Rudiana selaku ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon meski telah disomasi. Saksi kasus pembunuhan tersebut memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana atas keterangan palsunya. Dede disomasi oleh Ibtu Rudiana karena dinilai menyebar fitnah dengan mengaku bahwa Rudiana telah menyuruhnya mengarang skenario pembunuhan Vina dan Eki. Dede pun lebih memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana kasus Vina Cirebon yang telah menjalani hukuman penjara. Ia juga meminta maaf kepada keluarga para terpidana. Bahkan, Dede mengaku siap jika nantinya harus dipenjara untuk mempertanggungjawabkan kesaksian palsu yang diberikannya 8 tahun lalu.
Sementara itu kakak Vina, Marliana, terkejut selama ini kesaksian ADD adalah kesaksian palsu. Namun ia percayakan kasus ini kepada proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Wajahnya atau tidak dan lain sebagainya. Bu, akhir-akhir ini ada satu orang yang muncul ke publik dan dia memberikan pengakuan bahwa dia pada saat itu tidak tahu kejadian dan bisanya menjadi saksi karena diminta sama F sama Rudiana. Bagaimana menanggapi soal itu, Bu? Pernah melihat nggak pada tahun 2016 lalu? Jadi pada saat kejadian persidangan itu ya, saya cuman mendengar saksi itu memang ada yang namanya Aep dan Dede. Tapi untuk saya kenal mereka atau melihat mereka itu belum, karena kan memang di saat persidangan itu saya pun tidak tahu yang mana yang Aep, yang mana yang Dede gitu kan. Saya nggak kenal dan nggak tahu mukanya seperti apa gitu. Baru tahu itu sekarang pas mereka muncul. Kesaksiannya dulu gimana, Bu, yang didengar di pengadilan? Kalau di pengadilan itu kan memang tertutup ya, sidangnya sidang tertutup, jadi hanya saya mendengar itu melalui dari pintu gitu, saya nguping di pintu gitu kan, jadi nggak 100% saya tahu jalan persidangan itu. Terus gimana, Bu, dengan kesaksian dia yang saat ini? Sekarang saya malah ini ya, saya sendiri jujur kaget gitu, kaget mendengar pernyataan dia di KDM itu kan, bahwa bilang dia itu 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon mengajukan perlindungan ke LPSK pada Selasa pagi. Saksi kasus Dede juga mengajukan perlindungan. Kuasa hukum 6 terpidana, Jutek Bongso, menjelaskan bahwa pengajuan perlindungan untuk kliennya tersebut untuk memberikan rasa aman bagi mereka ketika memberikan keterangan sebenarnya. Sebab keterangan Dede dan 6 terpidana itu penting bagi pihaknya guna dijadikan bukti untuk dijadikan novum saat pengajuan peninjauan kembali atau PK. Sementara itu, Barreskrim Polri mulai menyelidiki dugaan pemberian keterangan palsu oleh saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina Cirebon. Penyidik saat ini sedang melaksanakan gelar perkara awal setelah menerima laporan terkait dugaan kesaksian palsu tersebut. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro, menilai gelar perkara awal ini adalah hal yang biasa dilakukan kepolisian untuk memulai rangkaian penyelidikan. Setelahnya penyidik akan menindaklanjuti hasil gelar perkara tersebut untuk membuktikan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh para terlapor. Viral News kembali hadir bersama saya Saradita. Saksi pembunuhan kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto, menyesal telah memberikan kesaksian palsu terkait kasus tersebut. Dede tidak masalah jika harus mendekam di penjara menggantikan para terpidana kasus Vina Cirebon imbas keterangan palsunya. Kuasa hukum Dede, Asdi Huta Barat, pada hari Selasa mengatakan kliennya merasa lega telah mengakui hal tersebut. Keterangan palsu yang disampaikan Dede bermula saat ia dipanggil Aep ke Polresta Cirebon pada 2016 lalu. Di kantor polisi tersebut, Dede diminta untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan perihal kematian Vina dan Eki. Padahal kliennya tidak mengetahui sama sekali ada peristiwa pembunuhan dengan korban Vina dan Eki di Cirebon. Dede mengaku bahwa ia disuruh oleh Ibtu Rudiana dan juga Aep untuk memberikan kesaksian palsu. Kini pun Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya mensomasi Dede dan juga Aep karena dinilai telah memberikan skenario palsu bahwa Ibtu Rudiana yang meminta mereka untuk memberikan keterangan palsu. Dan Dede serta Aep pun diminta untuk meminta maaf ke Ibtu Rudiana dalam jangka waktu 3 kali 24 jam. Nah, dia merasa berdosa dan dia ingin menebus rasa dosanya itu.
sehingga dia menyampaikanlah yang sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. Bahkan sampai ditanyakan oleh Ketua Umum kami, Prof. Otto, ini konsekuensinya ada loh. Kalau Anda sampai seandainya karena pengakuan jujur Anda ini, Anda harus masuk penjara. Ya, apakah siap? Yang bersangkutan mengatakan siap. Saya siap menggantikan 7 terpidana yang sedang berada di penjara sebagai terpidana. Dan saat itu dia menyampaikan bahwa perasaan dia jauh lebih lega ya, daripada dia di luar tetapi dia tahu atas perbuatannya, sehingga teman-temannya ada 7 terpidana ya yang harus dipenjara seumur hidup. Jadi memang mengenai kasus ini sudah disampaikan sendiri oleh saudara Dede, tidak ada peristiwa. Bagaimana Anda? Dede Riswanto menolak meminta maaf kepada Ibtu Rudiana selaku ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon meski telah disomasi. Saksi kasus pembunuhan tersebut memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana atas keterangan palsunya. Dede disomasi oleh Ibtu Rudiana karena dinilai menyebar fitnah dengan mengaku bahwa Rudiana telah menyuruhnya mengarang skenario pembunuhan Vina dan Eki. Dede pun lebih memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana kasus Vina Cirebon yang telah menjalani hukuman penjara. Ia juga meminta maaf kepada keluarga para terpidana. Bahkan, Dede mengaku siap jika nantinya harus dipenjara untuk mempertanggungjawabkan kesaksian palsu yang diberikannya 8 tahun lalu. Sementara itu, kakak Vina, Marliana, terkejut selama ini kesaksian Dede adalah kesaksian palsu. Namun ia percayakan kasus ini kepada proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Wajahnya atau tidak dan lain sebagainya. Bu, akhir-akhir ini ada satu orang yang muncul ke publik dan dia memberikan pengakuan bahwa dia pada saat itu tidak tahu kejadian dan bisanya menjadi saksi karena diminta sama F sama Rudiana. Bagaimana menanggapi soal itu, Bu? Pernah melihat nggak pada tahun 2016 lalu? Jadi pada saat kejadian persidangan itu ya, saya cuman mendengar saksi itu memang ada yang namanya Aep dan Dede. Tapi untuk saya kenal mereka atau melihat mereka itu belum, karena kan memang di saat persidangan itu saya pun tidak tahu yang mana yang Aep, yang mana yang Dede gitu kan. Saya nggak kenal dan nggak tahu mukanya seperti apa gitu. Baru tahu itu sekarang pas mereka muncul. Kesaksiannya dulu gimana, Bu, yang didengar di pengadilan? Kalau di pengadilan itu kan memang tertutup ya, sidangnya sidang tertutup, jadi hanya saya mendengar itu melalui dari pintu gitu, saya nguping di pintu gitu kan, jadi nggak 100% saya tahu jalan persidangan itu. Terus gimana, Bu, dengan kesaksian dia yang saat ini? Sekarang saya malah ini ya, saya sendiri jujur kaget gitu, kaget mendengar pernyataan dia di KDM itu kan, bahwa bilang dia itu 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon mengajukan perlindungan ke LPSK pada Selasa pagi. Saksi kasus Dede juga mengajukan perlindungan. Kuasa hukum 6 terpidana, Jutek Bongso, menjelaskan bahwa pengajuan perlindungan untuk kliennya tersebut untuk memberikan rasa aman bagi mereka ketika memberikan keterangan sebenarnya. Sebab keterangan Dede dan 6 terpidana itu penting bagi pihaknya guna dijadikan bukti untuk dijadikan novum saat pengajuan peninjauan kembali atau PK. Sementara itu, Barreskrim Polri mulai menyelidiki dugaan pemberian keterangan palsu oleh saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina Cirebon. Penyidik saat ini sedang melaksanakan gelar perkara awal setelah menerima laporan terkait dugaan kesaksian palsu tersebut. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro, menilai gelar perkara awal ini adalah hal yang biasa dilakukan kepolisian untuk memulai rangkaian penyelidikan. Setelahnya penyidik akan menindaklanjuti hasil gelar perkara tersebut untuk membuktikan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh para terlapor.
Kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto menyesal telah memberikan kesaksian palsu terkait kasus tersebut. Dede tidak masalah jika harus mendekam di penjara menggantikan para terpidana kasus Vina Cirebon imbas keterangan palsunya. Kuasa hukum Dede, Asdi Huta Barat, pada hari Selasa mengatakan kliennya merasa lega telah mengakui hal tersebut. Keterangan palsu yang disampaikan Dede bermula saat ia dipanggil AEP ke Polresta Cirebon pada 2016 lalu. Di kantor polisi tersebut, Dede diminta untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan perihal kematian Vina dan Eki. Padahal kliennya tidak mengetahui sama sekali ada peristiwa pembunuhan dengan korban Vina dan Eki di Cirebon. Dede mengaku bahwa ia disuruh oleh Ibtu Rudiana dan juga AEP untuk memberikan kesaksian palsu. Kini pun Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya mensomasi Dede dan juga AEP karena dinilai telah memberikan skenario palsu bahwa Ibtu Rudiana yang meminta mereka untuk memberikan keterangan palsu. Dan Dede serta AEP pun diminta untuk meminta maaf ke Ibtu Rudiana dalam jangka waktu 3 kali 24 jam. Nah, dia merasa berdosa dan dia ingin menebus rasa dosanya itu, sehingga dia menyampaikanlah yang sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. Bahkan sampai ditanyakan oleh ketua umum kami, Prof. Otto, ini konsekuensinya ada loh. Kalau Anda sampai seandainya karena pengakuan jujur Anda ini, Anda harus masuk penjara. Ya, apakah siap? Yang bersangkutan mengatakan siap. Saya siap menggantikan 7 terpidana yang sedang berada di penjara sebagai terpidana. Dan saat itu dia menyampaikan bahwa perasaan dia jauh lebih lega ya, daripada dia di luar tetapi dia tahu atas perbuatannya, sehingga teman-temannya ada 7 terpidana ya yang harus dipenjara seumur-umur. Jadi memang mengenai kasus ini sudah disampaikan sendiri oleh saudara Dede, tidak ada peristiwa. Bagaimana Anda? Dede Riswanto menolak meminta maaf kepada Ibtu Rudiana selaku ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon meski telah disomasi. Saksi kasus pembunuhan tersebut memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana atas keterangan palsunya. Dede disomasi oleh Ibtu Rudiana karena dinilai menyebar fitnah dengan mengaku bahwa Rudiana telah menyuruhnya mengarang skenario pembunuhan Vina dan Eki. Dede pun lebih memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana kasus Vina Cirebon yang telah menjalani hukuman penjara. Ia juga meminta maaf kepada keluarga para terpidana. Bahkan, Dede mengaku siap jika nantinya harus dipenjara untuk mempertanggungjawabkan kesaksian palsu yang diberikannya 8 tahun lalu. Sementara itu kakak Vina, Marliana, terkejut selama ini kesaksian Dede adalah kesaksian palsu. Namun ia percayakan kasus ini kepada proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Wajahnya atau tidak dan sebagainya. Bu, akhir-akhir ini ada satu orang yang muncul ke publik dan dia memberikan pengakuan bahwa dia pada saat itu tidak tahu kejadian dan bisanya menjadi saksi karena diminta sama F sama Rudiana. Bagaimana menanggapi soal itu, Bu? Pernah melihat enggak pada tahun 2016 lalu? Jadi pada saat kejadian persidangan itu ya, saya cuman mendengar saksi itu memang ada yang namanya Aep dan Dede. Tapi untuk saya kenal mereka atau melihat mereka itu belum, karena kan memang di saat persidangan itu saya pun tidak tahu yang mana yang Aep, yang mana yang Dede gitu kan. Saya nggak kenal dan nggak tahu mukanya seperti apa gitu. Baru tahu itu sekarang pas mereka muncul. Kesaksiannya dulu gimana, Bu, yang didengar di pengadilan? Kalau di pengadilan itu kan memang tertutup ya, sidangnya sedang tertutup, jadi hanya saya mendengar itu melalui dari pintu gitu, saya nguping di pintu gitu kan, jadi nggak 100% saya tahu jalan persidangan itu. Terus gimana, Bu, dengan kesaksian dia yang saat ini? Sekarang saya malah ini ya, saya sendiri jujur kaget gitu, kaget mendengar pernyataan dia di KDM itu kan, bahwa bilang dia itu
6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon mengajukan perlindungan ke LPSK pada Selasa pagi. Saksi kasus Dede juga mengajukan perlindungan. Kuasa hukum 6 terpidana, Jutek Bongso menjelaskan bahwa pengajuan perlindungan untuk kliennya tersebut untuk memberikan rasa aman bagi mereka ketika memberikan keterangan sebenarnya. Sebab keterangan Dede dan 6 terpidana itu penting bagi pihaknya guna dijadikan bukti untuk dijadikan novum saat pengajuan peninjauan kembali atau PK. Sementara itu, Barreskrim Polri mulai menyelidiki dugaan pemberian keterangan palsu oleh saksi Aib dan Dede dalam kasus Vina Cirebon. Penyidik saat ini sedang melaksanakan gelar perkara awal setelah menerima laporan terkait dugaan kesaksian palsu tersebut. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro menilai gelar perkara awal ini adalah hal yang biasa dilakukan kepolisian untuk memulai rangkaian penyelidikan. Setelahnya penyidik akan menindaklanjuti hasil gelar perkara tersebut untuk membuktikan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh para terlapor. Viral News kembali hadir bersama saya Saradita. Saksi pembunuhan kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto menyesal telah memberikan kesaksian palsu terkait kasus tersebut. Dede tidak masalah jika harus mendekam di penjara menggantikan para terpidana kasus Vina Cirebon imbas keterangan palsunya. Kuasa hukum Dede, Asdi Huta Barat, pada hari Selasa mengatakan kliennya merasa lega telah mengakui hal tersebut. Keterangan palsu yang disampaikan Dede bermula saat ia dipanggil Aep ke Polresta Cirebon pada 2016 lalu. Di kantor polisi tersebut, Dede diminta untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan perihal kematian Vina dan Eki. Padahal kliennya tidak mengetahui sama sekali ada peristiwa pembunuhan dengan korban Vina dan Eki di Cirebon. Dede mengaku bahwa ia disuruh oleh Ibtu Rudiana dan juga Aep untuk memberikan kesaksian palsu. Kini pun Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya mensomasi Dede dan juga Aep karena dinilai telah memberikan skenario palsu bahwa Ibtu Rudiana yang meminta mereka untuk memberikan keterangan palsu. Dan Dede serta Aep pun diminta untuk meminta maaf ke Ibtu Rudiana dalam jangka waktu 3 kali 24 jam. Nah, dia merasa berdosa dan dia ingin menebus rasa dosanya itu, sehingga dia menyampaikanlah yang sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. Bahkan sampai ditanyakan oleh ketua umum kami, Prof. Otto, ini konsekuensinya ada loh. Kalau Anda sampai seandainya karena pengakuan jujur Anda ini, Anda harus masuk penjara, ya, apakah siap? Yang bersangkutan mengatakan siap. Saya siap menggantikan 7 terpidana yang sedang berada di penjara sebagai terpidana. Dan saat itu dia menyampaikan bahwa perasaan dia jauh lebih lega, ya, daripada dia di luar tetapi dia tahu atas perbuatannya, sehingga teman-temannya ada 7 terpidana, ya, yang harus di penjara seumur hidup. Jadi memang mengenai kasus ini sudah disampaikan sendiri oleh saudara Dede, tidak ada peristiwa. Bagaimana Anda? Dede Riswanto menolak meminta maaf kepada Ibtu Rudiana selaku ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon meski telah disomasi. Saksi kasus pembunuhan tersebut memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana atas keterangan palsunya. Dede disomasi oleh Ibtu Rudiana karena dinilai menyebar fitnah dengan mengaku bahwa Rudiana telah menyuruhnya mengarang skenario pembunuhan Vina dan Eki. Dede pun lebih memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana kasus Vina Cirebon yang telah menjalani hukuman penjara. Ia juga meminta maaf kepada keluarga para terpidana. Bahkan, Dede mengaku siap jika nantinya harus dipenjara untuk mempertanggungjawabkan kesaksian palsu yang diberikannya 8 tahun lalu.
Sementara itu kakak Vina, Marliana, terkejut selama ini kesaksian ADD adalah kesaksian palsu. Namun ia percayakan kasus ini kepada proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Wajahnya atau tidak dan lain sebagainya. Bu, akhir-akhir ini ada satu orang yang muncul ke publik dan dia memberikan pengakuan bahwa dia pada saat itu tidak tahu kejadian dan bisanya menjadi saksi karena diminta sama F sama Rudiana. Bagaimana menanggapi soal itu, Bu? Pernah melihat nggak pada tahun 2016 lalu? Jadi pada saat kejadian persidangan itu ya, saya cuman mendengar saksi itu memang ada yang namanya Aep dan Dede. Tapi untuk saya kenal mereka atau melihat mereka itu belum, karena kan memang di saat persidangan itu saya pun tidak tahu yang mana yang Aep, yang mana yang Dede gitu kan. Saya nggak kenal dan nggak tahu mukanya seperti apa gitu. Baru tahu itu sekarang pas mereka muncul. Kesaksiannya dulu gimana, Bu, yang didengar di pengadilan? Kalau di pengadilan itu kan memang tertutup ya, sidangnya sedang tertutup, jadi hanya saya mendengar itu melalui dari pintu gitu, saya nguping di pintu gitu kan, jadi nggak 100% saya tahu jalan persidangan itu. Terus gimana, Bu, dengan kesaksian dia yang saat ini? Sekarang saya malah ini ya, saya sendiri jujur kaget gitu, kaget mendengar pernyataan dia di KDM itu kan, bahwa bilang dia itu 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon mengajukan perlindungan ke LPSK pada Selasa pagi. Saksi kasus Dede juga mengajukan perlindungan. Kuasa hukum 6 terpidana, Jutek Bongso, menjelaskan bahwa pengajuan perlindungan untuk kliennya tersebut untuk memberikan rasa aman bagi mereka ketika memberikan keterangan sebenarnya. Sebab keterangan Dede dan 6 terpidana itu penting bagi pihaknya guna dijadikan bukti untuk dijadikan novum saat pengajuan peninjauan kembali atau PK. Sementara itu, Barreskrim Polri mulai menyelidiki dugaan pemberian keterangan palsu oleh saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina Cirebon. Penyidik saat ini sedang melaksanakan gelar perkara awal setelah menerima laporan terkait dugaan kesaksian palsu tersebut. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro, menilai gelar perkara awal ini adalah hal yang biasa dilakukan kepolisian untuk memulai rangkaian penyelidikan. Setelahnya penyidik akan menindaklanjuti hasil gelar perkara tersebut untuk membuktikan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh para terlapor. Viral News kembali hadir bersama saya Saradita. Saksi pembunuhan kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto, menyesal telah memberikan kesaksian palsu terkait kasus tersebut. Dede tidak masalah jika harus mendekam di penjara menggantikan para terpidana kasus Vina Cirebon imbas keterangan palsunya. Kuasa hukum Dede, Asdi Huta Barat, pada hari Selasa mengatakan kliennya merasa lega telah mengakui hal tersebut. Keterangan palsu yang disampaikan Dede bermula saat ia dipanggil Aep ke Polresta Cirebon pada 2016 lalu. Di kantor polisi tersebut, Dede diminta untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan perihal kematian Vina dan Eki. Padahal kliennya tidak mengetahui sama sekali ada peristiwa pembunuhan dengan korban Vina dan Eki di Cirebon. Dede mengaku bahwa ia disuruh oleh Ibtu Rudiana dan juga Aep untuk memberikan kesaksian palsu. Kini pun Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya mensomasi Dede dan juga Aep karena dinilai telah memberikan skenario palsu bahwa Ibtu Rudiana yang meminta mereka untuk memberikan keterangan palsu. Dan Dede serta Aep pun diminta untuk meminta maaf ke Ibtu Rudiana dalam jangka waktu 3 kali 24 jam. Nah, dia merasa berdosa dan dia ingin menebus rasa dosanya itu.
sehingga dia menyampaikanlah yang sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. Bahkan sampai ditanyakan oleh Ketua Umum kami, Prof. Otto, ini konsekuensinya ada loh. Kalau Anda sampai seandainya karena pengakuan jujur Anda ini, Anda harus masuk penjara. Ya, apakah siap? Yang bersangkutan mengatakan siap. Saya siap menggantikan 7 terpidana yang sedang berada di penjara sebagai terpidana. Dan saat itu dia menyampaikan bahwa perasaan dia jauh lebih lega ya, daripada dia di luar tetapi dia tahu atas perbuatannya, sehingga teman-temannya ada 7 terpidana ya yang harus dipenjara seumur hidup. Jadi memang mengenai kasus ini sudah disampaikan sendiri oleh saudara Dede, tidak ada peristiwa. Bagaimana Anda? Dede Riswanto menolak meminta maaf kepada Ibtu Rudiana selaku ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon meski telah disomasi. Saksi kasus pembunuhan tersebut memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana atas keterangan palsunya. Dede disomasi oleh Ibtu Rudiana karena dinilai menyebar fitnah dengan mengaku bahwa Rudiana telah menyuruhnya mengarang skenario pembunuhan Vina dan Eki. Dede pun lebih memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana kasus Vina Cirebon yang telah menjalani hukuman penjara. Ia juga meminta maaf kepada keluarga para terpidana. Bahkan, Dede mengaku siap jika nantinya harus dipenjara untuk mempertanggungjawabkan kesaksian palsu yang diberikannya 8 tahun lalu. Sementara itu, kakak Vina, Marliana, terkejut selama ini kesaksian Dede adalah kesaksian palsu. Namun ia percayakan kasus ini kepada proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Wajahnya atau tidak dan lain sebagainya. Bu, akhir-akhir ini ada satu orang yang muncul ke publik dan dia memberikan pengakuan bahwa dia pada saat itu tidak tahu kejadian dan bisanya menjadi saksi karena diminta sama F sama Rudiana. Bagaimana menanggapi soal itu, Bu? Pernah melihat nggak pada tahun 2016 lalu? Jadi pada saat kejadian persidangan itu ya, saya cuman mendengar saksi itu memang ada yang namanya Aep dan Dede. Tapi untuk saya kenal mereka atau melihat mereka itu belum, karena kan memang di saat persidangan itu saya pun tidak tahu yang mana yang Aep, yang mana yang Dede gitu kan. Saya nggak kenal dan nggak tahu mukanya seperti apa gitu. Baru tahu itu sekarang pas mereka muncul. Kesaksiannya dulu gimana, Bu, yang didengar di pengadilan? Kalau di pengadilan itu kan memang tertutup ya, sidangnya sedang tertutup, jadi hanya saya mendengar itu melalui dari pintu gitu, saya nguping di pintu gitu kan, jadi nggak 100% saya tahu jalan persidangan itu. Terus gimana, Bu, dengan kesaksian dia yang saat ini? Sekarang saya malah ini ya, saya sendiri jujur kaget gitu, kaget mendengar pernyataan dia di KDM itu kan, bahwa bilang dia itu 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon mengajukan perlindungan ke LPSK pada Selasa pagi. Saksi kasus Dede juga mengajukan perlindungan. Kuasa hukum 6 terpidana, Jutek Bongso, menjelaskan bahwa pengajuan perlindungan untuk kliennya tersebut untuk memberikan rasa aman bagi mereka ketika memberikan keterangan sebenarnya. Sebab keterangan Dede dan 6 terpidana itu penting bagi pihaknya guna dijadikan bukti untuk dijadikan novum saat pengajuan peninjauan kembali atau PK. Sementara itu, Barreskrim Polri mulai menyelidiki dugaan pemberian keterangan palsu oleh saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina Cirebon. Penyidik saat ini sedang melaksanakan gelar perkara awal setelah menerima laporan terkait dugaan kesaksian palsu tersebut. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro, menilai gelar perkara awal ini adalah hal yang biasa dilakukan kepolisian untuk memulai rangkaian penyelidikan. Setelahnya penyidik akan menindaklanjuti hasil gelar perkara tersebut untuk membuktikan dugaan. Viral News kembali hadir bersama saya Saradita.
Saksi pembunuhan kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto menyesal telah memberikan kesaksian palsu terkait kasus tersebut. Dede tidak masalah jika harus mendekam di penjara menggantikan para terpidana kasus Vina Cirebon imbas keterangan palsunya. Kuasa hukum Dede, Asdi Huta Barat, pada hari Selasa mengatakan kliennya merasa lega telah mengakui hal tersebut. Keterangan palsu yang disampaikan Dede bermula saat ia dipanggil Aep ke Polresta Cirebon pada 2016 lalu. Di kantor polisi tersebut, Dede diminta untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan perihal kematian Vina dan Eki. Padahal kliennya tidak mengetahui sama sekali ada peristiwa pembunuhan dengan korban Vina dan Eki di Cirebon. Dede mengaku bahwa ia disuruh oleh Ibtu Rudiana dan juga Aep untuk memberikan kesaksian palsu. Kini pun Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya mensomasi Dede dan juga Aep karena dinilai telah memberikan skenario palsu bahwa Ibtu Rudiana yang meminta mereka untuk memberikan keterangan palsu. Dan Dede serta Aep pun diminta untuk meminta maaf ke Ibtu Rudiana dalam jangka waktu 3 kali 24 jam. Nah, dia merasa berdosa dan dia ingin menebus rasa dosanya itu, sehingga dia menyampaikanlah yang sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. Bahkan sampai ditanyakan oleh ketua umum kami, Prof. Otto, ini konsekuensinya ada loh. Kalau Anda sampai seandainya karena pengakuan jujur Anda ini, Anda harus masuk penjara. Ya, apakah siap? Yang bersangkutan mengatakan siap. Saya siap menggantikan 7 terpidana yang sedang berada di penjara sebagai terpidana. Dan saat itu dia menyampaikan bahwa perasaan dia jauh lebih lega ya, daripada dia di luar, tetapi dia tahu atas perbuatannya, sehingga teman-temannya ada 7 terpidana ya yang harus dipenjara seumur hidup. Jadi memang mengenai kasus ini sudah disampaikan sendiri oleh saudara Dede, tidak ada peristiwa. Bagaimana Anda? Dede Riswanto menolak meminta maaf kepada Ibtu Rudiana selaku ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon meski telah disomasi. Saksi kasus pembunuhan tersebut memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana atas keterangan palsunya. Dede disomasi oleh Ibtu Rudiana karena dinilai menyebar fitnah dengan mengaku bahwa Rudiana telah menyuruhnya mengarang skenario pembunuhan Vina dan Eki. Dede pun lebih memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana kasus Vina Cirebon yang telah menjalani hukuman penjara. Ia juga meminta maaf kepada keluarga para terpidana. Bahkan, Dede mengaku siap jika nantinya harus dipenjara untuk mempertanggungjawabkan kesaksian palsu yang diberikannya 8 tahun lalu. Sementara itu kakak Vina, Marliana, terkejut selama ini kesaksian Dede adalah kesaksian palsu. Namun ia percayakan kasus ini kepada proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Wajahnya atau tidak dan lain sebagainya. Bu, akhir-akhir ini ada satu orang yang muncul ke publik dan dia memberikan pengakuan bahwa dia pada saat itu tidak tahu kejadian dan bisanya menjadi saksi karena diminta sama F sama Rudiana. Bagaimana menanggapi soal itu, Bu? Pernah melihat enggak pada tahun 2016 lalu? Jadi pada saat kejadian persidangan itu ya, saya cuman mendengar saksi itu memang ada yang namanya Aep dan Dede. Tapi untuk saya kenal mereka atau melihat mereka itu belum, karena kan memang di saat persidangan itu saya pun tidak tahu yang mana yang Aep, yang mana yang Dede gitu kan. Saya nggak kenal dan nggak tahu mukanya seperti apa gitu. Baru tahu itu sekarang pas mereka muncul. Kesaksiannya dulu gimana, Bu, yang didengar di pengadilan? Kalau di pengadilan itu kan memang tertutup ya, sidangnya sidang tertutup, jadi hanya saya mendengar itu melalui dari pintu gitu, saya nguping di pintu gitu kan, jadi nggak 100% saya tahu jalan persidangan itu. Terus gimana, Bu, dengan kesaksian dia yang saat ini? Sekarang saya malah ini ya, saya sendiri jujur kaget gitu, kaget mendengar pernyataan dia di KDM itu kan. Jauhan kembali atau PK.
Sementara itu, Barreskrim Polri mulai menyelidiki dugaan pemberian keterangan palsu oleh saksi Aib dan Dede dalam kasus Vina Cirebon. Penyidik saat ini sedang melaksanakan gelar perkara awal setelah menerima laporan terkait dugaan kesaksian palsu tersebut. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro menilai gelar perkara awal ini adalah hal yang biasa dilakukan kepolisian untuk memulai rangkaian penyelidikan. Setelahnya penyidik akan menindaklanjuti hasil gelar perkara tersebut untuk membuktikan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh para terlapor. Viral News kembali hadir bersama saya Saradita. Saksi pembunuhan kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto menyesal telah memberikan kesaksian palsu terkait kasus tersebut. Dede tidak masalah jika harus mendekam di penjara menggantikan para terpidana kasus Vina Cirebon imbas keterangan palsunya. Kuasa hukum Dede, Asdi Huta Barat, pada hari Selasa mengatakan kliennya merasa lega telah mengakui hal tersebut. Keterangan palsu yang disampaikan Dede bermula saat ia dipanggil Aib ke Polresta Cirebon pada 2016 lalu. Di kantor polisi tersebut, Dede diminta untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan perihal kematian Vina dan Eki. Padahal kliennya tidak mengetahui sama sekali ada peristiwa pembunuhan dengan korban Vina dan Eki di Cirebon. Dede mengaku bahwa ia disuruh oleh Ibtu Rudiana dan juga Aib untuk memberikan kesaksian palsu. Kini pun Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya mensomasi Dede dan juga Aib karena dinilai telah memberikan skenario palsu bahwa Ibtu Rudiana yang meminta mereka untuk memberikan keterangan palsu. Dan Dede serta Aib pun diminta untuk meminta maaf ke Ibtu Rudiana dalam jangka waktu 3 kali 24 jam. Nah, dia merasa berdosa dan dia ingin menebus rasa dosanya itu, sehingga dia menyampaikanlah yang sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. Bahkan sampai ditanyakan oleh Ketua Umum kami, Prof. Otto, ini konsekuensinya ada loh. Kalau Anda sampai seandainya karena pengakuan jujur Anda ini, Anda harus masuk penjara. Ya, apakah siap? Yang bersangkutan mengatakan siap. Saya siap menggantikan 7 terpidana yang sedang berada di penjara sebagai terpidana. Dan saat itu dia menyampaikan bahwa perasaan dia jauh lebih lega ya, daripada dia di luar tetapi dia tahu atas perbuatannya, sehingga teman-temannya ada 7 terpidana ya yang harus dipenjara seumur hidup. Jadi memang mengenai kasus ini sudah disampaikan sendiri oleh saudara Dede, tidak ada peristiwa. Bagaimana Anda? Dede Riswanto menolak meminta maaf kepada Ibtu Rudiana selaku ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon meski telah disomasi. Saksi kasus pembunuhan tersebut memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana atas keterangan palsunya. Dede disomasi oleh Ibtu Rudiana karena dinilai menyebar fitnah dengan mengaku bahwa Rudiana telah menyuruhnya mengarang skenario pembunuhan Vina dan Eki. Dede pun lebih memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana kasus Vina Cirebon yang telah menjalani hukuman penjara. Ia juga meminta maaf kepada keluarga para terpidana. Bahkan, Dede mengaku siap jika nantinya harus dipenjara untuk mempertanggungjawabkan kesaksian palsu yang diberikannya 8 tahun lalu. Sementara itu kakak Vina, Marliana, terkejut selama ini kesaksian Dede adalah kesaksian palsu. Namun ia percayakan kasus ini kepada proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Wajahnya atau tidak dan lain sebagainya. Bu, akhir-akhir ini ada satu orang yang muncul ke publik dan dia memberikan pengakuan bahwa dia pada saat itu tidak tahu kejadian dan bisanya menjadi saksi karena diminta sama F sama Rudiana.
bagaimana menanggapi soal itu, Bu? Pernah melihat nggak pada tahun 2016 lalu? Jadi pada saat kejadian persidangan itu ya, saya cuman mendengar saksi itu memang ada yang namanya Aep dan Dede. Tapi untuk saya kenal mereka atau melihat mereka itu belum, karena kan memang di saat persidangan itu saya pun tidak tahu yang mana yang Aep, yang mana yang Dede gitu kan. Saya nggak kenal dan nggak tahu mukanya seperti apa gitu. Baru tahu itu sekarang pas mereka muncul. Kesaksiannya dulu gimana, Bu, yang didengar di pengadilan? Kalau di pengadilan itu kan memang tertutup ya, sidangnya sidang tertutup, jadi hanya saya mendengar itu melalui dari pintu gitu, saya nguping di pintu gitu kan, jadi nggak 100% saya tahu jalan persidangan itu. Terus gimana, Bu, dengan kesaksian dia yang saat ini? Sekarang saya malah ini ya, saya sendiri jujur kaget gitu, kaget mendengar pernyataan dia di KDM itu kan, bahwa bilang dia itu 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon mengajukan perlindungan ke LPSK pada Selasa pagi. Saksi kasus Dede juga mengajukan perlindungan. Kuasa hukum 6 terpidana, Jutek Bongso, menjelaskan bahwa pengajuan perlindungan untuk kliennya tersebut untuk memberikan rasa aman bagi mereka ketika memberikan keterangan sebenarnya. Sebab keterangan Dede dan 6 terpidana itu penting bagi pihaknya guna dijadikan bukti untuk dijadikan novum saat pengajuan peninjauan kembali atau PK. Sementara itu, Barreskrim Polri mulai menyelidiki dugaan pemberian keterangan palsu oleh saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina Cirebon. Penyidik saat ini sedang melaksanakan gelar perkara awal setelah menerima laporan terkait dugaan kesaksian palsu tersebut. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro, menilai gelar perkara awal ini adalah hal yang biasa dilakukan kepolisian untuk memulai rangkaian penyelidikan. Setelahnya penyidik akan menindaklanjuti hasil gelar perkara tersebut untuk membuktikan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh para terlapor. Viral News kembali hadir bersama saya Saradita. Saksi pembunuhan kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto, menyesal telah memberikan kesaksian palsu terkait kasus tersebut. Dede tidak masalah jika harus mendekam di penjara menggantikan para terpidana kasus Vina Cirebon imbas keterangan palsunya. Kuasa hukum Dede, Asdi Huta Barat, pada hari Selasa mengatakan kliennya merasa lega telah mengakui hal tersebut. Keterangan palsu yang disampaikan Dede bermula saat ia dipanggil Aep ke Polresta Cirebon pada 2016 lalu. Di kantor polisi tersebut, Dede diminta untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan perihal kematian Vina dan Eki. Padahal kliennya tidak mengetahui sama sekali ada peristiwa pembunuhan dengan korban Vina dan Eki di Cirebon. Dede mengaku bahwa ia disuruh oleh Ibtu Rudiana dan juga Aep untuk memberikan kesaksian palsu. Kini pun Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya mensomasi Dede dan juga Aep karena dinilai telah memberikan skenario palsu bahwa Ibtu Rudiana yang meminta mereka untuk memberikan keterangan palsu. Dan Dede serta Aep pun diminta untuk meminta maaf ke Ibtu Rudiana dalam jangka waktu 3 kali 24 jam. Nah, dia merasa berdosa dan dia ingin menebus rasa dosanya itu, sehingga dia menyampaikanlah yang sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. Bahkan sampai ditanyakan oleh Ketua Umum kami, Prof. Otto, ini konsekuensinya ada loh. Kalau Anda sampai seandainya karena pengakuan jujur Anda ini, Anda harus masuk penjara. Ya, apakah siap? Yang bersangkutan mengatakan siap. Saya siap menggantikan 7 terpidana yang sedang berada di penjara sebagai terpidana. Dan saat itu dia menyampaikan bahwa perasaan dia jauh lebih lega
ya, daripada dia di luar tetapi dia tahu atas perbuatannya, sehingga teman-temannya ada 7 terpidana ya yang harus dipenjara seumur hidup. Jadi memang mengenai kasus ini sudah disampaikan sendiri oleh saudara Dede, tidak ada peristiwa. Bagaimana Anda? Dede Riswanto menolak meminta maaf kepada Ibtu Rudiana selaku ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon meski telah disomasi. Saksi kasus pembunuhan tersebut memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana atas keterangan palsunya. Dede disomasi oleh Ibtu Rudiana karena dinilai menyebar fitnah dengan mengaku bahwa Rudiana telah menyuruhnya mengarang skenario pembunuhan Vina dan Eki. Dede pun lebih memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana kasus Vina Cirebon yang telah menjalani hukuman penjara. Ia juga meminta maaf kepada keluarga para terpidana. Bahkan, Dede mengaku siap jika nantinya harus dipenjara untuk mempertanggungjawabkan kesaksian palsu yang diberikannya 8 tahun lalu. Sementara itu kakak Vina, Marliana, terkejut selama ini kesaksian Dede adalah kesaksian palsu. Namun ia percayakan kasus ini kepada proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Wajahnya atau tidak dan lain sebagainya. Bu, akhir-akhir ini ada satu orang yang muncul ke publik dan dia memberikan pengakuan bahwa dia pada saat itu tidak tahu kejadian dan bisanya menjadi saksi karena diminta sama F sama Rudiana. Bagaimana menanggapi soal itu, Bu? Pernah melihat enggak pada tahun 2016 lalu? Jadi pada saat kejadian persidangan itu ya, saya cuman mendengar saksi itu memang ada yang namanya Aep dan Dede. Tapi untuk saya kenal mereka atau melihat mereka itu belum, karena kan memang di saat persidangan itu saya pun tidak tahu yang mana yang Aep, yang mana yang Dede gitu kan. Saya nggak kenal dan nggak tahu mukanya seperti apa gitu. Baru tahu itu sekarang pas mereka muncul. Kesaksiannya dulu gimana, Bu, yang didengar di pengadilan? Kalau di pengadilan itu kan memang tertutup ya, sidangnya sidang tertutup, jadi hanya saya mendengar itu melalui dari pintu gitu, saya nguping di pintu gitu kan, jadi nggak 100% saya tahu jalan persidangan itu. Terus gimana, Bu, dengan kesaksian dia yang saat ini? Sekarang saya malah ini ya, saya sendiri jujur kaget gitu, kaget mendengar pernyataan dia di KDM itu kan, bahwa bilang dia itu 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon mengajukan perlindungan ke LPSK pada Selasa pagi. Saksi kasus Dede juga mengajukan perlindungan. Kuasa hukum 6 terpidana, Jutek Bongso, menjelaskan bahwa pengajuan perlindungan untuk kliennya tersebut untuk memberikan rasa aman bagi mereka ketika memberikan keterangan sebenarnya. Sebab keterangan Dede dan 6 terpidana itu penting bagi pihaknya guna dijadikan bukti untuk dijadikan novum saat pengajuan peninjauan kembali atau PK. Sementara itu, Barreskrim Polri mulai menyelidiki dugaan pemberian keterangan palsu oleh saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina Cirebon. Penyidik saat ini sedang melaksanakan gelar perkara awal setelah menerima laporan terkait dugaan kesaksian palsu tersebut. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro, menilai gelar perkara awal ini adalah hal yang biasa dilakukan kepolisian untuk memulai rangkaian penyelidikan. Setelahnya penyidik akan menindaklanjuti hasil gelar perkara tersebut untuk membuktikan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh para terlapor. Viral News kembali hadir bersama saya Saradita. Saksi pembunuhan kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto menyesal telah memberikan kesaksian palsu terkait kasus tersebut. Dede tidak masalah jika harus mendekam di penjara menggantikan para terpidana kasus Vina Cirebon imbas keterangan palsunya. Kuasa hukum Dede, Asdi Huta Barat, pada hari Selasa mengatakan kliennya merasa lega telah mengakui hal tersebut.
Keterangan palsu yang disampaikan Dede bermula saat ia dipanggil Aep ke Polresta Cirebon pada 2016 lalu. Di kantor polisi tersebut, Dede diminta untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan perihal kematian Vina dan Eki. Padahal kliennya tidak mengetahui sama sekali ada peristiwa pembunuhan dengan korban Vina dan Eki di Cirebon. Dede mengaku bahwa ia disuruh oleh Ibtu Rudiana dan juga Aep untuk memberikan kesaksian palsu. Kini pun Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya mensomasi Dede dan juga Aep karena dinilai telah memberikan skenario palsu bahwa Ibtu Rudiana yang meminta mereka untuk memberikan keterangan palsu. Dan Dede serta Aep pun diminta untuk meminta maaf ke Ibtu Rudiana dalam jangka waktu 3 kali 24 jam. Nah, dia merasa berdosa dan dia ingin menebus rasa dosanya itu, sehingga dia menyampaikanlah yang sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. Bahkan sampai ditanyakan oleh Ketua Umum kami, Prof. Otto, ini konsekuensinya ada loh. Kalau Anda sampai seandainya karena pengakuan jujur Anda ini, Anda harus masuk penjara. Ya, apakah siap? Yang bersangkutan mengatakan siap. Saya siap menggantikan 7 terpidana yang sedang berada di penjara sebagai terpidana. Dan saat itu dia menyampaikan bahwa perasaan dia jauh lebih lega ya, daripada dia di luar tetapi dia tahu atas perbuatannya, sehingga teman-temannya ada 7 terpidana ya yang harus dipenjara seumur-umur. Jadi memang mengenai kasus ini sudah disampaikan sendiri oleh saudara Dede, tidak ada peristiwa. Bagaimana Anda? Dede Riswanto menolak meminta maaf kepada Ibtu Rudiana selaku ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon meski telah disomasi. Saksi kasus pembunuhan tersebut memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana atas keterangan palsunya. Dede disomasi oleh Ibtu Rudiana karena dinilai menyebar fitnah dengan mengaku bahwa Rudiana telah menyuruhnya mengarang skenario pembunuhan Vina dan Eki. Dede pun lebih memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana kasus Vina Cirebon yang telah menjalani hukuman penjara. Ia juga meminta maaf kepada keluarga para terpidana. Bahkan, Dede mengaku siap jika nantinya harus dipenjara untuk mempertanggungjawabkan kesaksian palsu yang diberikannya 8 tahun lalu. Sementara itu kakak Vina, Marliana, terkejut selama ini kesaksian Dede adalah kesaksian palsu. Namun ia percayakan kasus ini kepada proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Wajahnya atau tidak dan lain sebagainya. Bu, akhir-akhir ini ada satu orang yang muncul ke publik dan dia memberikan pengakuan bahwa dia pada saat itu tidak tahu kejadian dan bisanya menjadi saksi karena diminta sama Aep sama Rudiana. Bagaimana menanggapi soal itu, Bu? Pernah melihat enggak pada tahun 2016 lalu? Jadi pada saat kejadian persidangan itu ya, saya cuman mendengar saksi itu memang ada yang namanya Aep dan Dede. Tapi untuk saya kenal mereka atau melihat mereka itu belum, karena kan memang di saat persidangan itu saya pun tidak tahu yang mana yang Aep, yang mana yang Dede gitu kan. Saya nggak kenal dan nggak tahu mukanya seperti apa gitu. Baru tahu itu sekarang pas mereka muncul. Kesaksiannya dulu gimana, Bu, yang didengar di pengadilan? Kalau di pengadilan itu kan memang tertutup ya, sidangnya sidang tertutup. Jadi hanya saya mendengar itu melalui dari pintu gitu, saya nguping di pintu gitu kan. Jadi nggak 100% saya tahu jalan persidangan itu. Terus gimana, Bu, dengan kesaksian dia yang saat ini? Sekarang saya malah ini ya, saya sendiri jujur kaget gitu. Kaget mendengar pernyataan dia di KDM itu kan, bahwa bilang dia itu 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon mengajukan perlindungan ke LPSK pada Selasa pagi. Saksi kasus Dede juga mengajukan perlindungan.
Kuasa hukum 6 terpidana, Jutek Bongso menjelaskan bahwa pengajuan perlindungan untuk kliennya tersebut untuk memberikan rasa aman bagi mereka ketika memberikan keterangan sebenarnya. Sebab keterangan Dede dan 6 terpidana itu penting bagi pihaknya guna dijadikan bukti untuk dijadikan novum saat pengajuan peninjauan kembali atau PK. Sementara itu, Barreskrim Polri mulai menyelidiki dugaan pemberian keterangan palsu oleh saksi Aib dan Dede dalam kasus Vina Cirebon. Penyidik saat ini sedang melaksanakan gelar perkara awal setelah menerima laporan terkait dugaan kesaksian palsu tersebut. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro menilai gelar perkara awal ini adalah hal yang biasa dilakukan kepolisian untuk memulai rangkaian penyelidikan. Setelahnya penyidik akan menindaklanjuti hasil gelar perkara tersebut untuk membuktikan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh para terlapor. Viral News kembali hadir bersama saya Saradita. Saksi pembunuhan kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto menyesal telah memberikan kesaksian palsu terkait kasus tersebut. Dede tidak masalah jika harus mendekam di penjara menggantikan para terpidana kasus Vina Cirebon imbas keterangan palsunya. Kuasa hukum Dede, Asdi Huta Barat, pada hari Selasa mengatakan kliennya merasa lega telah mengakui hal tersebut. Keterangan palsu yang disampaikan Dede bermula saat ia dipanggil Aib ke Polresta Cirebon pada 2016 lalu. Di kantor polisi tersebut, Dede diminta untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan perihal kematian Vina dan Eki. Padahal kliennya tidak mengetahui sama sekali ada peristiwa pembunuhan dengan korban Vina dan Eki di Cirebon. Dede mengaku bahwa ia disuruh oleh Ibtu Rudiana dan juga Aib untuk memberikan kesaksian palsu. Kini pun Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya mensomasi Dede dan juga Aib karena dinilai telah memberikan skenario palsu bahwa Ibtu Rudiana yang meminta mereka untuk memberikan keterangan palsu. Dan Dede serta Aib pun diminta untuk meminta maaf ke Ibtu Rudiana dalam jangka waktu 3 kali 24 jam. Nah, dia merasa berdosa dan dia ingin menebus rasa dosanya itu, sehingga dia menyampaikanlah yang sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. Bahkan sampai ditanyakan oleh Ketua Umum kami, Prof. Otto, ini konsekuensinya ada loh. Kalau Anda sampai seandainya karena pengakuan jujur Anda ini, Anda harus masuk penjara. Ya, apakah siap? Yang bersangkutan mengatakan siap. Saya siap menggantikan 7 terpidana yang sedang berada di penjara sebagai terpidana. Dan saat itu dia menyampaikan bahwa perasaan dia jauh lebih lega ya, daripada dia di luar tetapi dia tahu atas perbuatannya, sehingga teman-temannya ada 7 terpidana ya yang harus dipenjara seumur hidup. Jadi memang mengenai kasus ini sudah disampaikan sendiri oleh saudara Dede, tidak ada peristiwa. Bagaimana Anda? Dede Riswanto menolak meminta maaf kepada Ibtu Rudiana selaku ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon meski telah disomasi. Saksi kasus pembunuhan tersebut memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana atas keterangan palsunya. Dede disomasi oleh Ibtu Rudiana karena dinilai menyebar fitnah dengan mengaku bahwa Rudiana telah menyuruhnya mengarang skenario pembunuhan Vina dan Eki. Dede pun lebih memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana kasus Vina Cirebon yang telah menjalani hukuman penjara. Ia juga meminta maaf kepada keluarga para terpidana. Bahkan, Dede mengaku siap jika nantinya harus dipenjara untuk mempertanggungjawabkan kesaksian palsu yang diberikannya 8 tahun lalu. Sementara itu kakak Vina, Marliana, terkejut selama ini kesaksian Dede adalah kesaksian palsu. Namun ia percayakan kasus ini
kepada proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Wajahnya atau tidak dan lain sebagainya. Bu, akhir-akhir ini ada satu orang yang muncul ke publik dan dia memberikan pengakuan bahwa dia pada saat itu tidak tahu kejadian dan bisanya menjadi saksi karena diminta sama F sama Rudiana. Bagaimana menanggapi soal itu, Bu? Pernah melihat enggak pada tahun 2016 lalu? Jadi pada saat kejadian persidangan itu ya, saya cuman mendengar saksi itu memang ada yang namanya Aep dan Dede. Tapi untuk saya kenal mereka atau melihat mereka itu belum, karena kan memang di saat persidangan itu saya pun tidak tahu yang mana yang Aep, yang mana yang Dede gitu kan. Saya nggak kenal dan nggak tahu mukanya seperti apa gitu. Baru tahu itu sekarang pas mereka muncul. Kesaksiannya dulu gimana, Bu, yang didengar di pengadilan? Kalau di pengadilan itu kan memang tertutup ya, sidangnya sidang tertutup. Jadi hanya saya mendengar itu melalui dari pintu gitu, saya nguping di pintu gitu kan. Jadi nggak 100% saya tahu jalan persidangan itu. Terus gimana, Bu, dengan kesaksian dia yang saat ini? Sekarang saya malah ini ya, saya sendiri jujur kaget gitu. Kaget mendengar pernyataan dia di KDM itu kan, bahwa bilang dia itu 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon mengajukan perlindungan ke LPSK pada Selasa pagi. Saksi kasus Dede juga mengajukan perlindungan. Kuasa hukum 6 terpidana, Jutek Bongso, menjelaskan bahwa pengajuan perlindungan untuk kliennya tersebut untuk memberikan rasa aman bagi mereka ketika memberikan keterangan sebenarnya. Sebab keterangan Dede dan 6 terpidana itu penting bagi pihaknya guna dijadikan bukti untuk dijadikan novum saat pengajuan peninjauan kembali atau PK. Sementara itu, Barreskrim Polri mulai menyelidiki dugaan pemberian keterangan palsu oleh saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina Cirebon. Penyidik saat ini sedang melaksanakan gelar perkara awal setelah menerima laporan terkait dugaan kesaksian palsu tersebut. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro, menilai gelar perkara awal ini adalah hal yang biasa dilakukan kepolisian untuk memulai rangkaian penyelidikan. Setelahnya penyidik akan menindaklanjuti hasil gelar perkara tersebut untuk membuktikan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh para terlapor. Viral News kembali hadir bersama saya Saradita. Saksi pembunuhan kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto, menyesal telah memberikan kesaksian palsu terkait kasus tersebut. Dede tidak masalah jika harus mendekam di penjara menggantikan para terpidana kasus Vina Cirebon imbas keterangan palsunya. Kuasa hukum Dede, Asdi Huta Barat, pada hari Selasa mengatakan kliennya merasa lega telah mengakui hal tersebut. Keterangan palsu yang disampaikan Dede bermula saat ia dipanggil Aep ke Polresta Cirebon pada 2016 lalu. Di kantor polisi tersebut, Dede diminta untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan perihal kematian Vina dan Eki. Padahal kliennya tidak mengetahui sama sekali ada peristiwa pembunuhan dengan korban Vina dan Eki di Cirebon. Dede mengaku bahwa ia disuruh oleh Ibtu Rudiana dan juga Aep untuk memberikan kesaksian palsu. Kini pun Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya mensomasi Dede dan juga Aep karena dinilai telah memberikan skenario palsu bahwa Ibtu Rudiana yang meminta mereka untuk memberikan keterangan palsu. Dan Dede serta Aep pun diminta untuk meminta maaf ke Ibtu Rudiana dalam jangka waktu 3 kali 24 jam. Nah, dia merasa berdosa dan dia ingin menebus rasa dosanya itu, sehingga dia menyampaikanlah yang sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. Bahkan sampai ditanyakan oleh ketua umum kami, Prof. Otto,
ini konsekuensinya ada loh. Kalau Anda sampai seandainya karena pengakuan jujur Anda ini, Anda harus masuk penjara, ya, apakah siap? Yang bersangkutan mengatakan siap, saya siap menggantikan 7 terpidana yang sedang berada di penjara sebagai terpidana. Dan saat itu dia menyampaikan bahwa perasaan dia jauh lebih lega, ya, daripada dia di luar tetapi dia tahu atas perbuatannya, sehingga teman-temannya ada 7 terpidana, ya, yang harus dipenjara seumur hidup. Jadi memang mengenai kasus ini sudah disampaikan sendiri oleh saudara Dede, tidak ada peristiwa. Bagaimana Anda? Dede Riswanto menolak meminta maaf kepada Ibtu Rudiana selaku ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon meski telah disomasi. Saksi kasus pembunuhan tersebut memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana atas keterangan palsunya. Dede disomasi oleh Ibtu Rudiana karena dinilai menyebar fitnah dengan mengaku bahwa Rudiana telah menyuruhnya mengarang skenario pembunuhan Vina dan Eki. Dede pun lebih memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana kasus Vina Cirebon yang telah menjalani hukuman penjara. Ia juga meminta maaf kepada keluarga para terpidana. Bahkan, Dede mengaku siap jika nantinya harus dipenjara untuk mempertanggungjawabkan kesaksian palsu yang diberikannya 8 tahun lalu. Sementara itu, kakak Vina, Marliana, terkejut selama ini kesaksian Dede adalah kesaksian palsu. Namun ia percayakan kasus ini kepada proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Wajahnya atau tidak dan lain sebagainya. Bu, akhir-akhir ini ada satu orang yang muncul ke publik dan dia memberikan pengakuan bahwa dia pada saat itu tidak tahu kejadian dan bisanya menjadi saksi karena diminta sama F sama Rudiana. Bagaimana menanggapi soal itu, Bu? Pernah melihat nggak pada tahun 2016 lalu? Jadi pada saat kejadian persidangan itu ya, saya cuman mendengar saksi itu memang ada yang namanya Aep dan Dede. Tapi untuk saya kenal mereka atau melihat mereka itu belum, karena kan memang di saat persidangan itu saya pun tidak tahu yang mana yang Aep, yang mana yang Dede gitu kan. Saya nggak kenal dan nggak tahu mukanya seperti apa gitu. Baru tahu itu sekarang pas mereka muncul. Kesaksiannya dulu gimana, Bu, yang didengar di pengadilan? Kalau di pengadilan itu kan memang tertutup ya, sidangnya sidang tertutup, jadi hanya saya mendengar itu melalui dari pintu gitu, saya nguping di pintu gitu kan, jadi nggak 100% saya tahu jalan persidangan itu. Terus gimana, Bu, dengan kesaksian dia yang saat ini? Sekarang saya malah ini ya, saya sendiri jujur kaget gitu, kaget mendengar pernyataan dia di KDM itu kan, bahwa bilang dia itu 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon mengajukan perlindungan ke LPSK pada Selasa pagi. Saksi kasus Dede juga mengajukan perlindungan. Kuasa hukum 6 terpidana, Jutek Bongso, menjelaskan bahwa pengajuan perlindungan untuk kliennya tersebut untuk memberikan rasa aman bagi mereka ketika memberikan keterangan sebenarnya. Sebab keterangan Dede dan 6 terpidana itu penting bagi pihaknya guna dijadikan bukti untuk dijadikan novum saat pengajuan peninjauan kembali atau PK. Sementara itu, Barreskrim Polri mulai menyelidiki dugaan pemberian keterangan palsu oleh saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina Cirebon. Penyidik saat ini sedang melaksanakan gelar perkara awal setelah menerima laporan terkait dugaan kesaksian palsu tersebut. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro, menilai gelar perkara awal ini adalah hal yang biasa dilakukan kepolisian untuk memulai rangkaian penyelidikan. Setelahnya penyidik akan menindaklanjuti hasil gelar perkara tersebut untuk membuktikan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh para terlapor. Viral News kembali hadir bersama saya Saradita.
Saksi pembunuhan kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto menyesal telah memberikan kesaksian palsu terkait kasus tersebut. Dede tidak masalah jika harus mendekam di penjara menggantikan para terpidana kasus Vina Cirebon imbas keterangan palsunya. Kuasa hukum Dede, Asdi Huta Barat, pada hari Selasa mengatakan kliennya merasa lega telah mengakui hal tersebut. Keterangan palsu yang disampaikan Dede bermula saat ia dipanggil Aep ke Polresta Cirebon pada 2016 lalu. Di kantor polisi tersebut, Dede diminta untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan perihal kematian Vina dan Eki. Padahal kliennya tidak mengetahui sama sekali ada peristiwa pembunuhan dengan korban Vina dan Eki di Cirebon. Dede mengaku bahwa ia disuruh oleh Ibtu Rudiana dan juga Aep untuk memberikan kesaksian palsu. Kini pun Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya mensomasi Dede dan juga Aep karena dinilai telah memberikan skenario palsu bahwa Ibtu Rudiana yang meminta mereka untuk memberikan keterangan palsu. Dan Dede serta Aep pun diminta untuk meminta maaf ke Ibtu Rudiana dalam jangka waktu 3 kali 24 jam. Nah, dia merasa berdosa dan dia ingin menebus rasa dosanya itu, sehingga dia menyampaikanlah yang sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. Bahkan sampai ditanyakan oleh ketua umum kami, Prof. Otto, ini konsekuensinya ada loh. Kalau Anda sampai seandainya karena pengakuan jujur Anda ini, Anda harus masuk penjara, ya, apakah siap? Yang bersangkutan mengatakan siap. Saya siap menggantikan 7 terpidana yang sedang berada di penjara sebagai terpidana. Dan saat itu perasaan dia jauh lebih lega, ya, daripada dia di luar tetapi dia tahu atas perbuatannya, sehingga teman-temannya ada 7 terpidana, ya, yang harus di penjara seumur-umur. Jadi memang mengenai kasus ini sudah disampaikan sendiri oleh saudara Dede, tidak ada peristiwa. Bagaimana Anda? Dede Riswanto menolak meminta maaf kepada Ibtu Rudiana selaku ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon meski telah disomasi. Saksi kasus pembunuhan tersebut memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana atas keterangan palsunya. Dede disomasi oleh Ibtu Rudiana karena dinilai menyebar fitnah dengan mengaku bahwa Rudiana telah menyuruhnya mengarang skenario pembunuhan Vina dan Eki. Dede pun lebih memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana kasus Vina Cirebon yang telah menjalani hukuman penjara. Ia juga meminta maaf kepada keluarga para terpidana. Bahkan, Dede mengaku siap jika nantinya harus dipenjara untuk mempertanggungjawabkan kesaksian palsu yang diberikannya 8 tahun lalu. Sementara itu kakak Vina, Marliana, terkejut selama ini kesaksian Dede adalah kesaksian palsu. Namun ia percayakan kasus ini kepada proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Wajahnya atau tidak dan lain sebagainya. Bu, akhir-akhir ini ada satu orang yang muncul ke publik dan dia memberikan pengakuan bahwa dia pada saat itu tidak tahu kejadian dan bisanya menjadi saksi karena diminta sama F sama Rudiana. Bagaimana menanggapi soal itu, Bu? Pernah melihat nggak pada tahun 2016 lalu? Jadi pada saat kejadian persidangan itu ya, saya cuman mendengar saksi itu memang ada yang namanya Aep dan Dede. Tapi untuk saya kenal mereka atau melihat mereka itu belum, karena kan memang di saat persidangan itu saya pun tidak tahu yang mana yang Aep, yang mana yang Dede gitu kan. Saya nggak kenal dan nggak tahu mukanya seperti apa gitu. Baru tahu itu sekarang pas mereka muncul. Kesaksiannya dulu gimana, Bu, yang didengar di pengadilan? Kalau di pengadilan itu kan memang tertutup ya, sidangnya sedang tertutup, jadi hanya saya mendengar itu melalui dari pintu gitu, saya nguping di pintu gitu kan, jadi nggak 100% saya tahu jalan persidangan itu. Terus gimana, Bu, dengan kesaksian dia yang saat ini? Sekarang saya malah ini ya, saya sendiri jujur kaget gitu, kaget mendengar pernyataan dia di KDM itu kan, bahwa bilang dia itu
6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon mengajukan perlindungan ke LPSK pada Selasa pagi. Saksi kasus Dede juga mengajukan perlindungan. Kuasa hukum 6 terpidana, Jutek Bongso menjelaskan bahwa pengajuan perlindungan untuk kliennya tersebut untuk memberikan rasa aman bagi mereka ketika memberikan keterangan sebenarnya. Sebab keterangan Dede dan 6 terpidana itu penting bagi pihaknya guna dijadikan bukti untuk dijadikan novum saat pengajuan peninjauan kembali atau PK. Sementara itu, Barreskrim Polri mulai menyelidiki dugaan pemberian keterangan palsu oleh saksi Aib dan Dede dalam kasus Vina Cirebon. Penyidik saat ini sedang melaksanakan gelar perkara awal setelah menerima laporan terkait dugaan kesaksian palsu tersebut. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro menilai gelar perkara awal ini adalah hal yang biasa dilakukan kepolisian untuk memulai rangkaian penyelidikan. Setelahnya penyidik akan menindaklanjuti hasil gelar perkara tersebut untuk membuktikan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh para terlapor. Viral News kembali hadir bersama saya Saradita. Saksi pembunuhan kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto menyesal telah memberikan kesaksian palsu terkait kasus tersebut. Dede tidak masalah jika harus mendekam di penjara menggantikan para terpidana kasus Vina Cirebon imbas keterangan palsunya. Kuasa hukum Dede, Asdi Huta Barat, pada hari Selasa mengatakan kliennya merasa lega telah mengakui hal tersebut. Keterangan palsu yang disampaikan Dede bermula saat ia dipanggil Aep ke Polresta Cirebon pada 2016 lalu. Di kantor polisi tersebut, Dede diminta untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan perihal kematian Vina dan Eki. Padahal kliennya tidak mengetahui sama sekali ada peristiwa pembunuhan dengan korban Vina dan Eki di Cirebon. Dede mengaku bahwa ia disuruh oleh Ibtu Rudiana dan juga Aep untuk memberikan kesaksian palsu. Kini pun Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya mensomasi Dede dan juga Aep karena dinilai telah memberikan skenario palsu bahwa Ibtu Rudiana yang meminta mereka untuk memberikan keterangan palsu. Dan Dede serta Aep pun diminta untuk meminta maaf ke Ibtu Rudiana dalam jangka waktu 3 kali 24 jam. Nah, dia merasa berdosa dan dia ingin menebus rasa dosanya itu, sehingga dia menyampaikanlah yang sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. Bahkan sampai ditanyakan oleh ketua umum kami, Prof. Otto, ini konsekuensinya ada loh. Kalau Anda sampai seandainya karena pengakuan jujur Anda ini, Anda harus masuk penjara, ya, apakah siap? Yang bersangkutan mengatakan siap. Saya siap menggantikan 7 terpidana yang sedang berada di penjara sebagai terpidana. Dan saat itu dia menyampaikan bahwa perasaan dia jauh lebih lega, ya, daripada dia di luar tetapi dia tahu atas perbuatannya, sehingga teman-temannya ada 7 terpidana, ya, yang harus dipenjara seumur-umur. Jadi memang mengenai kasus ini sudah disampaikan sendiri oleh saudara Dede, tidak ada peristiwa. Bagaimana Anda? Dede Riswanto menolak meminta maaf kepada Ibtu Rudiana selaku ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon meski telah disomasi. Saksi kasus pembunuhan tersebut memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana atas keterangan palsunya. Dede disomasi oleh Ibtu Rudiana karena dinilai menyebar fitnah dengan mengaku bahwa Rudiana telah menyuruhnya mengarang skenario pembunuhan Vina dan Eki. Dede pun lebih memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana kasus Vina Cirebon yang telah menjalani hukuman penjara. Ia juga meminta maaf kepada keluarga para terpidana. Bahkan, Dede mengaku siap jika nantinya harus dipenjara untuk mempertanggungjawabkan kesaksian palsu yang diberikannya 8 tahun lalu.
Sementara itu kakak Vina, Marliana, terkejut selama ini kesaksian Dede adalah kesaksian palsu. Namun ia percayakan kasus ini kepada proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Wajahnya atau tidak dan lain sebagainya. Bu, akhir-akhir ini ada satu orang yang muncul ke publik dan dia memberikan pengakuan bahwa dia pada saat itu tidak tahu kejadian dan bisanya menjadi saksi karena diminta sama F sama Rudiana. Bagaimana menanggapi soal itu, Bu? Pernah melihat nggak pada tahun 2016 lalu? Jadi pada saat kejadian persidangan itu ya, saya cuman mendengar saksi itu memang ada yang namanya Aep dan Dede. Tapi untuk saya kenal mereka atau melihat mereka itu belum, karena kan memang di saat persidangan itu saya pun tidak tahu yang mana yang Aep, yang mana yang Dede gitu kan. Saya nggak kenal dan nggak tahu mukanya seperti apa gitu. Baru tahu itu sekarang pas mereka muncul. Kesaksiannya dulu gimana, Bu, yang didengar di pengadilan? Kalau di pengadilan itu kan memang tertutup ya, sidangnya sedang tertutup, jadi hanya saya mendengar itu melalui dari pintu gitu, saya nguping di pintu gitu kan, jadi nggak 100% saya tahu jalan persidangan itu. Terus gimana, Bu, dengan kesaksian dia yang saat ini? Sekarang saya malah ini ya, saya sendiri jujur kaget gitu, kaget mendengar pernyataan dia di KDM itu kan, bahwa bilang dia itu 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon mengajukan perlindungan ke LPSK pada Selasa pagi. Saksi kasus Dede juga mengajukan perlindungan. Kuasa hukum 6 terpidana, Jutek Bongso, menjelaskan bahwa pengajuan perlindungan untuk kliennya tersebut untuk memberikan rasa aman bagi mereka ketika memberikan keterangan sebenarnya. Sebab keterangan Dede dan 6 terpidana itu penting bagi pihaknya guna dijadikan bukti untuk dijadikan novum saat pengajuan peninjauan kembali atau PK. Sementara itu, Barreskrim Polri mulai menyelidiki dugaan pemberian keterangan palsu oleh saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina Cirebon. Penyidik saat ini sedang melaksanakan gelar perkara awal setelah menerima laporan terkait dugaan kesaksian palsu tersebut. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro, menilai gelar perkara awal ini adalah hal yang biasa dilakukan kepolisian untuk memulai rangkaian penyelidikan. Setelahnya penyidik akan menindaklanjuti hasil gelar perkara tersebut untuk membuktikan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh para terlapor. Viral News kembali hadir bersama saya Saradita. Saksi pembunuhan kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto, menyesal telah memberikan kesaksian palsu terkait kasus tersebut. Dede tidak masalah jika harus mendekam di penjara menggantikan para terpidana kasus Vina Cirebon imbas keterangan palsunya. Kuasa hukum Dede, Asdi Huta Barat, pada hari Selasa mengatakan kliennya merasa lega telah mengakui hal tersebut. Keterangan palsu yang disampaikan Dede bermula saat ia dipanggil Aep ke Polresta Cirebon pada 2016 lalu. Di kantor polisi tersebut, Dede diminta untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan perihal kematian Vina dan Eki. Padahal kliennya tidak mengetahui sama sekali ada peristiwa pembunuhan dengan korban Vina dan Eki di Cirebon. Dede mengaku bahwa ia disuruh oleh Ibtu Rudiana dan juga Aep untuk memberikan kesaksian palsu. Kini pun Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya mensomasi Dede dan juga Aep karena dinilai telah memberikan skenario palsu bahwa Ibtu Rudiana yang meminta mereka untuk memberikan keterangan palsu. Dan Dede serta Aep pun diminta untuk meminta maaf ke Ibtu Rudiana dalam jangka waktu 3 kali 24 jam. Nah, dia merasa berdosa dan dia ingin menebus rasa dosanya itu.
sehingga dia menyampaikanlah yang sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. Bahkan sampai ditanyakan oleh Ketua Umum kami, Prof. Otto, ini konsekuensinya ada loh. Kalau Anda sampai seandainya karena pengakuan jujur Anda ini, Anda harus masuk penjara. Ya, apakah siap? Yang bersangkutan mengatakan siap. Saya siap menggantikan 7 terpidana yang sedang berada di penjara sebagai terpidana. Dan saat itu dia menyampaikan bahwa perasaan dia jauh lebih lega ya, daripada dia di luar, tetapi dia tahu atas perbuatannya, sehingga teman-temannya ada 7 terpidana ya yang harus dipenjara seumur hidup. Jadi memang mengenai kasus ini sudah disampaikan sendiri oleh saudara Dede, tidak ada peristiwa. Bagaimana Anda? Dede Riswanto menolak meminta maaf kepada Ibtu Rudiana selaku ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon meski telah disomasi. Saksi kasus pembunuhan tersebut memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana atas keterangan palsunya. Dede disomasi oleh Ibtu Rudiana karena dinilai menyebar fitnah dengan mengaku bahwa Rudiana telah menyuruhnya mengarang skenario pembunuhan Vina dan Eki. Dede pun lebih memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana kasus Vina Cirebon yang telah menjalani hukuman penjara. Ia juga meminta maaf kepada keluarga para terpidana. Bahkan, Dede mengaku siap jika nantinya harus dipenjara untuk mempertanggungjawabkan kesaksian palsu yang diberikannya 8 tahun lalu. Sementara itu, kakak Vina, Marliana, terkejut selama ini kesaksian Dede adalah kesaksian palsu. Namun ia percayakan kasus ini kepada proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Wajahnya atau tidak dan lain sebagainya. Bu, akhir-akhir ini ada satu orang yang muncul ke publik dan dia memberikan pengakuan bahwa dia pada saat itu tidak tahu kejadian dan bisanya menjadi saksi karena diminta sama sama Rudiana. Bagaimana menanggapi soal itu, Bu? Pernah melihat nggak pada tahun 2016 lalu? Jadi pada saat kejadian persidangan itu ya, saya cuman mendengar saksi itu memang ada yang namanya Aep dan Dede. Tapi untuk saya kenal mereka atau melihat mereka itu belum, karena kan memang di saat persidangan itu saya pun tidak tahu yang mana yang Aep, yang mana yang Dede gitu kan. Saya nggak kenal dan nggak tahu mukanya seperti apa gitu. Baru tahu itu sekarang pas mereka muncul. Kesaksiannya dulu gimana, Bu, yang didengar di pengadilan? Kalau di pengadilan itu kan memang tertutup ya, sidangnya sedang tertutup, jadi hanya saya mendengar itu melalui dari pintu gitu, saya nguping di pintu gitu kan, jadi nggak 100% saya tahu jalan persidangan itu. Terus gimana, Bu, dengan kesaksian dia yang saat ini? Sekarang saya malah ini ya, saya sendiri jujur kaget gitu, kaget mendengar pernyataan dia di KDM itu kan, bahwa bilang dia itu 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon mengajukan perlindungan ke LPSK pada Selasa pagi. Saksi kasus Dede juga mengajukan perlindungan. Kuasa hukum 6 terpidana, Jutek Bongso, menjelaskan bahwa pengajuan perlindungan untuk kliennya tersebut untuk memberikan rasa aman bagi mereka ketika memberikan keterangan sebenarnya. Sebab keterangan Dede dan 6 terpidana itu penting bagi pihaknya guna dijadikan bukti untuk dijadikan novum saat pengajuan peninjauan kembali atau PK. Sementara itu, Barreskrim Polri mulai menyelidiki dugaan pemberian keterangan palsu oleh saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina Cirebon. Penyidik saat ini sedang melaksanakan gelar perkara awal setelah menerima laporan terkait dugaan kesaksian palsu tersebut. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro, menilai gelar perkara awal ini adalah hal yang biasa dilakukan kepolisian untuk memulai rangkaian penyelidikan. Setelahnya penyidik akan menindaklanjuti hasil gelar perkara tersebut untuk membuktikan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh para terlapor.
Viral News kembali hadir bersama saya Saradita. Saksi pembunuhan kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto menyesal telah memberikan kesaksian palsu terkait kasus tersebut. Dede tidak masalah jika harus mendekam di penjara menggantikan para terpidana kasus Vina Cirebon imbas keterangan palsunya. Kuasa hukum Dede, Asdi Huta Barat, pada hari Selasa mengatakan kliennya merasa lega telah mengakui hal tersebut. Keterangan palsu yang disampaikan Dede bermula saat ia dipanggil Aep ke Polresta Cirebon pada 2016 lalu. Di kantor polisi tersebut, Dede diminta untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan perihal kematian Vina dan Eki. Padahal kliennya tidak mengetahui sama sekali ada peristiwa pembunuhan dengan korban Vina dan Eki di Cirebon. Dede mengaku bahwa ia disuruh oleh Ibtu Rudiana dan juga Aep untuk memberikan kesaksian palsu. Kini pun Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya mensomasi Dede dan juga Aep karena dinilai telah memberikan skenario palsu bahwa Ibtu Rudiana yang meminta mereka untuk memberikan keterangan palsu. Dan Dede serta Aep pun diminta untuk meminta maaf ke Ibtu Rudiana dalam jangka waktu 3 kali 24 jam. Nah, dia merasa berdosa dan dia ingin menebus rasa dosanya itu, sehingga dia menyampaikanlah yang sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. Bahkan sampai ditanyakan oleh ketua umum kami, Prof. Otto, ini konsekuensinya ada loh. Kalau Anda sampai seandainya karena pengakuan jujur Anda ini, Anda harus masuk penjara. Ya, apakah siap? Yang bersangkutan mengatakan siap. Saya siap menggantikan 7 terpidana yang sedang berada di penjara sebagai terpidana. Dan saat itu dia menyampaikan bahwa perasaan dia jauh lebih lega ya, daripada dia di luar tetapi dia tahu atas perbuatannya, sehingga teman-temannya ada 7 terpidana ya yang harus dipenjara seumur hidup. Jadi memang mengenai kasus ini sudah disampaikan sendiri oleh saudara Dede, tidak ada peristiwa. Bagaimana Anda? Dede Riswanto menolak meminta maaf kepada Ibtu Rudiana selaku ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon meski telah disomasi. Saksi kasus pembunuhan tersebut memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana atas keterangan palsunya. Dede disomasi oleh Ibtu Rudiana karena dinilai menyebar fitnah dengan mengaku bahwa Rudiana telah menyuruhnya mengarang skenario pembunuhan Vina dan Eki. Dede pun lebih memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana kasus Vina Cirebon yang telah menjalani hukuman penjara. Ia juga meminta maaf kepada keluarga para terpidana. Bahkan, Dede mengaku siap jika nantinya harus dipenjara untuk mempertanggungjawabkan kesaksian palsu yang diberikannya 8 tahun lalu. Sementara itu, kakak Vina, Marliana, terkejut selama ini kesaksian Dede adalah kesaksian palsu. Namun ia percayakan kasus ini kepada proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Wajahnya atau tidak dan lain sebagainya. Bu, akhir-akhir ini ada satu orang yang muncul ke publik dan dia memberikan pengakuan bahwa dia pada saat itu tidak tahu kejadian dan bisanya menjadi saksi karena diminta sama F sama Rudiana. Bagaimana menanggapi soal itu, Bu? Pernah melihat nggak pada tahun 2016 lalu? Jadi pada saat kejadian persidangan itu ya, saya cuman mendengar saksi itu memang ada yang namanya Aep dan Dede. Tapi untuk saya kenal mereka atau melihat mereka itu belum, karena kan memang di saat persidangan itu saya pun tidak tahu yang mana yang Aep, yang mana yang Dede gitu kan. Saya nggak kenal dan nggak tahu mukanya seperti apa gitu. Baru tahu itu sekarang pas mereka muncul. Kesaksiannya dulu gimana, Bu, yang didengar di pengadilan? Kalau di pengadilan itu kan memang tertutup ya, sidangnya sedang tertutup, jadi hanya saya mendengar itu melalui dari pintu gitu, saya nguping di pintu gitu kan, jadi nggak 100% saya tahu jalan persidangan itu. Terus gimana, Bu, dengan kesaksian dia yang saat ini? Sekarang saya malah ini ya, saya sendiri jujur kaget gitu, kaget mendengar pernyataan dia di KDM itu kan, bahwa bilang dia itu
6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon mengajukan perlindungan ke LPSK pada Selasa pagi. Saksi kasus Dede juga mengajukan perlindungan. Kuasa hukum 6 terpidana, Jutek Bongso menjelaskan bahwa pengajuan perlindungan untuk kliennya tersebut untuk memberikan rasa aman bagi mereka ketika memberikan keterangan sebenarnya. Sebab keterangan Dede dan 6 terpidana itu penting bagi pihaknya guna dijadikan bukti untuk dijadikan novum saat pengajuan peninjauan kembali atau PK. Sementara itu, Barreskrim Polri mulai menyelidiki dugaan pemberian keterangan palsu oleh saksi Aib dan Dede dalam kasus Vina Cirebon. Penyidik saat ini sedang melaksanakan gelar perkara awal setelah menerima laporan terkait dugaan kesaksian palsu tersebut. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro menilai gelar perkara awal ini adalah hal yang biasa dilakukan kepolisian untuk memulai rangkaian penyelidikan. Setelahnya penyidik akan menindaklanjuti hasil gelar perkara tersebut untuk membuktikan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh para terlapor. Viral News kembali hadir bersama saya Saradita. Saksi pembunuhan kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto menyesal telah memberikan kesaksian palsu terkait kasus tersebut. Dede tidak masalah jika harus mendekam di penjara menggantikan para terpidana kasus Vina Cirebon imbas keterangan palsunya. Kuasa hukum Dede, Asdi Huta Barat, pada hari Selasa mengatakan kliennya merasa lega telah mengakui hal tersebut. Keterangan palsu yang disampaikan Dede bermula saat ia dipanggil Aib ke Polresta Cirebon pada 2016 lalu. Di kantor polisi tersebut, Dede diminta untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan perihal kematian Vina dan Eki. Padahal kliennya tidak mengetahui sama sekali ada peristiwa pembunuhan dengan korban Vina dan Eki di Cirebon. Dede mengaku bahwa ia disuruh oleh Ibtu Rudiana dan juga Aib untuk memberikan kesaksian palsu. Kini pun Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya mensomasi Dede dan juga Aib karena dinilai telah memberikan skenario palsu bahwa Ibtu Rudiana yang meminta mereka untuk memberikan keterangan palsu. Dan Dede serta Aib pun diminta untuk meminta maaf ke Ibtu Rudiana dalam jangka waktu 3 kali 24 jam. Nah, dia merasa berdosa dan dia ingin menebus rasa dosanya itu, sehingga dia menyampaikanlah yang sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. Bahkan sampai ditanyakan oleh Ketua Umum kami, Prof. Otto, ini konsekuensinya ada loh. Kalau Anda sampai seandainya karena pengakuan jujur Anda ini, Anda harus masuk penjara. Ya, apakah siap? Yang bersangkutan mengatakan siap. Saya siap menggantikan 7 terpidana yang sedang berada di penjara sebagai terpidana. Dan saat itu dia menyampaikan bahwa perasaan dia jauh lebih lega ya, daripada dia di luar tetapi dia tahu atas perbuatannya, sehingga teman-temannya ada 7 terpidana ya yang harus dipenjara seumur hidup. Jadi memang mengenai kasus ini sudah disampaikan sendiri oleh saudara Dede, tidak ada peristiwa. Bagaimana Anda? Dede Riswanto menolak meminta maaf kepada Ibtu Rudiana selaku ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon meski telah disomasi. Saksi kasus pembunuhan tersebut memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana atas keterangan palsunya. Dede disomasi oleh Ibtu Rudiana karena dinilai menyebar fitnah dengan mengaku bahwa Rudiana telah menyuruhnya mengarang skenario pembunuhan Vina dan Eki. Dede pun lebih memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana kasus Vina Cirebon yang telah menjalani hukuman penjara. Ia juga meminta maaf kepada keluarga para terpidana. Bahkan, Dede mengaku siap jika nantinya harus dipenjara untuk mempertanggungjawabkan kesaksian palsu yang diberikannya 8 tahun lalu.
Sementara itu kakak Vina, Marliana, terkejut selama ini kesaksian ADD adalah kesaksian palsu. Namun ia percayakan kasus ini kepada proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Wajahnya atau tidak dan lain sebagainya. Bu, akhir-akhir ini ada satu orang yang muncul ke publik dan dia memberikan pengakuan bahwa dia pada saat itu tidak tahu kejadian dan bisanya menjadi saksi karena diminta sama F sama Rudiana. Bagaimana menanggapi soal itu, Bu? Pernah melihat enggak pada tahun 2016 lalu? Jadi pada saat kejadian persidangan itu ya, saya cuman mendengar saksi itu memang ada yang namanya Aep dan Dede. Tapi untuk saya kenal mereka atau melihat mereka itu belum, karena kan memang di saat persidangan itu saya pun tidak tahu yang mana yang Aep, yang mana yang Dede gitu kan. Saya nggak kenal dan nggak tahu mukanya seperti apa gitu. Baru tahu itu sekarang pas mereka muncul. Kesaksiannya dulu gimana, Bu, yang didengar di pengadilan? Kalau di pengadilan itu kan memang tertutup ya, sidangnya sidang tertutup, jadi hanya saya mendengar itu melalui dari pintu gitu, saya nguping di pintu gitu kan, jadi nggak 100% saya tahu jalan persidangan itu. Terus gimana, Bu, dengan kesaksian dia yang saat ini? Sekarang saya malah ini ya, saya sendiri jujur kaget gitu, kaget mendengar pernyataan dia di KDM itu kan, bahwa bilang dia itu 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon mengajukan perlindungan ke LPSK pada Selasa pagi. Saksi kasus Dede juga mengajukan perlindungan. Kuasa hukum 6 terpidana, Jutek Bongso, menjelaskan bahwa pengajuan perlindungan untuk kliennya tersebut untuk memberikan rasa aman bagi mereka ketika memberikan keterangan sebenarnya. Sebab keterangan Dede dan 6 terpidana itu penting bagi pihaknya guna dijadikan bukti untuk dijadikan novum saat pengajuan peninjauan kembali atau PK. Sementara itu, Barreskrim Polri mulai menyelidiki dugaan pemberian keterangan palsu oleh saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina Cirebon. Penyidik saat ini sedang melaksanakan gelar perkara awal setelah menerima laporan terkait dugaan kesaksian palsu tersebut. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro, menilai gelar perkara awal ini adalah hal yang biasa dilakukan kepolisian untuk memulai rangkaian penyelidikan. Setelahnya penyidik akan menindaklanjuti hasil gelar perkara tersebut untuk membuktikan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh para terlapor. Viral News kembali hadir bersama saya Saradita. Saksi pembunuhan kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto, menyesal telah memberikan kesaksian palsu terkait kasus tersebut. Dede tidak masalah jika harus mendekam di penjara menggantikan para terpidana kasus Vina Cirebon imbas keterangan palsunya. Kuasa hukum Dede, Asdi Huta Barat, pada hari Selasa mengatakan kliennya merasa lega telah mengakui hal tersebut. Keterangan palsu yang disampaikan Dede bermula saat ia dipanggil Aep ke Polresta Cirebon pada 2016 lalu. Di kantor polisi tersebut, Dede diminta untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan perihal kematian Vina dan Eki. Padahal kliennya tidak mengetahui sama sekali ada peristiwa pembunuhan dengan korban Vina dan Eki di Cirebon. Dede mengaku bahwa ia disuruh oleh Ibtu Rudiana dan juga Aep untuk memberikan kesaksian palsu. Kini pun Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya mensomasi Dede dan juga Aep karena dinilai telah memberikan skenario palsu bahwa Ibtu Rudiana yang meminta mereka untuk memberikan keterangan palsu. Dan Dede serta Aep pun diminta untuk meminta maaf ke Ibtu Rudiana dalam jangka waktu 3 kali 24 jam. Nah, dia merasa berdosa dan dia ingin menebus rasa dosanya itu,
sehingga dia menyampaikanlah yang sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. Bahkan sampai ditanyakan oleh Ketua Umum kami, Prof. Otto, ini konsekuensinya ada loh. Kalau Anda sampai seandainya karena pengakuan jujur Anda ini, Anda harus masuk penjara. Ya, apakah siap? Yang bersangkutan mengatakan siap. Saya siap menggantikan 7 terpidana yang sedang berada di penjara sebagai terpidana. Dan saat itu dia menyampaikan bahwa perasaan dia jauh lebih lega ya, daripada dia di luar tetapi dia tahu atas perbuatannya, sehingga teman-temannya ada 7 terpidana ya yang harus dipenjara seumur-umur. Jadi memang mengenai kasus ini sudah disampaikan sendiri oleh saudara Dede, tidak ada peristiwa. Bagaimana Anda? Dede Riswanto menolak meminta maaf kepada Ibtu Rudiana selaku ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon meski telah disomasi. Saksi kasus pembunuhan tersebut memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana atas keterangan palsunya. Dede disomasi oleh Ibtu Rudiana karena dinilai menyebar fitnah dengan mengaku bahwa Rudiana telah menyuruhnya mengarang skenario pembunuhan Vina dan Eki. Dede pun lebih memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana kasus Vina Cirebon yang telah menjalani hukuman penjara. Ia juga meminta maaf kepada keluarga para terpidana. Bahkan, Dede mengaku siap jika nantinya harus dipenjara untuk mempertanggungjawabkan kesaksian palsu yang diberikannya 8 tahun lalu. Sementara itu, kakak Vina, Marliana, terkejut selama ini kesaksian Dede adalah kesaksian palsu. Namun ia percayakan kasus ini kepada proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Wajahnya atau tidak dan lain sebagainya. Bu, akhir-akhir ini ada satu orang yang muncul ke publik dan dia memberikan pengakuan bahwa dia pada saat itu tidak tahu kejadian dan bisanya menjadi saksi karena diminta sama F sama Rudiana. Bagaimana menanggapi soal itu, Bu? Pernah melihat enggak pada tahun 2016 lalu? Jadi pada saat kejadian persidangan itu ya, saya cuman mendengar saksi itu memang ada yang namanya Aep dan Dede. Tapi untuk saya kenal mereka atau melihat mereka itu belum, karena kan memang di saat persidangan itu saya pun tidak tahu yang mana yang Aep, yang mana yang Dede gitu kan. Saya nggak kenal dan nggak tahu mukanya seperti apa gitu. Baru tahu itu sekarang pas mereka muncul. Kesaksiannya dulu gimana, Bu, yang didengar di pengadilan? Kalau di pengadilan itu kan memang tertutup ya, sidangnya sidang tertutup, jadi hanya saya mendengar itu melalui dari pintu gitu, saya nguping di pintu gitu kan, jadi nggak 100% saya tahu jalan persidangan itu. Terus gimana, Bu, dengan kesaksian dia yang saat ini? Sekarang saya malah ini ya, saya sendiri jujur kaget gitu, kaget mendengar pernyataan dia di KDM itu kan, bahwa bilang dia itu 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon mengajukan perlindungan ke LPSK pada Selasa pagi. Saksi kasus Dede juga mengajukan perlindungan. Kuasa hukum 6 terpidana, Jutek Bongso, menjelaskan bahwa pengajuan perlindungan untuk kliennya tersebut untuk memberikan rasa aman bagi mereka ketika memberikan keterangan sebenarnya. Sebab keterangan Dede dan 6 terpidana itu penting bagi pihaknya guna dijadikan bukti untuk dijadikan novum saat pengajuan peninjauan kembali atau PK. Sementara itu, Barreskrim Polri mulai menyelidiki dugaan pemberian keterangan palsu oleh saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina Cirebon. Penyidik saat ini sedang melaksanakan gelar perkara awal setelah menerima laporan terkait dugaan kesaksian palsu tersebut. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro, menilai gelar perkara awal ini adalah hal yang biasa dilakukan kepolisian untuk memulai rangkaian penyelidikan. Setelahnya penyidik akan menindaklanjuti hasil gelar perkara tersebut untuk membuktikan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh para terlapor.
Viral News kembali hadir bersama saya Saradita. Saksi pembunuhan kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto menyesal telah memberikan kesaksian palsu terkait kasus tersebut. Dede tidak masalah jika harus mendekam di penjara menggantikan para terpidana kasus Vina Cirebon imbas keterangan palsunya. Kuasa hukum Dede, Asdi Huta Barat, pada hari Selasa mengatakan kliennya merasa lega telah mengakui hal tersebut. Keterangan palsu yang disampaikan Dede bermula saat ia dipanggil Aep ke Polresta Cirebon pada 2016 lalu. Di kantor polisi tersebut, Dede diminta untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan perihal kematian Vina dan Eki. Padahal kliennya tidak mengetahui sama sekali ada peristiwa pembunuhan dengan korban Vina dan Eki di Cirebon. Dede mengaku bahwa ia disuruh oleh Ibtu Rudiana dan juga Aep untuk memberikan kesaksian palsu. Kini pun Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya mensomasi Dede dan juga Aep karena dinilai telah memberikan skenario palsu bahwa Ibtu Rudiana yang meminta mereka untuk memberikan keterangan palsu. Dan Dede serta Aep pun diminta untuk meminta maaf ke Ibtu Rudiana dalam jangka waktu 3 kali 24 jam. Nah, dia merasa berdosa dan dia ingin menebus rasa dosanya itu, sehingga dia menyampaikanlah yang sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. Bahkan sampai ditanyakan oleh ketua umum kami, Prof. Otto, ini konsekuensinya ada loh. Kalau Anda sampai seandainya karena pengakuan jujur Anda ini, Anda harus masuk penjara, ya, apakah siap? Yang bersangkutan mengatakan siap. Saya siap menggantikan 7 terpidana yang sedang berada di penjara sebagai terpidana. Dan saat itu dia menyampaikan bahwa perasaan dia jauh lebih lega, ya, daripada dia di luar tetapi dia tahu atas perbuatannya, sehingga teman-temannya ada 7 terpidana, ya, yang harus dipenjara seumur-umur. Jadi memang mengenai kasus ini sudah disampaikan sendiri oleh saudara Dede, tidak ada peristiwa. Bagaimana Anda? Dede Riswanto menolak meminta maaf kepada Ibtu Rudiana selaku ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon meski telah disomasi. Saksi kasus pembunuhan tersebut memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana atas keterangan palsunya. Dede disomasi oleh Ibtu Rudiana karena dinilai menyebar fitnah dengan mengaku bahwa Rudiana telah menyuruhnya mengarang skenario pembunuhan Vina dan Eki. Dede pun lebih memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana kasus Vina Cirebon yang telah menjalani hukuman penjara. Ia juga meminta maaf kepada keluarga para terpidana. Bahkan, Dede mengaku siap jika nantinya harus dipenjara untuk mempertanggungjawabkan kesaksian palsu yang diberikannya 8 tahun lalu. Sementara itu, kakak Vina, Marliana, terkejut selama ini kesaksian Dede adalah kesaksian palsu. Namun ia percayakan kasus ini kepada proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Wajahnya atau tidak dan sebagainya. Bu, akhir-akhir ini ada satu orang yang muncul ke publik dan dia memberikan pengakuan bahwa dia pada saat itu tidak tahu kejadian dan bisanya menjadi saksi karena diminta sama F sama Rudiana. Bagaimana menanggapi soal itu, Bu? Pernah melihat enggak pada tahun 2016 lalu? Jadi pada saat kejadian persidangan itu ya, saya cuman mendengar saksi itu memang ada yang namanya Aep dan Dede. Tapi untuk saya kenal mereka atau melihat mereka itu belum, karena kan memang di saat persidangan itu saya pun tidak tahu yang mana yang Aep, yang mana yang Dede gitu kan. Saya nggak kenal dan nggak tahu mukanya seperti apa gitu. Baru tahu itu sekarang pas mereka muncul. Kesaksiannya dulu gimana, Bu, yang didengar di pengadilan? Kalau di pengadilan itu kan memang tertutup ya, sidangnya sidang tertutup, jadi hanya saya mendengar itu melalui dari pintu gitu, saya nguping di pintu gitu kan, jadi nggak 100% saya tahu jalan persidangan itu. Terus gimana, Bu, dengan kesaksian dia yang saat ini? Sekarang saya malah ini ya, saya sendiri jujur kaget gitu, kaget mendengar pernyataan dia di KDM itu kan, bahwa bilang dia itu
6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon mengajukan perlindungan ke LPSK pada Selasa pagi. Saksi kasus Dede juga mengajukan perlindungan. Kuasa hukum 6 terpidana, Jutek Bongso menjelaskan bahwa pengajuan perlindungan untuk kliennya tersebut untuk memberikan rasa aman bagi mereka ketika memberikan keterangan sebenarnya. Sebab keterangan Dede dan 6 terpidana itu penting bagi pihaknya guna dijadikan bukti untuk dijadikan novum saat pengajuan peninjauan kembali atau PK. Sementara itu, Barreskrim Polri mulai menyelidiki dugaan pemberian keterangan palsu oleh saksi Aib dan Dede dalam kasus Vina Cirebon. Penyidik saat ini sedang melaksanakan gelar perkara awal setelah menerima laporan terkait dugaan kesaksian palsu tersebut. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro menilai gelar perkara awal ini adalah hal yang biasa dilakukan kepolisian untuk memulai rangkaian penyelidikan. Setelahnya penyidik akan menindaklanjuti hasil gelar perkara tersebut untuk membuktikan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh para terlapor. Viral News kembali hadir bersama saya Saradita. Saksi pembunuhan kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto menyesal telah memberikan kesaksian palsu terkait kasus tersebut. Dede tidak masalah jika harus mendekam di penjara menggantikan para terpidana kasus Vina Cirebon imbas keterangan palsunya. Kuasa hukum Dede, Asdi Huta Barat, pada hari Selasa mengatakan kliennya merasa lega telah mengakui hal tersebut. Keterangan palsu yang disampaikan Dede bermula saat ia dipanggil Aib ke Polresta Cirebon pada 2016 lalu. Di kantor polisi tersebut, Dede diminta untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan perihal kematian Vina dan Eki. Padahal kliennya tidak mengetahui sama sekali ada peristiwa pembunuhan dengan korban Vina dan Eki di Cirebon. Dede mengaku bahwa ia disuruh oleh Ibtu Rudiana dan juga Aib untuk memberikan kesaksian palsu. Kini pun Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya mensomasi Dede dan juga Aib karena dinilai telah memberikan skenario palsu bahwa Ibtu Rudiana yang meminta mereka untuk memberikan keterangan palsu. Dan Dede serta Aib pun diminta untuk meminta maaf ke Ibtu Rudiana dalam jangka waktu 3 kali 24 jam. Nah, dia merasa berdosa dan dia ingin menebus rasa dosanya itu, sehingga dia menyampaikanlah yang sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. Bahkan sampai ditanyakan oleh ketua umum kami, Prof. Otto, ini konsekuensinya ada loh. Kalau Anda sampai seandainya karena pengakuan jujur Anda ini, Anda harus masuk penjara, ya, apakah siap? Yang bersangkutan mengatakan siap. Saya siap menggantikan 7 terpidana yang sedang berada di penjara sebagai terpidana. Dan saat itu dia menyampaikan bahwa perasaan dia jauh lebih lega, ya, daripada dia di luar tetapi dia tahu atas perbuatannya, sehingga teman-temannya ada 7 terpidana, ya, yang harus dipenjara seumur hidup. Jadi memang mengenai kasus ini sudah disampaikan sendiri oleh saudara Dede, tidak ada peristiwa. Bagaimana Anda? Dede Riswanto menolak meminta maaf kepada Ibtu Rudiana selaku ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon meski telah disomasi. Saksi kasus pembunuhan tersebut memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana atas keterangan palsunya. Dede disomasi oleh Ibtu Rudiana karena dinilai menyebar fitnah dengan mengaku bahwa Rudiana telah menyuruhnya mengarang skenario pembunuhan Vina dan Eki. Dede pun lebih memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana kasus Vina Cirebon yang telah menjalani hukuman penjara. Ia juga meminta maaf kepada keluarga para terpidana. Bahkan, Dede mengaku siap jika nantinya harus dipenjara untuk mempertanggungjawabkan kesaksian palsu yang diberikannya 8 tahun lalu.
Sementara itu kakak Vina, Marliana, terkejut selama ini kesaksian ADD adalah kesaksian palsu. Namun ia percayakan kasus ini kepada proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Wajahnya atau tidak dan lain sebagainya. Bu, akhir-akhir ini ada satu orang yang muncul ke publik dan dia memberikan pengakuan bahwa dia pada saat itu tidak tahu kejadian dan bisanya menjadi saksi karena diminta sama F sama Rudiana. Bagaimana menanggapi soal itu, Bu? Pernah melihat nggak pada tahun 2016 lalu? Jadi pada saat kejadian persidangan itu ya, saya cuman mendengar saksi itu memang ada yang namanya Aep dan Dede. Tapi untuk saya kenal mereka atau melihat mereka itu belum, karena kan memang di saat persidangan itu saya pun tidak tahu yang mana yang Aep, yang mana yang Dede gitu kan. Saya nggak kenal dan nggak tahu mukanya seperti apa gitu. Baru tahu itu sekarang pas mereka muncul. Kesaksiannya dulu gimana, Bu, yang didengar di pengadilan? Kalau di pengadilan itu kan memang tertutup ya, sidangnya sedang tertutup, jadi hanya saya mendengar itu melalui dari pintu gitu, saya nguping di pintu gitu kan, jadi nggak 100% saya tahu jalan persidangan itu. Terus gimana, Bu, dengan kesaksian dia yang saat ini? Sekarang saya malah ini ya, saya sendiri jujur kaget gitu, kaget mendengar pernyataan dia di KDM itu kan, bahwa bilang dia itu 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon mengajukan perlindungan ke LPSK pada Selasa pagi. Saksi kasus Dede juga mengajukan perlindungan. Kuasa hukum 6 terpidana, Jutek Bongso, menjelaskan bahwa pengajuan perlindungan untuk kliennya tersebut untuk memberikan rasa aman bagi mereka ketika memberikan keterangan sebenarnya. Sebab keterangan Dede dan 6 terpidana itu penting bagi pihaknya guna dijadikan bukti untuk dijadikan novum saat pengajuan peninjauan kembali atau PK. Sementara itu, Barreskrim Polri mulai menyelidiki dugaan pemberian keterangan palsu oleh saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina Cirebon. Penyidik saat ini sedang melaksanakan gelar perkara awal setelah menerima laporan terkait dugaan kesaksian palsu tersebut. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro, menilai gelar perkara awal ini adalah hal yang biasa dilakukan kepolisian untuk memulai rangkaian penyelidikan. Setelahnya penyidik akan menindaklanjuti hasil gelar perkara tersebut untuk membuktikan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh para terlapor. Viral News kembali hadir bersama saya Saradita. Saksi pembunuhan kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto, menyesal telah memberikan kesaksian palsu terkait kasus tersebut. Dede tidak masalah jika harus mendekam di penjara menggantikan para terpidana kasus Vina Cirebon imbas keterangan palsunya. Kuasa hukum Dede, Asdi Huta Barat, pada hari Selasa mengatakan kliennya merasa lega telah mengakui hal tersebut. Keterangan palsu yang disampaikan Dede bermula saat ia dipanggil Aep ke Polresta Cirebon pada 2016 lalu. Di kantor polisi tersebut, Dede diminta untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan perihal kematian Vina dan Eki. Padahal kliennya tidak mengetahui sama sekali ada peristiwa pembunuhan dengan korban Vina dan Eki di Cirebon. Dede mengaku bahwa ia disuruh oleh Ibtu Rudiana dan juga Aep untuk memberikan kesaksian palsu. Kini pun Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya mensomasi Dede dan juga Aep karena dinilai telah memberikan skenario palsu bahwa Ibtu Rudiana yang meminta mereka untuk memberikan keterangan palsu. Dan Dede serta Aep pun diminta untuk meminta maaf ke Ibtu Rudiana dalam jangka waktu 3 kali 24 jam. Nah, dia merasa berdosa dan dia ingin menebus rasa dosanya itu.
sehingga dia menyampaikanlah yang sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. Bahkan sampai ditanyakan oleh ketua umum kami, Prof. Otto, ini konsekuensinya ada loh. Kalau Anda sampai seandainya karena pengakuan jujur Anda ini, Anda harus masuk penjara. Ya, apakah siap? Yang bersangkutan mengatakan siap. Saya siap menggantikan 7 terpidana yang sedang berada di penjara sebagai terpidana. Dan saat itu dia menyampaikan bahwa perasaan dia jauh lebih lega ya, daripada dia di luar, tetapi dia tahu atas perbuatannya, sehingga teman-temannya ada 7 terpidana ya yang harus dipenjara seumur-umur. Jadi memang mengenai kasus ini sudah disampaikan sendiri oleh saudara Dede, tidak ada peristiwa. Bagaimana Anda? Dede Riswanto menolak meminta maaf kepada Ibtu Rudiana selaku ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon meski telah disomasi. Saksi kasus pembunuhan tersebut memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana atas keterangan palsunya. Dede disomasi oleh Ibtu Rudiana karena dinilai menyebar fitnah dengan mengaku bahwa Rudiana telah menyuruhnya mengarang skenario pembunuhan Vina dan Eki. Dede pun lebih memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana kasus Vina Cirebon yang telah menjalani hukuman penjara. Ia juga meminta maaf kepada keluarga para terpidana. Bahkan, Dede mengaku siap jika nantinya harus dipenjara untuk mempertanggungjawabkan kesaksian palsu yang diberikannya 8 tahun lalu. Sementara itu kakak Vina, Marliana, terkejut selama ini kesaksian Dede adalah kesaksian palsu. Namun ia percayakan kasus ini kepada proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Wajahnya atau tidak dan lain sebagainya. Bu, akhir-akhir ini ada satu orang yang muncul ke publik dan dia memberikan pengakuan bahwa dia pada saat itu tidak tahu kejadian dan bisanya menjadi saksi karena diminta sama F sama Rudiana. Bagaimana menanggapi soal itu, Bu? Pernah melihat enggak pada tahun 2016 lalu? Jadi pada saat kejadian persidangan itu ya, saya cuman mendengar saksi itu memang ada yang namanya Aep dan Dede. Tapi untuk saya kenal mereka atau melihat mereka itu belum, karena kan memang di saat persidangan itu saya pun tidak tahu yang mana yang Aep, yang mana yang Dede gitu kan. Saya nggak kenal dan nggak tahu mukanya seperti apa gitu. Baru tahu itu sekarang pas mereka muncul. Kesaksiannya dulu gimana, Bu, yang didengar di pengadilan? Kalau di pengadilan itu kan memang tertutup ya, sidangnya sidang tertutup, jadi hanya saya mendengar itu melalui dari pintu gitu, saya nguping di pintu gitu kan, jadi nggak 100% saya tahu jalan persidangan itu. Terus gimana, Bu, dengan kesaksian dia yang saat ini? Sekarang saya malah ini ya, saya sendiri jujur kaget gitu, kaget mendengar pernyataan dia di KDM itu kan, bahwa bilang dia itu 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon mengajukan perlindungan ke LPSK pada Selasa pagi. Saksi kasus Dede juga mengajukan perlindungan. Kuasa hukum 6 terpidana, Jutek Bongso, menjelaskan bahwa pengajuan perlindungan untuk kliennya tersebut untuk memberikan rasa aman bagi mereka ketika memberikan keterangan sebenarnya. Sebab keterangan Dede dan 6 terpidana itu penting bagi pihaknya guna dijadikan bukti untuk dijadikan novum saat pengajuan peninjauan kembali atau PK. Sementara itu, Barreskrim Polri mulai menyelidiki dugaan pemberian keterangan palsu oleh saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina Cirebon. Penyidik saat ini sedang melaksanakan gelar perkara awal setelah menerima laporan terkait dugaan kesaksian palsu tersebut. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro, menilai gelar perkara awal ini adalah hal yang biasa dilakukan kepolisian untuk memulai rangkaian penyelidikan. Setelahnya penyidik akan menindaklanjuti hasil gelar perkara tersebut untuk membuktikan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh para terlapor.
Viral News kembali hadir bersama saya Saradita. Saksi pembunuhan kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto menyesal telah memberikan kesaksian palsu terkait kasus tersebut. Dede tidak masalah jika harus mendekam di penjara menggantikan para terpidana kasus Vina Cirebon imbas keterangan palsunya. Kuasa hukum Dede, Asdi Huta Barat, pada hari Selasa mengatakan kliennya merasa lega telah mengakui hal tersebut. Keterangan palsu yang disampaikan Dede bermula saat ia dipanggil AEP ke Polresta Cirebon pada 2016 lalu. Di kantor polisi tersebut, Dede diminta untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan perihal kematian Vina dan Eki. Padahal kliennya tidak mengetahui sama sekali ada peristiwa pembunuhan dengan korban Vina dan Eki di Cirebon. Dede mengaku bahwa ia disuruh oleh Ibtu Rudiana dan juga AEP untuk memberikan kesaksian palsu. Kini pun Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya mensomasi Dede dan juga AEP karena dinilai telah memberikan skenario palsu bahwa Ibtu Rudiana yang meminta mereka untuk memberikan keterangan palsu. Dan Dede serta AEP pun diminta untuk meminta maaf ke Ibtu Rudiana dalam jangka waktu 3 kali 24 jam. Nah, dia merasa berdosa dan dia ingin menebus rasa dosanya itu, sehingga dia menyampaikanlah yang sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. Bahkan sampai ditanyakan oleh Ketua Umum kami, Prof. Otto, ini konsekuensinya ada loh. Kalau Anda sampai seandainya karena pengakuan jujur Anda ini, Anda harus masuk penjara. Ya, apakah siap? Yang bersangkutan mengatakan siap. Saya siap menggantikan 7 terpidana yang sedang berada di penjara sebagai terpidana. Dan saat itu dia menyampaikan bahwa perasaan dia jauh lebih lega ya, daripada dia di luar, tetapi dia tahu atas perbuatannya, sehingga teman-temannya ada 7 terpidana ya yang harus dipenjara seumur-umur. Jadi memang mengenai kasus ini sudah disampaikan sendiri oleh saudara Dede, tidak ada peristiwa. Bagaimana Anda? Dede Riswanto menolak meminta maaf kepada Ibtu Rudiana selaku ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon meski telah disomasi. Saksi kasus pembunuhan tersebut memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana atas keterangan palsunya. Dede disomasi oleh Ibtu Rudiana karena dinilai menyebar fitnah dengan mengaku bahwa Rudiana telah menyuruhnya mengarang skenario pembunuhan Vina dan Eki. Dede pun lebih memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana kasus Vina Cirebon yang telah menjalani hukuman penjara. Ia juga meminta maaf kepada keluarga para terpidana. Bahkan, Dede mengaku siap jika nantinya harus dipenjara untuk mempertanggungjawabkan kesaksian palsu yang diberikannya 8 tahun lalu. Sementara itu kakak Vina, Marliana, terkejut selama ini kesaksian Dede adalah kesaksian palsu. Namun ia percayakan kasus ini kepada proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Wajahnya atau tidak dan lain sebagainya. Bu, akhir-akhir ini ada satu orang yang muncul ke publik dan dia memberikan pengakuan bahwa dia pada saat itu tidak tahu kejadian dan bisanya menjadi saksi karena diminta sama F sama Rudiana. Bagaimana menanggapi soal itu, Bu? Pernah melihat enggak pada tahun 2016 lalu? Jadi pada saat kejadian persidangan itu ya, saya cuman mendengar saksi itu memang ada yang namanya Aep dan Dede. Tapi untuk saya kenal mereka atau melihat mereka itu belum, karena kan memang di saat persidangan itu saya pun tidak tahu yang mana yang Aep, yang mana yang Dede gitu kan. Saya nggak kenal dan nggak tahu mukanya seperti apa gitu. Baru tahu itu sekarang pas mereka muncul. Kesaksiannya dulu gimana, Bu, yang didengar di pengadilan? Kalau di pengadilan itu kan memang tertutup ya, sidangnya sidang tertutup, jadi hanya saya mendengar itu melalui dari pintu gitu, saya nguping di pintu gitu kan, jadi nggak 100% saya tahu jalan persidangan itu. Terus gimana, Bu, dengan kesaksian dia yang saat ini? Sekarang saya malah ini ya, saya sendiri jujur kaget gitu, kaget mendengar pernyataan dia di KDM itu kan, bahwa bilang dia itu
6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon mengajukan perlindungan ke LPSK pada Selasa pagi. Saksi kasus Dede juga mengajukan perlindungan. Kuasa hukum 6 terpidana, Jutek Bongso menjelaskan bahwa pengajuan perlindungan untuk kliennya tersebut untuk memberikan rasa aman bagi mereka ketika memberikan keterangan sebenarnya. Sebab keterangan Dede dan 6 terpidana itu penting bagi pihaknya guna dijadikan bukti untuk dijadikan novum saat pengajuan peninjauan kembali atau PK. Sementara itu, Barreskrim Polri mulai menyelidiki dugaan pemberian keterangan palsu oleh saksi Aib dan Dede dalam kasus Vina Cirebon. Penyidik saat ini sedang melaksanakan gelar perkara awal setelah menerima laporan terkait dugaan kesaksian palsu tersebut. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro menilai gelar perkara awal ini adalah hal yang biasa dilakukan kepolisian untuk memulai rangkaian penyelidikan. Setelahnya penyidik akan menindaklanjuti hasil gelar perkara tersebut untuk membuktikan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh para terlapor. Viral News kembali hadir bersama saya Saranita. Saksi pembunuhan kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto menyesal telah memberikan kesaksian palsu terkait kasus tersebut. Dede tidak masalah jika harus mendekam di penjara menggantikan para terpidana kasus Vina Cirebon imbas keterangan palsunya. Kuasa hukum Dede, Asdi Huta Barat, pada hari Selasa mengatakan kliennya merasa lega telah mengakui hal tersebut. Keterangan palsu yang disampaikan Dede bermula saat ia dipanggil Aib ke Polresta Cirebon pada 2016 lalu. Di kantor polisi tersebut, Dede diminta untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan perihal kematian Vina dan Eki. Padahal kliennya tidak mengetahui sama sekali ada peristiwa pembunuhan dengan korban Vina dan Eki di Cirebon. Dede mengaku bahwa ia disuruh oleh Ibtu Rudiana dan juga Aib untuk memberikan kesaksian palsu. Kini pun Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya mensomasi Dede dan juga Aib karena dinilai telah memberikan skenario palsu bahwa Ibtu Rudiana yang meminta mereka untuk memberikan keterangan palsu. Dan Dede serta Aib pun diminta untuk meminta maaf ke Ibtu Rudiana dalam jangka waktu 3 kali 24 jam. Nah, dia merasa berdosa dan dia ingin menebus rasa dosanya itu, sehingga dia menyampaikanlah yang sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. Bahkan sampai ditanyakan oleh Ketua Umum kami, Prof. Otto, ini konsekuensinya ada loh. Kalau Anda sampai seandainya karena pengakuan jujur Anda ini, Anda harus masuk penjara. Ya, apakah siap? Yang bersangkutan mengatakan siap. Saya siap menggantikan 7 terpidana yang sedang berada di penjara sebagai terpidana. Dan saat itu dia menyampaikan bahwa perasaan dia jauh lebih lega ya, daripada dia di luar tetapi dia tahu atas perbuatannya, sehingga teman-temannya ada 7 terpidana ya yang harus dipenjara seumur-umur. Jadi memang mengenai kasus ini sudah disampaikan sendiri oleh saudara Dede, tidak ada peristiwa. Bagaimana Anda? Dede Riswanto menolak meminta maaf kepada Ibtu Rudiana selaku ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon meski telah disomasi. Saksi kasus pembunuhan tersebut memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana atas keterangan palsunya. Dede disomasi oleh Ibtu Rudiana karena dinilai menyebar fitnah dengan mengaku bahwa Rudiana telah menyuruhnya mengarang skenario pembunuhan Vina dan Eki. Dede pun lebih memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana kasus Vina Cirebon yang telah menjalani hukuman penjara. Ia juga meminta maaf kepada keluarga para terpidana. Bahkan, Dede mengaku siap jika nantinya harus dipenjara untuk mempertanggungjawabkan kesaksian palsu yang diberikannya 8 tahun lalu.
Sementara itu kakak Vina, Marliana, terkejut selama ini kesaksian ADD adalah kesaksian palsu. Namun ia percayakan kasus ini kepada proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Wajahnya atau tidak dan lain sebagainya. Bu, akhir-akhir ini ada satu orang yang muncul ke publik dan dia memberikan pengakuan bahwa dia pada saat itu tidak tahu kejadian dan bisanya menjadi saksi karena diminta sama F sama Rudiana. Bagaimana menanggapi soal itu, Bu? Pernah melihat nggak pada tahun 2016 lalu? Jadi pada saat kejadian persidangan itu ya, saya cuman mendengar saksi itu memang ada yang namanya Aep dan Dede. Tapi untuk saya kenal mereka atau melihat mereka itu belum, karena kan memang di saat persidangan itu saya pun tidak tahu yang mana yang Aep, yang mana yang Dede gitu kan. Saya nggak kenal dan nggak tahu mukanya seperti apa gitu. Baru tahu itu sekarang pas mereka muncul. Kesaksiannya dulu gimana, Bu, yang didengar di pengadilan? Kalau di pengadilan itu kan memang tertutup ya, sidangnya sidang tertutup, jadi hanya saya mendengar itu melalui dari pintu gitu, saya nguping di pintu gitu kan, jadi nggak 100% saya tahu jalan persidangan itu. Terus gimana, Bu, dengan kesaksian dia yang saat ini? Sekarang saya malah ini ya, saya sendiri jujur kaget gitu, kaget mendengar pernyataan dia di KDM itu kan, bahwa bilang dia itu 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon mengajukan perlindungan ke LPSK pada Selasa pagi. Saksi kasus Dede juga mengajukan perlindungan. Kuasa hukum 6 terpidana, Jutek Bongso, menjelaskan bahwa pengajuan perlindungan untuk kliennya tersebut untuk memberikan rasa aman bagi mereka ketika memberikan keterangan sebenarnya. Sebab keterangan Dede dan 6 terpidana itu penting bagi pihaknya guna dijadikan bukti untuk dijadikan novum saat pengajuan peninjauan kembali atau PK. Sementara itu, Barreskrim Polri mulai menyelidiki dugaan pemberian keterangan palsu oleh saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina Cirebon. Penyidik saat ini sedang melaksanakan gelar perkara awal setelah menerima laporan terkait dugaan kesaksian palsu tersebut. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro, menilai gelar perkara awal ini adalah hal yang biasa dilakukan kepolisian untuk memulai rangkaian penyelidikan. Setelahnya penyidik akan menindaklanjuti hasil gelar perkara tersebut untuk membuktikan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh para terlapor. Viral News kembali hadir bersama saya Saradita. Saksi pembunuhan kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto, menyesal telah memberikan kesaksian palsu terkait kasus tersebut. Dede tidak masalah jika harus mendekam di penjara menggantikan para terpidana kasus Vina Cirebon imbas keterangan palsunya. Kuasa hukum Dede, Asdi Huta Barat, pada hari Selasa mengatakan kliennya merasa lega telah mengakui hal tersebut. Keterangan palsu yang disampaikan Dede bermula saat ia dipanggil Aep ke Polresta Cirebon pada 2016 lalu. Di kantor polisi tersebut, Dede diminta untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan perihal kematian Vina dan Eki. Padahal kliennya tidak mengetahui sama sekali ada peristiwa pembunuhan dengan korban Vina dan Eki di Cirebon. Dede mengaku bahwa ia disuruh oleh Ibtu Rudiana dan juga Aep untuk memberikan kesaksian palsu. Kini pun Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya mensomasi Dede dan juga Aep karena dinilai telah memberikan skenario palsu bahwa Ibtu Rudiana yang meminta mereka untuk memberikan keterangan palsu. Dan Dede serta Aep pun diminta untuk meminta maaf ke Ibtu Rudiana dalam jangka waktu 3 kali 24 jam. Nah, dia merasa berdosa dan dia ingin menebus rasa dosanya itu,
sehingga dia menyampaikanlah yang sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. Bahkan sampai ditanyakan oleh Ketua Umum kami, Prof. Otto, ini konsekuensinya ada loh. Kalau Anda sampai seandainya karena pengakuan jujur Anda ini, Anda harus masuk penjara. Ya, apakah siap? Yang bersangkutan mengatakan siap. Saya siap menggantikan 7 terpidana yang sedang berada di penjara sebagai terpidana. Dan saat itu dia menyampaikan bahwa perasaan dia jauh lebih lega ya, daripada dia di luar tetapi dia tahu atas perbuatannya, sehingga teman-temannya ada 7 terpidana ya yang harus dipenjara seumur hidup. Jadi memang mengenai kasus ini sudah disampaikan sendiri oleh saudara Dede, tidak ada peristiwa. Bagaimana Anda? Dede Riswanto menolak meminta maaf kepada Ibtu Rudiana selaku ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon meski telah disomasi. Saksi kasus pembunuhan tersebut memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana atas keterangan palsunya. Dede disomasi oleh Ibtu Rudiana karena dinilai menyebar fitnah dengan mengaku bahwa Rudiana telah menyuruhnya mengarang skenario pembunuhan Vina dan Eki. Dede pun lebih memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana kasus Vina Cirebon yang telah menjalani hukuman penjara. Ia juga meminta maaf kepada keluarga para terpidana. Bahkan, Dede mengaku siap jika nantinya harus dipenjara untuk mempertanggungjawabkan kesaksian palsu yang diberikannya 8 tahun lalu. Sementara itu, kakak Vina, Marliana, terkejut selama ini kesaksian Dede adalah kesaksian palsu. Namun ia percayakan kasus ini kepada proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Wajahnya atau tidak dan lain sebagainya. Bu, akhir-akhir ini ada satu orang yang muncul ke publik dan dia memberikan pengakuan bahwa dia pada saat itu tidak tahu kejadian dan bisanya menjadi saksi karena diminta sama F sama Rudiana. Bagaimana menanggapi soal itu, Bu? Pernah melihat enggak pada tahun 2016 lalu? Jadi pada saat kejadian persidangan itu ya, saya cuman mendengar saksi itu memang ada yang namanya Aep dan Dede. Tapi untuk saya kenal mereka atau melihat mereka itu belum, karena kan memang di saat persidangan itu saya pun tidak tahu yang mana yang Aep, yang mana yang Dede gitu kan. Saya nggak kenal dan nggak tahu mukanya seperti apa gitu. Baru tahu itu sekarang pas mereka muncul. Kesaksiannya dulu gimana, Bu, yang didengar di pengadilan? Kalau di pengadilan itu kan memang tertutup ya, sidangnya sidang tertutup, jadi hanya saya mendengar itu melalui dari pintu gitu, saya nguping di pintu gitu kan, jadi nggak 100% saya tahu jalan persidangan itu. Terus gimana, Bu, dengan kesaksian dia yang saat ini? Sekarang saya malah ini ya, saya sendiri jujur kaget gitu, kaget mendengar pernyataan dia di KDM itu kan, bahwa bilang dia itu 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon mengajukan perlindungan ke LPSK pada Selasa pagi. Saksi kasus Dede juga mengajukan perlindungan. Kuasa hukum 6 terpidana, Jutek Bongso, menjelaskan bahwa pengajuan perlindungan untuk kliennya tersebut untuk memberikan rasa aman bagi mereka ketika memberikan keterangan sebenarnya. Sebab keterangan Dede dan 6 terpidana itu penting bagi pihaknya guna dijadikan bukti untuk dijadikan novum saat pengajuan peninjauan kembali atau PK. Sementara itu, Barreskrim Polri mulai menyelidiki dugaan pemberian keterangan palsu oleh saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina Cirebon. Penyidik saat ini sedang melaksanakan gelar perkara awal setelah menerima laporan terkait dugaan kesaksian palsu tersebut. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro, menilai gelar perkara awal ini adalah hal yang biasa dilakukan kepolisian untuk memulai rangkaian penyelidikan. Setelahnya penyidik akan menindaklanjuti hasil gelar perkara tersebut untuk membuktikan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh para terlapor.
Viral News kembali hadir bersama saya Saradita. Saksi pembunuhan kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto menyesal telah memberikan kesaksian palsu terkait kasus tersebut. Dede tidak masalah jika harus mendekam di penjara menggantikan para terpidana kasus Vina Cirebon imbas keterangan palsunya. Kuasa hukum Dede, Asdi Huta Barat, pada hari Selasa mengatakan kliennya merasa lega telah mengakui hal tersebut. Keterangan palsu yang disampaikan Dede bermula saat ia dipanggil Aep ke Polresta Cirebon pada 2016 lalu. Di kantor polisi tersebut, Dede diminta untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan perihal kematian Vina dan Eki. Padahal kliennya tidak mengetahui sama sekali ada peristiwa pembunuhan dengan korban Vina dan Eki di Cirebon. Dede mengaku bahwa ia disuruh oleh Ibtu Rudiana dan juga Aep untuk memberikan kesaksian palsu. Kini pun Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya mensomasi Dede dan juga Aep karena dinilai telah memberikan skenario palsu bahwa Ibtu Rudiana yang meminta mereka untuk memberikan keterangan palsu. Dan Dede serta Aep pun diminta untuk meminta maaf ke Ibtu Rudiana dalam jangka waktu 3 kali 24 jam. Nah, dia merasa berdosa dan dia ingin menebus rasa dosanya itu, sehingga dia menyampaikanlah yang sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. Bahkan sampai ditanyakan oleh ketua umum kami, Prof. Otto, ini konsekuensinya ada loh. Kalau Anda sampai seandainya karena pengakuan jujur Anda ini, Anda harus masuk penjara. Ya, apakah siap? Yang bersangkutan mengatakan siap. Saya siap menggantikan 7 terpidana yang sedang berada di penjara sebagai terpidana. Dan saat itu dia menyampaikan bahwa perasaan dia jauh lebih lega ya, daripada dia di luar tetapi dia tahu atas perbuatannya, sehingga teman-temannya ada 7 terpidana ya yang harus dipenjara seumur-umur. Jadi memang mengenai kasus ini sudah disampaikan sendiri oleh saudara Dede, tidak ada peristiwa. Bagaimana Anda? Dede Riswanto menolak meminta maaf kepada Ibtu Rudiana selaku ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon meski telah disomasi. Saksi kasus pembunuhan tersebut memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana atas keterangan palsunya. Dede disomasi oleh Ibtu Rudiana karena dinilai menyebar fitnah dengan mengaku bahwa Rudiana telah menyuruhnya mengarang skenario pembunuhan Vina dan Eki. Dede pun lebih memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana kasus Vina Cirebon yang telah menjalani hukuman penjara. Ia juga meminta maaf kepada keluarga para terpidana. Bahkan, Dede mengaku siap jika nantinya harus dipenjara untuk mempertanggungjawabkan kesaksian palsu yang diberikannya 8 tahun lalu. Sementara itu, kakak Vina, Marliana, terkejut selama ini kesaksian Dede adalah kesaksian palsu. Namun ia percayakan kasus ini kepada proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Wajahnya atau tidak dan lain sebagainya. Bu, akhir-akhir ini ada satu orang yang muncul ke publik dan dia memberikan pengakuan bahwa dia pada saat itu tidak tahu kejadian dan bisanya menjadi saksi karena diminta sama F sama Rudiana. Bagaimana menanggapi soal itu, Bu? Pernah melihat enggak pada tahun 2016 lalu? Jadi pada saat kejadian persidangan itu ya, saya cuman mendengar saksi itu memang ada yang namanya Aep dan Dede. Tapi untuk saya kenal mereka atau melihat mereka itu belum, karena kan memang di saat persidangan itu saya pun tidak tahu yang mana yang Aep, yang mana yang Dede gitu kan. Saya nggak kenal dan nggak tahu mukanya seperti apa gitu. Baru tahu itu sekarang pas mereka muncul. Kesaksiannya dulu gimana, Bu, yang didengar di pengadilan? Kalau di pengadilan itu kan memang tertutup ya, sidangnya sidang tertutup, jadi hanya saya mendengar itu melalui dari pintu gitu, saya nguping di pintu gitu kan, jadi nggak 100% saya tahu jalan persidangan itu. Terus gimana, Bu, dengan kesaksian dia yang saat ini? Sekarang saya malah ini ya, saya sendiri jujur kaget gitu, kaget mendengar pernyataan dia di KDM itu kan, bahwa bilang dia itu
6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon mengajukan perlindungan ke LPSK pada Selasa pagi. Saksi kasus Dede juga mengajukan perlindungan. Kuasa hukum 6 terpidana, Jutek Bongso menjelaskan bahwa pengajuan perlindungan untuk kliennya tersebut untuk memberikan rasa aman bagi mereka ketika memberikan keterangan sebenarnya. Sebab keterangan Dede dan 6 terpidana itu penting bagi pihaknya guna dijadikan bukti untuk dijadikan novum saat pengajuan peninjauan kembali atau PK. Sementara itu, Barreskrim Polri mulai menyelidiki dugaan pemberian keterangan palsu oleh saksi Aib dan Dede dalam kasus Vina Cirebon. Penyidik saat ini sedang melaksanakan gelar perkara awal setelah menerima laporan terkait dugaan kesaksian palsu tersebut. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro menilai gelar perkara awal ini adalah hal yang biasa dilakukan kepolisian untuk memulai rangkaian penyelidikan. Setelahnya penyidik akan menindaklanjuti hasil gelar perkara tersebut untuk membuktikan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh para terlapor. Viral News kembali hadir bersama saya Saradita. Saksi pembunuhan kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto menyesal telah memberikan kesaksian palsu terkait kasus tersebut. Dede tidak masalah jika harus mendekam di penjara menggantikan para terpidana kasus Vina Cirebon imbas keterangan palsunya. Kuasa hukum Dede, Asdi Huta Barat, pada hari Selasa mengatakan kliennya merasa lega telah mengakui hal tersebut. Keterangan palsu yang disampaikan Dede bermula saat ia dipanggil Aib ke Polresta Cirebon pada 2016 lalu. Di kantor polisi tersebut, Dede diminta untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan perihal kematian Vina dan Eki. Padahal kliennya tidak mengetahui sama sekali ada peristiwa pembunuhan dengan korban Vina dan Eki di Cirebon. Dede mengaku bahwa ia disuruh oleh Ibtu Rudiana dan juga Aib untuk memberikan kesaksian palsu. Kini pun Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya mensomasi Dede dan juga Aib karena dinilai telah memberikan skenario palsu bahwa Ibtu Rudiana yang meminta mereka untuk memberikan keterangan palsu. Dan Dede serta Aib pun diminta untuk meminta maaf ke Ibtu Rudiana dalam jangka waktu 3 kali 24 jam. Nah, dia merasa berdosa dan dia ingin menebus rasa dosanya itu, sehingga dia menyampaikanlah yang sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. Bahkan sampai ditanyakan oleh ketua umum kami, Prof. Otto, ini konsekuensinya ada loh. Kalau Anda sampai seandainya karena pengakuan jujur Anda ini, Anda harus masuk penjara, ya, apakah siap? Yang bersangkutan mengatakan siap. Saya siap menggantikan 7 terpidana yang sedang berada di penjara sebagai terpidana. Dan saat itu dia menyampaikan bahwa perasaan dia jauh lebih lega ya, daripada dia di luar tetapi dia tahu atas perbuatannya, sehingga teman-temannya ada 7 terpidana ya yang harus dipenjara seumur hidup. Jadi memang mengenai kasus ini sudah disampaikan sendiri oleh saudara Dede, tidak ada peristiwa. Bagaimana Anda? Dede Riswanto menolak meminta maaf kepada Ibtu Rudiana selaku ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon meski telah disomasi. Saksi kasus pembunuhan tersebut memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana atas keterangan palsunya. Dede disomasi oleh Ibtu Rudiana karena dinilai menyebar fitnah dengan mengaku bahwa Rudiana telah menyuruhnya mengarang skenario pembunuhan Vina dan Eki. Dede pun lebih memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana kasus Vina Cirebon yang telah menjalani hukuman penjara. Ia juga meminta maaf kepada keluarga para terpidana. Bahkan, Dede mengaku siap jika nantinya harus dipenjara untuk mempertanggungjawabkan kesaksian palsu yang diberikannya 8 tahun lalu.
Sementara itu kakak Vina, Marliana, terkejut selama ini kesaksian ADD adalah kesaksian palsu. Namun ia percayakan kasus ini kepada proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Wajahnya atau tidak dan lain sebagainya. Bu, akhir-akhir ini ada satu orang yang muncul ke publik dan dia memberikan pengakuan bahwa dia pada saat itu tidak tahu kejadian dan bisanya menjadi saksi karena diminta sama F sama Rudiana. Bagaimana menanggapi soal itu, Bu? Pernah melihat nggak pada tahun 2016 lalu? Jadi pada saat kejadian persidangan itu ya, saya cuman mendengar saksi itu memang ada yang namanya Aep dan Dede. Tapi untuk saya kenal mereka atau melihat mereka itu belum, karena kan memang di saat persidangan itu saya pun tidak tahu yang mana yang Aep, yang mana yang Dede gitu kan. Saya nggak kenal dan nggak tahu mukanya seperti apa gitu. Baru tahu itu sekarang pas mereka muncul. Kesaksiannya dulu gimana, Bu, yang didengar di pengadilan? Kalau di pengadilan itu kan memang tertutup ya, sidangnya sedang tertutup, jadi hanya saya mendengar itu melalui dari pintu gitu, saya nguping di pintu gitu kan, jadi nggak 100% saya tahu jalan persidangan itu. Terus gimana, Bu, dengan kesaksian dia yang saat ini? Sekarang saya malah ini ya, saya sendiri jujur kaget gitu, kaget mendengar pernyataan dia di KDM itu kan, bahwa bilang dia itu 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon mengajukan perlindungan ke LPSK pada Selasa pagi. Saksi kasus Dede juga mengajukan perlindungan. Kuasa hukum 6 terpidana, Jutek Bongso, menjelaskan bahwa pengajuan perlindungan untuk kliennya tersebut untuk memberikan rasa aman bagi mereka ketika memberikan keterangan sebenarnya. Sebab keterangan Dede dan 6 terpidana itu penting bagi pihaknya guna dijadikan bukti untuk dijadikan novum saat pengajuan peninjauan kembali atau PK. Sementara itu, Barreskrim Polri mulai menyelidiki dugaan pemberian keterangan palsu oleh saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina Cirebon. Penyidik saat ini sedang melaksanakan gelar perkara awal setelah menerima laporan terkait dugaan kesaksian palsu tersebut. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro, menilai gelar perkara awal ini adalah hal yang biasa dilakukan kepolisian untuk memulai rangkaian penyelidikan. Setelahnya penyidik akan menindaklanjuti hasil gelar perkara tersebut untuk membuktikan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh para terlapor. Viral News kembali hadir bersama saya Saradita. Saksi pembunuhan kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto, menyesal telah memberikan kesaksian palsu terkait kasus tersebut. Dede tidak masalah jika harus mendekam di penjara menggantikan para terpidana kasus Vina Cirebon imbas keterangan palsunya. Kuasa hukum Dede, Asdi Huta Barat, pada hari Selasa mengatakan kliennya merasa lega telah mengakui hal tersebut. Keterangan palsu yang disampaikan Dede bermula saat ia dipanggil Aep ke Polresta Cirebon pada 2016 lalu. Di kantor polisi tersebut, Dede diminta untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan perihal kematian Vina dan Eki. Padahal kliennya tidak mengetahui sama sekali ada peristiwa pembunuhan dengan korban Vina dan Eki di Cirebon. Dede mengaku bahwa ia disuruh oleh Ibtu Rudiana dan juga Aep untuk memberikan kesaksian palsu. Kini pun Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya mensomasi Dede dan juga Aep karena dinilai telah memberikan skenario palsu bahwa Ibtu Rudiana yang meminta mereka untuk memberikan keterangan palsu. Dan Dede serta Aep pun diminta untuk meminta maaf ke Ibtu Rudiana dalam jangka waktu 3 kali 24 jam. Nah, dia merasa berdosa dan dia ingin menebus rasa dosanya itu.
sehingga dia menyampaikanlah yang sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. Bahkan sampai ditanyakan oleh ketua umum kami, Prof. Otto, ini konsekuensinya ada loh. Kalau Anda sampai seandainya karena pengakuan jujur Anda ini, Anda harus masuk penjara. Ya, apakah siap? Yang bersangkutan mengatakan siap. Saya siap menggantikan 7 terpidana yang sedang berada di penjara sebagai terpidana. Dan saat itu dia menyampaikan bahwa perasaan dia jauh lebih lega ya, daripada dia di luar tetapi dia tahu atas perbuatannya, sehingga teman-temannya ada 7 terpidana ya yang harus dipenjara seumur-umur. Jadi memang mengenai kasus ini sudah disampaikan sendiri oleh saudara Dede, tidak ada peristiwa. Bagaimana Anda? Dede Riswanto menolak meminta maaf kepada Ibtu Rudiana selaku ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon meski telah disomasi. Saksi kasus pembunuhan tersebut memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana atas keterangan palsunya. Dede disomasi oleh Ibtu Rudiana karena dinilai menyebar fitnah dengan mengaku bahwa Rudiana telah menyuruhnya mengarang skenario pembunuhan Vina dan Eki. Dede pun lebih memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana kasus Vina Cirebon yang telah menjalani hukuman penjara. Ia juga meminta maaf kepada keluarga para terpidana. Bahkan, Dede mengaku siap jika nantinya harus dipenjara untuk mempertanggungjawabkan kesaksian palsu yang diberikannya 8 tahun lalu. Sementara itu kakak Vina, Marliana, terkejut selama ini kesaksian Dede adalah kesaksian palsu. Namun ia percayakan kasus ini kepada proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Wajahnya atau tidak dan lain sebagainya. Bu, akhir-akhir ini ada satu orang yang muncul ke publik dan dia memberikan pengakuan bahwa dia pada saat itu tidak tahu kejadian dan bisanya menjadi saksi karena diminta sama F sama Rudiana. Bagaimana menanggapi soal itu, Bu? Pernah melihat enggak pada tahun 2016 lalu? Jadi pada saat kejadian persidangan itu ya, saya cuman mendengar saksi itu memang ada yang namanya Aep dan Dede. Tapi untuk saya kenal mereka atau melihat mereka itu belum, karena kan memang di saat persidangan itu saya pun tidak tahu yang mana yang Aep, yang mana yang Dede gitu kan. Saya nggak kenal dan nggak tahu mukanya seperti apa gitu. Baru tahu itu sekarang pas mereka muncul. Kesaksiannya dulu gimana, Bu, yang didengar di pengadilan? Kalau di pengadilan itu kan memang tertutup ya, sidangnya sidang tertutup, jadi hanya saya mendengar itu melalui dari pintu gitu, saya nguping di pintu gitu kan, jadi nggak 100% saya tahu jalan persidangan itu. Terus gimana, Bu, dengan kesaksian dia yang saat ini? Sekarang saya malah ini ya, saya sendiri jujur kaget gitu, kaget mendengar pernyataan dia di KDM itu kan, bahwa bilang dia itu 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon mengajukan perlindungan ke LPSK pada Selasa pagi. Saksi kasus Dede juga mengajukan perlindungan. Kuasa hukum 6 terpidana, Jutek Bongso, menjelaskan bahwa pengajuan perlindungan untuk kliennya tersebut untuk memberikan rasa aman bagi mereka ketika memberikan keterangan sebenarnya. Sebab keterangan Dede dan 6 terpidana itu penting bagi pihaknya guna dijadikan bukti untuk dijadikan novum saat pengajuan peninjauan kembali atau PK. Sementara itu, Barreskrim Polri mulai menyelidiki dugaan pemberian keterangan palsu oleh saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina Cirebon. Penyidik saat ini sedang melaksanakan gelar perkara awal setelah menerima laporan terkait dugaan kesaksian palsu tersebut. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro, menilai gelar perkara awal ini adalah hal yang biasa dilakukan kepolisian untuk memulai rangkaian penyelidikan. Setelahnya penyidik akan menindaklanjuti hasil gelar perkara tersebut untuk membuktikan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh para terlapor.
Viral News kembali hadir bersama saya Saradita. Saksi pembunuhan kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto menyesal telah memberikan kesaksian palsu terkait kasus tersebut. Dede tidak masalah jika harus mendekam di penjara menggantikan para terpidana kasus Vina Cirebon imbas keterangan palsunya. Kuasa hukum Dede, Asdi Huta Barat, pada hari Selasa mengatakan kliennya merasa lega telah mengakui hal tersebut. Keterangan palsu yang disampaikan Dede bermula saat ia dipanggil AEP ke Polresta Cirebon pada 2016 lalu. Di kantor polisi tersebut, Dede diminta untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan perihal kematian Vina dan Eki. Padahal kliennya tidak mengetahui sama sekali ada peristiwa pembunuhan dengan korban Vina dan Eki di Cirebon. Dede mengaku bahwa ia disuruh oleh Ibtu Rudiana dan juga AEP untuk memberikan kesaksian palsu. Kini pun Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya mensomasi Dede dan juga AEP karena dinilai telah memberikan skenario palsu bahwa Ibtu Rudiana yang meminta mereka untuk memberikan keterangan palsu. Dan Dede serta AEP pun diminta untuk meminta maaf ke Ibtu Rudiana dalam jangka waktu 3 kali 24 jam. Nah, dia merasa berdosa dan dia ingin menebus rasa dosanya itu, sehingga dia menyampaikanlah yang sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. Bahkan sampai ditanyakan oleh Ketua Umum kami, Prof. Otto, ini konsekuensinya ada loh. Kalau Anda sampai seandainya karena pengakuan jujur Anda ini, Anda harus masuk penjara, ya, apakah siap? Yang bersangkutan mengatakan siap. Saya siap menggantikan 7 terpidana yang sedang berada di penjara sebagai terpidana. Dan saat itu dia menyampaikan bahwa perasaan dia jauh lebih lega, ya, daripada dia di luar tetapi dia tahu atas perbuatannya, sehingga teman-temannya ada 7 terpidana, ya, yang harus dipenjara seumur-umur. Jadi memang mengenai kasus ini sudah disampaikan sendiri oleh saudara Dede, tidak ada peristiwa. Bagaimana Anda? Dede Riswanto menolak meminta maaf kepada Ibtu Rudiana selaku ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon meski telah disomasi. Saksi kasus pembunuhan tersebut memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana atas keterangan palsunya. Dede disomasi oleh Ibtu Rudiana karena dinilai menyebar fitnah dengan mengaku bahwa Rudiana telah menyuruhnya mengarang skenario pembunuhan Vina dan Eki. Dede pun lebih memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana kasus Vina Cirebon yang telah menjalani hukuman penjara. Ia juga meminta maaf kepada keluarga para terpidana. Bahkan, Dede mengaku siap jika nantinya harus dipenjara untuk mempertanggungjawabkan kesaksian palsu yang diberikannya 8 tahun lalu. Sementara itu kakak Vina, Marliana, terkejut selama ini kesaksian Dede adalah kesaksian palsu. Namun ia percayakan kasus ini kepada proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Wajahnya atau tidak dan lain sebagainya. Bu, akhir-akhir ini ada satu orang yang muncul ke publik dan dia memberikan pengakuan bahwa dia pada saat itu tidak tahu kejadian dan bisanya menjadi saksi karena diminta sama F sama Rudiana. Bagaimana menanggapi soal itu, Bu? Pernah melihat enggak pada tahun 2016 lalu? Jadi pada saat kejadian persidangan itu ya, saya cuman mendengar saksi itu memang ada yang namanya Aep dan Dede. Tapi untuk saya kenal mereka atau melihat mereka itu belum, karena kan memang di saat persidangan itu saya pun tidak tahu yang mana yang Aep, yang mana yang Dede gitu kan. Saya nggak kenal dan nggak tahu mukanya seperti apa gitu. Baru tahu itu sekarang pas mereka muncul. Kesaksiannya dulu gimana, Bu, yang didengar di pengadilan? Kalau di pengadilan itu kan memang tertutup ya, sidangnya sidang tertutup, jadi hanya saya mendengar itu melalui dari pintu gitu, saya nguping di pintu gitu kan, jadi nggak 100% saya tahu jalan persidangan itu. Terus gimana, Bu, dengan kesaksian dia yang saat ini? Sekarang saya malah ini ya, saya sendiri jujur kaget gitu, kaget mendengar pernyataan dia di KDM itu kan, bahwa bilang dia itu
6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon mengajukan perlindungan ke LPSK pada Selasa pagi. Saksi kasus Dede juga mengajukan perlindungan. Kuasa hukum 6 terpidana, Jutek Bongso menjelaskan bahwa pengajuan perlindungan untuk kliennya tersebut untuk memberikan rasa aman bagi mereka ketika memberikan keterangan sebenarnya. Sebab keterangan Dede dan 6 terpidana itu penting bagi pihaknya guna dijadikan bukti untuk dijadikan novum saat pengajuan peninjauan kembali atau PK. Sementara itu, Barreskrim Polri mulai menyelidiki dugaan pemberian keterangan palsu oleh saksi Aib dan Dede dalam kasus Vina Cirebon. Penyidik saat ini sedang melaksanakan gelar perkara awal setelah menerima laporan terkait dugaan kesaksian palsu tersebut. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro menilai gelar perkara awal ini adalah hal yang biasa dilakukan kepolisian untuk memulai rangkaian penyelidikan. Setelahnya penyidik akan menindaklanjuti hasil gelar perkara tersebut untuk membuktikan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh para terlapor. Viral News kembali hadir bersama saya Saranita. Saksi pembunuhan kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto menyesal telah memberikan kesaksian palsu terkait kasus tersebut. Dede tidak masalah jika harus mendekam di penjara menggantikan para terpidana kasus Vina Cirebon imbas keterangan palsunya. Kuasa hukum Dede, Asdi Huta Barat, pada hari Selasa mengatakan kliennya merasa lega telah mengakui hal tersebut. Keterangan palsu yang disampaikan Dede bermula saat ia dipanggil Aib ke Polresta Cirebon pada 2016 lalu. Di kantor polisi tersebut, Dede diminta untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan perihal kematian Vina dan Eki. Padahal kliennya tidak mengetahui sama sekali ada peristiwa pembunuhan dengan korban Vina dan Eki di Cirebon. Dede mengaku bahwa ia disuruh oleh Ibtu Rudiana dan juga Aib untuk memberikan kesaksian palsu. Kini pun Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya mensomasi Dede dan juga Aib karena dinilai telah memberikan skenario palsu bahwa Ibtu Rudiana yang meminta mereka untuk memberikan keterangan palsu. Dan Dede serta Aib pun diminta untuk meminta maaf ke Ibtu Rudiana dalam jangka waktu 3 kali 24 jam. Nah, dia merasa berdosa dan dia ingin menebus rasa dosanya itu, sehingga dia menyampaikanlah yang sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. Bahkan sampai ditanyakan oleh Ketua Umum kami, Prof. Otto, ini konsekuensinya ada loh. Kalau Anda sampai seandainya karena pengakuan jujur Anda ini, Anda harus masuk penjara. Ya, apakah siap? Yang bersangkutan mengatakan siap. Saya siap menggantikan 7 terpidana yang sedang berada di penjara sebagai terpidana. Dan saat itu dia menyampaikan bahwa perasaan dia jauh lebih lega ya, daripada dia di luar tetapi dia tahu atas perbuatannya, sehingga teman-temannya ada 7 terpidana ya yang harus dipenjara seumur-umur. Jadi memang mengenai kasus ini sudah disampaikan sendiri oleh saudara Dede, tidak ada peristiwa. Bagaimana Anda? Dede Riswanto menolak meminta maaf kepada Ibtu Rudiana selaku ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon meski telah disomasi. Saksi kasus pembunuhan tersebut memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana atas keterangan palsunya. Dede disomasi oleh Ibtu Rudiana karena dinilai menyebar fitnah dengan mengaku bahwa Rudiana telah menyuruhnya mengarang skenario pembunuhan Vina dan Eki. Dede pun lebih memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana kasus Vina Cirebon yang telah menjalani hukuman penjara. Ia juga meminta maaf kepada keluarga para terpidana. Bahkan, Dede mengaku siap jika nantinya harus dipenjara untuk mempertanggungjawabkan kesaksian palsu yang diberikannya 8 tahun lalu.
Sementara itu kakak Vina, Marliana, terkejut selama ini kesaksian ADD adalah kesaksian palsu. Namun ia percayakan kasus ini kepada proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Wajahnya atau tidak dan lain sebagainya. Bu, akhir-akhir ini ada satu orang yang muncul ke publik dan dia memberikan pengakuan bahwa dia pada saat itu tidak tahu kejadian dan bisanya menjadi saksi karena diminta sama F sama Rudiana. Bagaimana menanggapi soal itu, Bu? Pernah melihat nggak pada tahun 2016 lalu? Jadi pada saat kejadian persidangan itu ya, saya cuman mendengar saksi itu memang ada yang namanya Aep dan Dede. Tapi untuk saya kenal mereka atau melihat mereka itu belum, karena kan memang di saat persidangan itu saya pun tidak tahu yang mana yang Aep, yang mana yang Dede gitu kan. Saya nggak kenal dan nggak tahu mukanya seperti apa gitu. Baru tahu itu sekarang pas mereka muncul. Kesaksiannya dulu gimana, Bu, yang didengar di pengadilan? Kalau di pengadilan itu kan memang tertutup ya, sidangnya sedang tertutup, jadi hanya saya mendengar itu melalui dari pintu gitu, saya nguping di pintu gitu kan, jadi nggak 100% saya tahu jalan persidangan itu. Terus gimana, Bu, dengan kesaksian dia yang saat ini? Sekarang saya malah ini ya, saya sendiri jujur kaget gitu, kaget mendengar pernyataan dia di KDM itu kan, bahwa bilang dia itu 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon mengajukan perlindungan ke LPSK pada Selasa pagi. Saksi kasus Dede juga mengajukan perlindungan. Kuasa hukum 6 terpidana, Jutek Bongso, menjelaskan bahwa pengajuan perlindungan untuk kliennya tersebut untuk memberikan rasa aman bagi mereka ketika memberikan keterangan sebenarnya. Sebab keterangan Dede dan 6 terpidana itu penting bagi pihaknya guna dijadikan bukti untuk dijadikan novum saat pengajuan peninjauan kembali atau PK. Sementara itu, Barreskrim Polri mulai menyelidiki dugaan pemberian keterangan palsu oleh saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina Cirebon. Penyidik saat ini sedang melaksanakan gelar perkara awal setelah menerima laporan terkait dugaan kesaksian palsu tersebut. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro, menilai gelar perkara awal ini adalah hal yang biasa dilakukan kepolisian untuk memulai rangkaian penyelidikan. Setelahnya penyidik akan menindaklanjuti hasil gelar perkara tersebut untuk membuktikan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh para terlapor. Viral News kembali hadir bersama saya Saranita. Saksi pembunuhan kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto, menyesal telah memberikan kesaksian palsu terkait kasus tersebut. Dede tidak masalah jika harus mendekam di penjara menggantikan para terpidana kasus Vina Cirebon imbas keterangan palsunya. Kuasa hukum Dede, Asdi Huta Barat, pada hari Selasa mengatakan kliennya merasa lega telah mengakui hal tersebut. Keterangan palsu yang disampaikan Dede bermula saat ia dipanggil Aep ke Polresta Cirebon pada 2016 lalu. Di kantor polisi tersebut, Dede diminta untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan perihal kematian Vina dan Eki. Padahal kliennya tidak mengetahui sama sekali ada peristiwa pembunuhan dengan korban Vina dan Eki di Cirebon. Dede mengaku bahwa ia disuruh oleh Ibtu Rudiana dan juga Aep untuk memberikan kesaksian palsu. Kini pun Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya mensomasi Dede dan juga Aep karena dinilai telah memberikan skenario palsu bahwa Ibtu Rudiana yang meminta mereka untuk memberikan keterangan palsu. Dan Dede serta Aep pun diminta untuk meminta maaf ke Ibtu Rudiana dalam jangka waktu 3 kali 24 jam. Nah, dia merasa berdosa dan dia ingin menebus rasa dosanya itu,
sehingga dia menyampaikanlah yang sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. Bahkan sampai ditanyakan oleh Ketua Umum kami, Prof. Otto, ini konsekuensinya ada loh. Kalau Anda sampai seandainya karena pengakuan jujur Anda ini, Anda harus masuk penjara. Ya, apakah siap? Yang bersangkutan mengatakan siap. Saya siap menggantikan 7 terpidana yang sedang berada di penjara sebagai terpidana. Dan saat itu dia menyampaikan bahwa perasaan dia jauh lebih lega ya, daripada dia di luar tetapi dia tahu atas perbuatannya, sehingga teman-temannya ada 7 terpidana ya yang harus dipenjara seumur hidup. Jadi memang mengenai kasus ini sudah disampaikan sendiri oleh saudara Dede, tidak ada peristiwa. Bagaimana Anda? Dede Riswanto menolak meminta maaf kepada Ibtu Rudiana selaku ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon meski telah disomasi. Saksi kasus pembunuhan tersebut memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana atas keterangan palsunya. Dede disomasi oleh Ibtu Rudiana karena dinilai menyebar fitnah dengan mengaku bahwa Rudiana telah menyuruhnya mengarang skenario pembunuhan Vina dan Eki. Dede pun lebih memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana kasus Vina Cirebon yang telah menjalani hukuman penjara. Ia juga meminta maaf kepada keluarga para terpidana. Bahkan, Dede mengaku siap jika nantinya harus dipenjara untuk mempertanggungjawabkan kesaksian palsu yang diberikannya 8 tahun lalu. Sementara itu, kakak Vina, Marliana, terkejut selama ini kesaksian Dede adalah kesaksian palsu. Namun ia percayakan kasus ini kepada proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Wajahnya atau tidak dan lain sebagainya. Bu, akhir-akhir ini ada satu orang yang muncul ke publik dan dia memberikan pengakuan bahwa dia pada saat itu tidak tahu kejadian dan bisanya menjadi saksi karena diminta sama F sama Rudiana. Bagaimana menanggapi soal itu, Bu? Pernah melihat enggak pada tahun 2016 lalu? Jadi pada saat kejadian persidangan itu ya, saya cuman mendengar saksi itu memang ada yang namanya Aep dan Dede. Tapi untuk saya kenal mereka atau melihat mereka itu belum, karena kan memang di saat persidangan itu saya pun tidak tahu yang mana yang Aep, yang mana yang Dede gitu kan. Saya nggak kenal dan nggak tahu mukanya seperti apa gitu. Baru tahu itu sekarang pas mereka muncul. Kesaksiannya dulu gimana, Bu, yang didengar di pengadilan? Kalau di pengadilan itu kan memang tertutup ya, sidangnya sidang tertutup, jadi hanya saya mendengar itu melalui dari pintu gitu, saya nguping di pintu gitu kan, jadi nggak 100% saya tahu jalan persidangan itu. Terus gimana, Bu, dengan kesaksian dia yang saat ini? Sekarang saya malah ini ya, saya sendiri jujur kaget gitu, kaget mendengar pernyataan dia di KDM itu kan, bahwa bilang dia itu 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon mengajukan perlindungan ke LPSK pada Selasa pagi. Saksi kasus Dede juga mengajukan perlindungan. Kuasa hukum 6 terpidana, Jutek Bongso, menjelaskan bahwa pengajuan perlindungan untuk kliennya tersebut untuk memberikan rasa aman bagi mereka ketika memberikan keterangan sebenarnya. Sebab keterangan Dede dan 6 terpidana itu penting bagi pihaknya guna dijadikan bukti untuk dijadikan novum saat pengajuan peninjauan kembali atau PK. Sementara itu, Barreskrim Polri mulai menyelidiki dugaan pemberian keterangan palsu oleh saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina Cirebon. Penyidik saat ini sedang melaksanakan gelar perkara awal setelah menerima laporan terkait dugaan kesaksian palsu tersebut. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro, menilai gelar perkara awal ini adalah hal yang biasa dilakukan kepolisian untuk memulai rangkaian penyelidikan. Setelahnya penyidik akan menindaklanjuti hasil gelar perkara tersebut untuk membuktikan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh para terlapor.
Viral News kembali hadir bersama saya Saradita. Saksi pembunuhan kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto menyesal telah memberikan kesaksian palsu terkait kasus tersebut. Dede tidak masalah jika harus mendekam di penjara menggantikan para terpidana kasus Vina Cirebon imbas keterangan palsunya. Kuasa hukum Dede, Asdi Huta Barat, pada hari Selasa mengatakan kliennya merasa lega telah mengakui hal tersebut. Keterangan palsu yang disampaikan Dede bermula saat ia dipanggil Aep ke Polresta Cirebon pada 2016 lalu. Di kantor polisi tersebut, Dede diminta untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan perihal kematian Vina dan Eki. Padahal kliennya tidak mengetahui sama sekali ada peristiwa pembunuhan dengan korban Vina dan Eki di Cirebon. Dede mengaku bahwa ia disuruh oleh Ibtu Rudiana dan juga Aep untuk memberikan kesaksian palsu. Kini pun Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya mensomasi Dede dan juga Aep karena dinilai telah memberikan skenario palsu bahwa Ibtu Rudiana yang meminta mereka untuk memberikan keterangan palsu. Dan Dede serta Aep pun diminta untuk meminta maaf ke Ibtu Rudiana dalam jangka waktu 3 kali 24 jam. Nah, dia merasa berdosa dan dia ingin menebus rasa dosanya itu, sehingga dia menyampaikanlah yang sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. Bahkan sampai ditanyakan oleh ketua umum kami, Prof. Otto, ini konsekuensinya ada loh. Kalau Anda sampai seandainya karena pengakuan jujur Anda ini, Anda harus masuk penjara. Ya, apakah siap? Yang bersangkutan mengatakan siap. Saya siap menggantikan 7 terpidana yang sedang berada di penjara sebagai terpidana. Dan saat itu dia menyampaikan bahwa perasaan dia jauh lebih lega ya, daripada dia di luar tetapi dia tahu atas perbuatannya, sehingga teman-temannya ada 7 terpidana ya yang harus dipenjara seumur hidup. Jadi memang mengenai kasus ini sudah disampaikan sendiri oleh saudara Dede, tidak ada peristiwa. Bagaimana Anda? Dede Riswanto menolak meminta maaf kepada Ibtu Rudiana selaku ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon meski telah disomasi. Saksi kasus pembunuhan tersebut memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana atas keterangan palsunya. Dede disomasi oleh Ibtu Rudiana karena dinilai menyebar fitnah dengan mengaku bahwa Rudiana telah menyuruhnya mengarang skenario pembunuhan Vina dan Eki. Dede pun lebih memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana kasus Vina Cirebon yang telah menjalani hukuman penjara. Ia juga meminta maaf kepada keluarga para terpidana. Bahkan, Dede mengaku siap jika nantinya harus dipenjara untuk mempertanggungjawabkan kesaksian palsu yang diberikannya 8 tahun lalu. Sementara itu, kakak Vina, Marliana, terkejut selama ini kesaksian Dede adalah kesaksian palsu. Namun ia percayakan kasus ini kepada proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Wajahnya atau tidak dan sebagainya. Bu, akhir-akhir ini ada satu orang yang muncul ke publik dan dia memberikan pengakuan bahwa dia pada saat itu tidak tahu kejadian dan bisanya menjadi saksi karena diminta sama F sama Rudiana. Bagaimana menanggapi soal itu, Bu? Pernah melihat enggak pada tahun 2016 lalu? Jadi pada saat kejadian persidangan itu ya, saya cuman mendengar saksi itu memang ada yang namanya Aep dan Dede. Tapi untuk saya kenal mereka atau melihat mereka itu belum, karena kan memang di saat persidangan itu saya pun tidak tahu yang mana yang Aep, yang mana yang Dede gitu kan. Saya nggak kenal dan nggak tahu mukanya seperti apa gitu. Baru tahu itu sekarang pas mereka muncul. Kesaksiannya dulu gimana, Bu, yang didengar di pengadilan? Kalau di pengadilan itu kan memang tertutup ya, sidangnya sidang tertutup, jadi hanya saya mendengar itu melalui dari pintu gitu, saya nguping di pintu gitu kan, jadi nggak 100% saya tahu jalan persidangan itu. Terus gimana, Bu, dengan kesaksian dia yang saat ini? Sekarang saya malah ini ya, saya sendiri jujur kaget gitu, kaget mendengar pernyataan dia di KDM itu kan, bahwa bilang dia itu
6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon mengajukan perlindungan ke LPSK pada Selasa pagi. Saksi kasus Dede juga mengajukan perlindungan. Kuasa hukum 6 terpidana, Jutek Bongso menjelaskan bahwa pengajuan perlindungan untuk kliennya tersebut untuk memberikan rasa aman bagi mereka ketika memberikan keterangan sebenarnya. Sebab keterangan Dede dan 6 terpidana itu penting bagi pihaknya guna dijadikan bukti untuk dijadikan novum saat pengajuan peninjauan kembali atau PK. Sementara itu, Barreskrim Polri mulai menyelidiki dugaan pemberian keterangan palsu oleh saksi Aib dan Dede dalam kasus Vina Cirebon. Penyidik saat ini sedang melaksanakan gelar perkara awal setelah menerima laporan terkait dugaan kesaksian palsu tersebut. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro menilai gelar perkara awal ini adalah hal yang biasa dilakukan kepolisian untuk memulai rangkaian penyelidikan. Setelahnya penyidik akan menindaklanjuti hasil gelar perkara tersebut untuk membuktikan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh para terlapor. Viral News kembali hadir bersama saya Saradita. Saksi pembunuhan kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto menyesal telah memberikan kesaksian palsu terkait kasus tersebut. Dede tidak masalah jika harus mendekam di penjara menggantikan para terpidana kasus Vina Cirebon imbas keterangan palsunya. Kuasa hukum Dede, Asdi Huta Barat, pada hari Selasa mengatakan kliennya merasa lega telah mengakui hal tersebut. Keterangan palsu yang disampaikan Dede bermula saat ia dipanggil Aib ke Polresta Cirebon pada 2016 lalu. Di kantor polisi tersebut, Dede diminta untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan perihal kematian Vina dan Eki. Padahal kliennya tidak mengetahui sama sekali ada peristiwa pembunuhan dengan korban Vina dan Eki di Cirebon. Dede mengaku bahwa ia disuruh oleh Ibtu Rudiana dan juga Aib untuk memberikan kesaksian palsu. Kini pun Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya mensomasi Dede dan juga Aib karena dinilai telah memberikan skenario palsu bahwa Ibtu Rudiana yang meminta mereka untuk memberikan keterangan palsu. Dan Dede serta Aib pun diminta untuk meminta maaf ke Ibtu Rudiana dalam jangka waktu 3 kali 24 jam. Nah, dia merasa berdosa dan dia ingin menebus rasa dosanya itu, sehingga dia menyampaikanlah yang sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. Bahkan sampai ditanyakan oleh ketua umum kami, Prof. Otto, ini konsekuensinya ada loh. Kalau Anda sampai seandainya karena pengakuan jujur Anda ini, Anda harus masuk penjara, ya, apakah siap? Yang bersangkutan mengatakan siap. Saya siap menggantikan 7 terpidana yang sedang berada di penjara sebagai terpidana. Dan saat itu dia menyampaikan bahwa perasaan dia jauh lebih lega ya, daripada dia di luar tetapi dia tahu atas perbuatannya, sehingga teman-temannya ada 7 terpidana ya yang harus dipenjara seumur hidup. Jadi memang mengenai kasus ini sudah disampaikan sendiri oleh saudara Dede, tidak ada peristiwa. Bagaimana Anda? Dede Riswanto menolak meminta maaf kepada Ibtu Rudiana selaku ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon meski telah disomasi. Saksi kasus pembunuhan tersebut memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana atas keterangan palsunya. Dede disomasi oleh Ibtu Rudiana karena dinilai menyebar fitnah dengan mengaku bahwa Rudiana telah menyuruhnya mengarang skenario pembunuhan Vina dan Eki. Dede pun lebih memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana kasus Vina Cirebon yang telah menjalani hukuman penjara. Ia juga meminta maaf kepada keluarga para terpidana. Bahkan, Dede mengaku siap jika nantinya harus dipenjara untuk mempertanggungjawabkan kesaksian palsu yang diberikannya 8 tahun lalu.
Sementara itu kakak Vina, Marliana, terkejut selama ini kesaksian ADD adalah kesaksian palsu. Namun ia percayakan kasus ini kepada proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Wajahnya atau tidak dan lain sebagainya. Bu, akhir-akhir ini ada satu orang yang muncul ke publik dan dia memberikan pengakuan bahwa dia pada saat itu tidak tahu kejadian dan bisanya menjadi saksi karena diminta sama F sama Rudiana. Bagaimana menanggapi soal itu, Bu? Pernah melihat nggak pada tahun 2016 lalu? Jadi pada saat kejadian persidangan itu ya, saya cuman mendengar saksi itu memang ada yang namanya Aep dan Dede. Tapi untuk saya kenal mereka atau melihat mereka itu belum, karena kan memang di saat persidangan itu saya pun tidak tahu yang mana yang Aep, yang mana yang Dede gitu kan. Saya nggak kenal dan nggak tahu mukanya seperti apa gitu. Baru tahu itu sekarang pas mereka muncul. Kesaksiannya dulu gimana, Bu, yang didengar di pengadilan? Kalau di pengadilan itu kan memang tertutup ya, sidangnya sedang tertutup, jadi hanya saya mendengar itu melalui dari pintu gitu, saya nguping di pintu gitu kan, jadi nggak 100% saya tahu jalan persidangan itu. Terus gimana, Bu, dengan kesaksian dia yang saat ini? Sekarang saya malah ini ya, saya sendiri jujur kaget gitu, kaget mendengar pernyataan dia di KDM itu kan, bahwa bilang dia itu 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon mengajukan perlindungan ke LPSK pada Selasa pagi. Saksi kasus Dede juga mengajukan perlindungan. Kuasa hukum 6 terpidana, Jutek Bongso, menjelaskan bahwa pengajuan perlindungan untuk kliennya tersebut untuk memberikan rasa aman bagi mereka ketika memberikan keterangan sebenarnya. Sebab keterangan Dede dan 6 terpidana itu penting bagi pihaknya guna dijadikan bukti untuk dijadikan novum saat pengajuan peninjauan kembali atau PK. Sementara itu, Barreskrim Polri mulai menyelidiki dugaan pemberian keterangan palsu oleh saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina Cirebon. Penyidik saat ini sedang melaksanakan gelar perkara awal setelah menerima laporan terkait dugaan kesaksian palsu tersebut. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro, menilai gelar perkara awal ini adalah hal yang biasa dilakukan kepolisian untuk memulai rangkaian penyelidikan. Setelahnya penyidik akan menindaklanjuti hasil gelar perkara tersebut untuk membuktikan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh para terlapor. Viral News kembali hadir bersama saya Saradita. Saksi pembunuhan kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto, menyesal telah memberikan kesaksian palsu terkait kasus tersebut. Dede tidak masalah jika harus mendekam di penjara menggantikan para terpidana kasus Vina Cirebon imbas keterangan palsunya. Kuasa hukum Dede, Asdi Huta Barat, pada hari Selasa mengatakan kliennya merasa lega telah mengakui hal tersebut. Keterangan palsu yang disampaikan Dede bermula saat ia dipanggil Aep ke Polresta Cirebon pada 2016 lalu. Di kantor polisi tersebut, Dede diminta untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan perihal kematian Vina dan Eki. Padahal kliennya tidak mengetahui sama sekali ada peristiwa pembunuhan dengan korban Vina dan Eki di Cirebon. Dede mengaku bahwa ia disuruh oleh Ibtu Rudiana dan juga Aep untuk memberikan kesaksian palsu. Kini pun Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya mensomasi Dede dan juga Aep karena dinilai telah memberikan skenario palsu bahwa Ibtu Rudiana yang meminta mereka untuk memberikan keterangan palsu. Dan Dede serta Aep pun diminta untuk meminta maaf ke Ibtu Rudiana dalam jangka waktu 3 kali 24 jam. Nah, dia merasa berdosa dan dia ingin menebus rasa dosanya itu.
sehingga dia menyampaikanlah yang sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. Bahkan sampai ditanyakan oleh Ketua Umum kami, Prof. Otto, ini konsekuensinya ada loh. Kalau Anda sampai seandainya karena pengakuan jujur Anda ini, Anda harus masuk penjara. Ya, apakah siap? Yang bersangkutan mengatakan siap. Saya siap menggantikan 7 terpidana yang sedang berada di penjara sebagai terpidana. Dan saat itu dia menyampaikan bahwa perasaan dia jauh lebih lega ya, daripada dia di luar, tetapi dia tahu atas perbuatannya, sehingga teman-temannya ada 7 terpidana ya yang harus dipenjara seumur-umur. Jadi memang mengenai kasus ini sudah disampaikan sendiri oleh saudara Dede, tidak ada peristiwa. Bagaimana Anda? Dede Riswanto menolak meminta maaf kepada Ibtu Rudiana selaku ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon meski telah disomasi. Saksi kasus pembunuhan tersebut memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana atas keterangan palsunya. Dede disomasi oleh Ibtu Rudiana karena dinilai menyebar fitnah dengan mengaku bahwa Rudiana telah menyuruhnya mengarang skenario pembunuhan Vina dan Eki. Dede pun lebih memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana kasus Vina Cirebon yang telah menjalani hukuman penjara. Ia juga meminta maaf kepada keluarga para terpidana. Bahkan, Dede mengaku siap jika nantinya harus dipenjara untuk mempertanggungjawabkan kesaksian palsu yang diberikannya 8 tahun lalu. Sementara itu kakak Vina, Marliana, terkejut selama ini kesaksian Dede adalah kesaksian palsu. Namun ia percayakan kasus ini kepada proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Wajahnya atau tidak dan lain sebagainya. Bu, akhir-akhir ini ada satu orang yang muncul ke publik dan dia memberikan pengakuan bahwa dia pada saat itu tidak tahu kejadian dan bisanya menjadi saksi karena diminta sama F sama Rudiana. Bagaimana menanggapi soal itu, Bu? Pernah melihat enggak pada tahun 2016 lalu? Jadi pada saat kejadian persidangan itu ya, saya cuman mendengar saksi itu memang ada yang namanya Aep dan Dede. Tapi untuk saya kenal mereka atau melihat mereka itu belum, karena kan memang di saat persidangan itu saya pun tidak tahu yang mana yang Aep, yang mana yang Dede gitu kan. Saya nggak kenal dan nggak tahu mukanya seperti apa gitu. Baru tahu itu sekarang pas mereka muncul. Kesaksiannya dulu gimana, Bu, yang didengar di pengadilan? Kalau di pengadilan itu kan memang tertutup ya, sidangnya sidang tertutup, jadi hanya saya mendengar itu melalui dari pintu gitu, saya nguping di pintu gitu kan, jadi nggak 100% saya tahu jalan persidangan itu. Terus gimana, Bu, dengan kesaksian dia yang saat ini? Sekarang saya malah ini ya, saya sendiri jujur kaget gitu, kaget mendengar pernyataan dia di KDM itu kan, bahwa bilang dia itu 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon mengajukan perlindungan ke LPSK pada Selasa pagi. Saksi kasus Dede juga mengajukan perlindungan. Kuasa hukum 6 terpidana, Jutek Bongso, menjelaskan bahwa pengajuan perlindungan untuk kliennya tersebut untuk memberikan rasa aman bagi mereka ketika memberikan keterangan sebenarnya. Sebab keterangan Dede dan 6 terpidana itu penting bagi pihaknya guna dijadikan bukti untuk dijadikan novum saat pengajuan peninjauan kembali atau PK. Sementara itu, Barreskrim Polri mulai menyelidiki dugaan pemberian keterangan palsu oleh saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina Cirebon. Penyidik saat ini sedang melaksanakan gelar perkara awal setelah menerima laporan terkait dugaan kesaksian palsu tersebut. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro, menilai gelar perkara awal ini adalah hal yang biasa dilakukan kepolisian untuk memulai rangkaian penyelidikan. Setelahnya penyidik akan menindaklanjuti hasil gelar perkara tersebut untuk membuktikan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh para terlapor.
Viral News kembali hadir bersama saya Saradita. Saksi pembunuhan kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto menyesal telah memberikan kesaksian palsu terkait kasus tersebut. Dede tidak masalah jika harus mendekam di penjara menggantikan para terpidana kasus Vina Cirebon imbas keterangan palsunya. Kuasa hukum Dede, Asdi Huta Barat, pada hari Selasa mengatakan kliennya merasa lega telah mengakui hal tersebut. Keterangan palsu yang disampaikan Dede bermula saat ia dipanggil AEP ke Polresta Cirebon pada 2016 lalu. Di kantor polisi tersebut, Dede diminta untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan perihal kematian Vina dan Eki. Padahal kliennya tidak mengetahui sama sekali ada peristiwa pembunuhan dengan korban Vina dan Eki di Cirebon. Dede mengaku bahwa ia disuruh oleh Ibtu Rudiana dan juga AEP untuk memberikan kesaksian palsu. Kini pun Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya mensomasi Dede dan juga AEP karena dinilai telah memberikan skenario palsu bahwa Ibtu Rudiana yang meminta mereka untuk memberikan keterangan palsu. Dan Dede serta AEP pun diminta untuk meminta maaf ke Ibtu Rudiana dalam jangka waktu 3 kali 24 jam. Nah, dia merasa berdosa dan dia ingin menebus rasa dosanya itu, sehingga dia menyampaikanlah yang sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. Bahkan sampai ditanyakan oleh Ketua Umum kami, Prof. Otto, ini konsekuensinya ada loh. Kalau Anda sampai seandainya karena pengakuan jujur Anda ini, Anda harus masuk penjara, ya, apakah siap? Yang bersangkutan mengatakan siap. Saya siap menggantikan 7 terpidana yang sedang berada di penjara sebagai terpidana. Dan saat itu dia menyampaikan bahwa perasaan dia jauh lebih lega, ya, daripada dia di luar, tetapi dia tahu atas perbuatannya, sehingga teman-temannya ada 7 terpidana, ya, yang harus dipenjara seumur-umur. Jadi memang mengenai kasus ini sudah disampaikan sendiri oleh saudara Dede, tidak ada peristiwa. Bagaimana Anda? Dede Riswanto menolak meminta maaf kepada Ibtu Rudiana selaku ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon meski telah disomasi. Saksi kasus pembunuhan tersebut memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana atas keterangan palsunya. Dede disomasi oleh Ibtu Rudiana karena dinilai menyebar fitnah dengan mengaku bahwa Rudiana telah menyuruhnya mengarang skenario pembunuhan Vina dan Eki. Dede pun lebih memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana kasus Vina Cirebon yang telah menjalani hukuman penjara. Ia juga meminta maaf kepada keluarga para terpidana. Bahkan, Dede mengaku siap jika nantinya harus dipenjara untuk mempertanggungjawabkan kesaksian palsu yang diberikannya 8 tahun lalu. Sementara itu kakak Vina, Marliana, terkejut selama ini kesaksian Dede adalah kesaksian palsu. Namun ia percayakan kasus ini kepada proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Wajahnya atau tidak dan lain sebagainya. Bu, akhir-akhir ini ada satu orang yang muncul ke publik dan dia memberikan pengakuan bahwa dia pada saat itu tidak tahu kejadian dan bisanya menjadi saksi karena diminta sama F sama Rudiana. Bagaimana menanggapi soal itu, Bu? Pernah melihat enggak pada tahun 2016 lalu? Jadi pada saat kejadian persidangan itu ya, saya cuman mendengar saksi itu memang ada yang namanya Aep dan Dede. Tapi untuk saya kenal mereka atau melihat mereka itu belum, karena kan memang di saat persidangan itu saya pun tidak tahu yang mana yang Aep, yang mana yang Dede gitu kan. Saya nggak kenal dan nggak tahu mukanya seperti apa gitu. Baru tahu itu sekarang pas mereka muncul. Kesaksiannya dulu gimana, Bu, yang didengar di pengadilan? Kalau di pengadilan itu kan memang tertutup ya, sidangnya sidang tertutup, jadi hanya saya mendengar itu melalui dari pintu gitu, saya nguping di pintu gitu kan, jadi nggak 100% saya tahu jalan persidangan itu. Terus gimana, Bu, dengan kesaksian dia yang saat ini? Sekarang saya malah ini ya, saya sendiri jujur kaget gitu, kaget mendengar pernyataan dia di KDM itu kan, bahwa bilang dia itu
6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon mengajukan perlindungan ke LPSK pada Selasa pagi. Saksi kasus Dede juga mengajukan perlindungan. Kuasa hukum 6 terpidana, Jutek Bongso menjelaskan bahwa pengajuan perlindungan untuk kliennya tersebut untuk memberikan rasa aman bagi mereka ketika memberikan keterangan sebenarnya. Sebab keterangan Dede dan 6 terpidana itu penting bagi pihaknya guna dijadikan bukti untuk dijadikan novum saat pengajuan peninjauan kembali atau PK. Sementara itu, Barreskrim Polri mulai menyelidiki dugaan pemberian keterangan palsu oleh saksi Aib dan Dede dalam kasus Vina Cirebon. Penyidik saat ini sedang melaksanakan gelar perkara awal setelah menerima laporan terkait dugaan kesaksian palsu tersebut. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro menilai gelar perkara awal ini adalah hal yang biasa dilakukan kepolisian untuk memulai rangkaian penyelidikan. Setelahnya penyidik akan menindaklanjuti hasil gelar perkara tersebut untuk membuktikan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh para terlapor. Viral News kembali hadir bersama saya Saranita. Saksi pembunuhan kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto menyesal telah memberikan kesaksian palsu terkait kasus tersebut. Dede tidak masalah jika harus mendekam di penjara menggantikan para terpidana kasus Vina Cirebon imbas keterangan palsunya. Kuasa hukum Dede, Asdi Huta Barat, pada hari Selasa mengatakan kliennya merasa lega telah mengakui hal tersebut. Keterangan palsu yang disampaikan Dede bermula saat ia dipanggil Aib ke Polresta Cirebon pada 2016 lalu. Di kantor polisi tersebut, Dede diminta untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan perihal kematian Vina dan Eki. Padahal kliennya tidak mengetahui sama sekali ada peristiwa pembunuhan dengan korban Vina dan Eki di Cirebon. Dede mengaku bahwa ia disuruh oleh Ibtu Rudiana dan juga Aib untuk memberikan kesaksian palsu. Kini pun Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya mensomasi Dede dan juga Aib karena dinilai telah memberikan skenario palsu bahwa Ibtu Rudiana yang meminta mereka untuk memberikan keterangan palsu. Dan Dede serta Aib pun diminta untuk meminta maaf ke Ibtu Rudiana dalam jangka waktu 3 kali 24 jam. Nah, dia merasa berdosa dan dia ingin menebus rasa dosanya itu, sehingga dia menyampaikanlah yang sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. Bahkan sampai ditanyakan oleh Ketua Umum kami, Prof. Otto, ini konsekuensinya ada loh. Kalau Anda sampai seandainya karena pengakuan jujur Anda ini, Anda harus masuk penjara. Ya, apakah siap? Yang bersangkutan mengatakan siap. Saya siap menggantikan 7 terpidana yang sedang berada di penjara sebagai terpidana. Dan saat itu dia menyampaikan bahwa perasaan dia jauh lebih lega ya, daripada dia di luar tetapi dia tahu atas perbuatannya, sehingga teman-temannya ada 7 terpidana ya yang harus dipenjara seumur-umur. Jadi memang mengenai kasus ini sudah disampaikan sendiri oleh saudara Dede, tidak ada peristiwa. Bagaimana Anda? Dede Riswanto menolak meminta maaf kepada Ibtu Rudiana selaku ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon meski telah disomasi. Saksi kasus pembunuhan tersebut memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana atas keterangan palsunya. Dede disomasi oleh Ibtu Rudiana karena dinilai menyebar fitnah dengan mengaku bahwa Rudiana telah menyuruhnya mengarang skenario pembunuhan Vina dan Eki. Dede pun lebih memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana kasus Vina Cirebon yang telah menjalani hukuman penjara. Ia juga meminta maaf kepada keluarga para terpidana. Bahkan, Dede mengaku siap jika nantinya harus dipenjara untuk mempertanggungjawabkan kesaksian palsu yang diberikannya 8 tahun lalu.
Sementara itu kakak Vina, Marliana, terkejut selama ini kesaksian ADD adalah kesaksian palsu. Namun ia percayakan kasus ini kepada proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Wajahnya atau tidak dan lain sebagainya. Bu, akhir-akhir ini ada satu orang yang muncul ke publik dan dia memberikan pengakuan bahwa dia pada saat itu tidak tahu kejadian dan bisanya menjadi saksi karena diminta sama F sama Rudiana. Bagaimana menanggapi soal itu, Bu? Pernah melihat nggak pada tahun 2016 lalu? Jadi pada saat kejadian persidangan itu ya, saya cuman mendengar saksi itu memang ada yang namanya Aep dan Dede. Tapi untuk saya kenal mereka atau melihat mereka itu belum, karena kan memang di saat persidangan itu saya pun tidak tahu yang mana yang Aep, yang mana yang Dede gitu kan. Saya nggak kenal dan nggak tahu mukanya seperti apa gitu. Baru tahu itu sekarang pas mereka muncul. Kesaksiannya dulu gimana, Bu, yang didengar di pengadilan? Kalau di pengadilan itu kan memang tertutup ya, sidangnya sedang tertutup, jadi hanya saya mendengar itu melalui dari pintu gitu, saya nguping di pintu gitu kan, jadi nggak 100% saya tahu jalan persidangan itu. Terus gimana, Bu, dengan kesaksian dia yang saat ini? Sekarang saya malah ini ya, saya sendiri jujur kaget gitu, kaget mendengar pernyataan dia di KDM itu kan, bahwa bilang dia itu 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon mengajukan perlindungan ke LPSK pada Selasa pagi. Saksi kasus Dede juga mengajukan perlindungan. Kuasa hukum 6 terpidana, Jutek Bongso, menjelaskan bahwa pengajuan perlindungan untuk kliennya tersebut untuk memberikan rasa aman bagi mereka ketika memberikan keterangan sebenarnya. Sebab keterangan Dede dan 6 terpidana itu penting bagi pihaknya guna dijadikan bukti untuk dijadikan novum saat pengajuan peninjauan kembali atau PK. Sementara itu, Barreskrim Polri mulai menyelidiki dugaan pemberian keterangan palsu oleh saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina Cirebon. Penyidik saat ini sedang melaksanakan gelar perkara awal setelah menerima laporan terkait dugaan kesaksian palsu tersebut. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro, menilai gelar perkara awal ini adalah hal yang biasa dilakukan kepolisian untuk memulai rangkaian penyelidikan. Setelahnya penyidik akan menindaklanjuti hasil gelar perkara tersebut untuk membuktikan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh para terlapor. Viral News kembali hadir bersama saya Saradita. Saksi pembunuhan kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto, menyesal telah memberikan kesaksian palsu terkait kasus tersebut. Dede tidak masalah jika harus mendekam di penjara menggantikan para terpidana kasus Vina Cirebon imbas keterangan palsunya. Kuasa hukum Dede, Asdi Huta Barat, pada hari Selasa mengatakan kliennya merasa lega telah mengakui hal tersebut. Keterangan palsu yang disampaikan Dede bermula saat ia dipanggil Aep ke Polresta Cirebon pada 2016 lalu. Di kantor polisi tersebut, Dede diminta untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan perihal kematian Vina dan Eki. Padahal kliennya tidak mengetahui sama sekali ada peristiwa pembunuhan dengan korban Vina dan Eki di Cirebon. Dede mengaku bahwa ia disuruh oleh Ibtu Rudiana dan juga Aep untuk memberikan kesaksian palsu. Kini pun Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya mensomasi Dede dan juga Aep karena dinilai telah memberikan skenario palsu bahwa Ibtu Rudiana yang meminta mereka untuk memberikan keterangan palsu. Dan Dede serta Aep pun diminta untuk meminta maaf ke Ibtu Rudiana dalam jangka waktu 3 kali 24 jam. Nah, dia merasa berdosa dan dia ingin menebus rasa dosanya itu,
sehingga dia menyampaikanlah yang sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. Bahkan sampai ditanyakan oleh Ketua Umum kami, Prof. Otto, ini konsekuensinya ada loh. Kalau Anda sampai seandainya karena pengakuan jujur Anda ini, Anda harus masuk penjara. Ya, apakah siap? Yang bersangkutan mengatakan siap. Saya siap menggantikan 7 terpidana yang sedang berada di penjara sebagai terpidana. Dan saat itu dia menyampaikan bahwa perasaan dia jauh lebih lega ya, daripada dia di luar tetapi dia tahu atas perbuatannya, sehingga teman-temannya ada 7 terpidana ya yang harus dipenjara seumur hidup. Jadi memang mengenai kasus ini sudah disampaikan sendiri oleh saudara Dede, tidak ada peristiwa. Bagaimana Anda? Dede Riswanto menolak meminta maaf kepada Ibtu Rudiana selaku ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon meski telah disomasi. Saksi kasus pembunuhan tersebut memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana atas keterangan palsunya. Dede disomasi oleh Ibtu Rudiana karena dinilai menyebar fitnah dengan mengaku bahwa Rudiana telah menyuruhnya mengarang skenario pembunuhan Vina dan Eki. Dede pun lebih memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana kasus Vina Cirebon yang telah menjalani hukuman penjara. Ia juga meminta maaf kepada keluarga para terpidana. Bahkan, Dede mengaku siap jika nantinya harus dipenjara untuk mempertanggungjawabkan kesaksian palsu yang diberikannya 8 tahun lalu. Sementara itu, kakak Vina, Marliana, terkejut selama ini kesaksian Dede adalah kesaksian palsu. Namun ia percayakan kasus ini kepada proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Wajahnya atau tidak dan lain sebagainya. Bu, akhir-akhir ini ada satu orang yang muncul ke publik dan dia memberikan pengakuan bahwa dia pada saat itu tidak tahu kejadian dan bisanya menjadi saksi karena diminta sama F sama Rudiana. Bagaimana menanggapi soal itu, Bu? Pernah melihat enggak pada tahun 2016 lalu? Jadi pada saat kejadian persidangan itu ya, saya cuman mendengar saksi itu memang ada yang namanya Aep dan Dede. Tapi untuk saya kenal mereka atau melihat mereka itu belum, karena kan memang di saat persidangan itu saya pun tidak tahu yang mana yang Aep, yang mana yang Dede gitu kan. Saya nggak kenal dan nggak tahu mukanya seperti apa gitu. Baru tahu itu sekarang pas mereka muncul. Kesaksiannya dulu gimana, Bu, yang didengar di pengadilan? Kalau di pengadilan itu kan memang tertutup ya, sidangnya sidang tertutup, jadi hanya saya mendengar itu melalui dari pintu gitu, saya nguping di pintu gitu kan, jadi nggak 100% saya tahu jalan persidangan itu. Terus gimana, Bu, dengan kesaksian dia yang saat ini? Sekarang saya malah ini ya, saya sendiri jujur kaget gitu, kaget mendengar pernyataan dia di KDM itu kan, bahwa bilang dia itu 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon mengajukan perlindungan ke LPSK pada Selasa pagi. Saksi kasus Dede juga mengajukan perlindungan. Kuasa hukum 6 terpidana, Jutek Bongso, menjelaskan bahwa pengajuan perlindungan untuk kliennya tersebut untuk memberikan rasa aman bagi mereka ketika memberikan keterangan sebenarnya. Sebab keterangan Dede dan 6 terpidana itu penting bagi pihaknya guna dijadikan bukti untuk dijadikan novum saat pengajuan peninjauan kembali atau PK. Sementara itu, Barreskrim Polri mulai menyelidiki dugaan pemberian keterangan palsu oleh saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina Cirebon. Penyidik saat ini sedang melaksanakan gelar perkara awal setelah menerima laporan terkait dugaan kesaksian palsu tersebut. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro, menilai gelar perkara awal ini adalah hal yang biasa dilakukan kepolisian untuk memulai rangkaian penyelidikan. Setelahnya penyidik akan menindaklanjuti hasil gelar perkara tersebut untuk membuktikan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh para terlapor.
Viral News kembali hadir bersama saya Saradita. Saksi pembunuhan kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto menyesal telah memberikan kesaksian palsu terkait kasus tersebut. Dede tidak masalah jika harus mendekam di penjara menggantikan para terpidana kasus Vina Cirebon imbas keterangan palsunya. Kuasa hukum Dede, Asdi Huta Barat, pada hari Selasa mengatakan kliennya merasa lega telah mengakui hal tersebut. Keterangan palsu yang disampaikan Dede bermula saat ia dipanggil Aep ke Polresta Cirebon pada 2016 lalu. Di kantor polisi tersebut, Dede diminta untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan perihal kematian Vina dan Eki. Padahal kliennya tidak mengetahui sama sekali ada peristiwa pembunuhan dengan korban Vina dan Eki di Cirebon. Dede mengaku bahwa ia disuruh oleh Ibtu Rudiana dan juga Aep untuk memberikan kesaksian palsu. Kini pun Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya mensomasi Dede dan juga Aep karena dinilai telah memberikan skenario palsu bahwa Ibtu Rudiana yang meminta mereka untuk memberikan keterangan palsu. Dan Dede serta Aep pun diminta untuk meminta maaf ke Ibtu Rudiana dalam jangka waktu 3 kali 24 jam. Nah, dia merasa berdosa dan dia ingin menebus rasa dosanya itu, sehingga dia menyampaikanlah yang sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. Bahkan sampai ditanyakan oleh ketua umum kami, Prof. Otto, ini konsekuensinya ada loh. Kalau Anda sampai seandainya karena pengakuan jujur Anda ini, Anda harus masuk penjara. Ya, apakah siap? Yang bersangkutan mengatakan siap. Saya siap menggantikan 7 terpidana yang sedang berada di penjara sebagai terpidana. Dan saat itu dia menyampaikan bahwa perasaan dia jauh lebih lega ya, daripada dia di luar tetapi dia tahu atas perbuatannya, sehingga teman-temannya ada 7 terpidana ya yang harus dipenjara seumur hidup. Jadi memang mengenai kasus ini sudah disampaikan sendiri oleh saudara Dede, tidak ada peristiwa. Bagaimana Anda? Dede Riswanto menolak meminta maaf kepada Ibtu Rudiana selaku ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon meski telah disomasi. Saksi kasus pembunuhan tersebut memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana atas keterangan palsunya. Dede disomasi oleh Ibtu Rudiana karena dinilai menyebar fitnah dengan mengaku bahwa Rudiana telah menyuruhnya mengarang skenario pembunuhan Vina dan Eki. Dede pun lebih memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana kasus Vina Cirebon yang telah menjalani hukuman penjara. Ia juga meminta maaf kepada keluarga para terpidana. Bahkan, Dede mengaku siap jika nantinya harus dipenjara untuk mempertanggungjawabkan kesaksian palsu yang diberikannya 8 tahun lalu. Sementara itu, kakak Vina, Marliana, terkejut selama ini kesaksian Dede adalah kesaksian palsu. Namun ia percayakan kasus ini kepada proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Wajahnya atau tidak dan lain sebagainya. Bu, akhir-akhir ini ada satu orang yang muncul ke publik dan dia memberikan pengakuan bahwa dia pada saat itu tidak tahu kejadian dan bisanya menjadi saksi karena diminta sama F sama Rudiana. Bagaimana menanggapi soal itu, Bu? Pernah melihat enggak pada tahun 2016 lalu? Jadi pada saat kejadian persidangan itu ya, saya cuman mendengar saksi itu memang ada yang namanya Aep dan Dede. Tapi untuk saya kenal mereka atau melihat mereka itu belum, karena kan memang di saat persidangan itu saya pun tidak tahu yang mana yang Aep, yang mana yang Dede gitu kan. Saya nggak kenal dan nggak tahu mukanya seperti apa gitu. Baru tahu itu sekarang pas mereka muncul. Kesaksiannya dulu gimana, Bu, yang didengar di pengadilan? Kalau di pengadilan itu kan memang tertutup ya, sidangnya sidang tertutup, jadi hanya saya mendengar itu melalui dari pintu gitu, saya nguping di pintu gitu kan, jadi nggak 100% saya tahu jalan persidangan itu. Terus gimana, Bu, dengan kesaksian dia yang saat ini? Sekarang saya malah ini ya, saya sendiri jujur kaget gitu, kaget mendengar pernyataan dia di KDM itu kan, bahwa bilang dia itu
6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon mengajukan perlindungan ke LPSK pada Selasa pagi. Saksi kasus Dede juga mengajukan perlindungan. Kuasa hukum 6 terpidana, Jutek Bongso menjelaskan bahwa pengajuan perlindungan untuk kliennya tersebut untuk memberikan rasa aman bagi mereka ketika memberikan keterangan sebenarnya. Sebab keterangan Dede dan 6 terpidana itu penting bagi pihaknya guna dijadikan bukti untuk dijadikan novum saat pengajuan peninjauan kembali atau PK. Sementara itu, Barreskrim Polri mulai menyelidiki dugaan pemberian keterangan palsu oleh saksi Aib dan Dede dalam kasus Vina Cirebon. Penyidik saat ini sedang melaksanakan gelar perkara awal setelah menerima laporan terkait dugaan kesaksian palsu tersebut. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro menilai gelar perkara awal ini adalah hal yang biasa dilakukan kepolisian untuk memulai rangkaian penyelidikan. Setelahnya penyidik akan menindaklanjuti hasil gelar perkara tersebut untuk membuktikan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh para terlapor. Viral News kembali hadir bersama saya Saradita. Saksi pembunuhan kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto menyesal telah memberikan kesaksian palsu terkait kasus tersebut. Dede tidak masalah jika harus mendekam di penjara menggantikan para terpidana kasus Vina Cirebon imbas keterangan palsunya. Kuasa hukum Dede, Asdi Huta Barat, pada hari Selasa mengatakan kliennya merasa lega telah mengakui hal tersebut. Keterangan palsu yang disampaikan Dede bermula saat ia dipanggil Aib ke Polresta Cirebon pada 2016 lalu. Di kantor polisi tersebut, Dede diminta untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan perihal kematian Vina dan Eki. Padahal kliennya tidak mengetahui sama sekali ada peristiwa pembunuhan dengan korban Vina dan Eki di Cirebon. Dede mengaku bahwa ia disuruh oleh Ibtu Rudiana dan juga Aib untuk memberikan kesaksian palsu. Kini pun Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya mensomasi Dede dan juga Aib karena dinilai telah memberikan skenario palsu bahwa Ibtu Rudiana yang meminta mereka untuk memberikan keterangan palsu. Dan Dede serta Aib pun diminta untuk meminta maaf ke Ibtu Rudiana dalam jangka waktu 3 kali 24 jam. Nah, dia merasa berdosa dan dia ingin menebus rasa dosanya itu, sehingga dia menyampaikanlah yang sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. Bahkan sampai ditanyakan oleh ketua umum kami, Prof. Otto, ini konsekuensinya ada loh. Kalau Anda sampai seandainya karena pengakuan jujur Anda ini, Anda harus masuk penjara, ya, apakah siap? Yang bersangkutan mengatakan siap. Saya siap menggantikan 7 terpidana yang sedang berada di penjara sebagai terpidana. Dan saat itu dia menyampaikan bahwa perasaan dia jauh lebih lega ya, daripada dia di luar tetapi dia tahu atas perbuatannya, sehingga teman-temannya ada 7 terpidana ya yang harus dipenjara seumur hidup. Jadi memang mengenai kasus ini sudah disampaikan sendiri oleh saudara Dede, tidak ada peristiwa. Bagaimana Anda? Dede Riswanto menolak meminta maaf kepada Ibtu Rudiana selaku ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon meski telah disomasi. Saksi kasus pembunuhan tersebut memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana atas keterangan palsunya. Dede disomasi oleh Ibtu Rudiana karena dinilai menyebar fitnah dengan mengaku bahwa Rudiana telah menyuruhnya mengarang skenario pembunuhan Vina dan Eki. Dede pun lebih memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana kasus Vina Cirebon yang telah menjalani hukuman penjara. Ia juga meminta maaf kepada keluarga para terpidana. Bahkan, Dede mengaku siap jika nantinya harus dipenjara untuk mempertanggungjawabkan kesaksian palsu yang diberikannya 8 tahun lalu.
Sementara itu kakak Vina, Marliana, terkejut selama ini kesaksian ADD adalah kesaksian palsu. Namun ia percayakan kasus ini kepada proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Wajahnya atau tidak dan lain sebagainya. Bu, akhir-akhir ini ada satu orang yang muncul ke publik dan dia memberikan pengakuan bahwa dia pada saat itu tidak tahu kejadian dan bisanya menjadi saksi karena diminta sama F sama Rudiana. Bagaimana menanggapi soal itu, Bu? Pernah melihat enggak pada tahun 2016 lalu? Jadi pada saat kejadian persidangan itu ya, saya cuman mendengar saksi itu memang ada yang namanya Aep dan Dede. Tapi untuk saya kenal mereka atau melihat mereka itu belum, karena kan memang di saat persidangan itu saya pun tidak tahu yang mana yang Aep, yang mana yang Dede gitu kan. Saya nggak kenal dan nggak tahu mukanya seperti apa gitu. Baru tahu itu sekarang pas mereka muncul. Kesaksiannya dulu gimana, Bu, yang didengar di pengadilan? Kalau di pengadilan itu kan memang tertutup ya, sidangnya sedang tertutup, jadi hanya saya mendengar itu melalui dari pintu gitu, saya nguping di pintu gitu kan, jadi nggak 100% saya tahu jalan persidangan itu. Terus gimana, Bu, dengan kesaksian dia yang saat ini? Sekarang saya malah ini ya, saya sendiri jujur kaget gitu, kaget mendengar pernyataan dia di KDM itu kan, bahwa bilang dia itu 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon mengajukan perlindungan ke LPSK pada Selasa pagi. Saksi kasus Dede juga mengajukan perlindungan. Kuasa hukum 6 terpidana, Jutek Bongso, menjelaskan bahwa pengajuan perlindungan untuk kliennya tersebut untuk memberikan rasa aman bagi mereka ketika memberikan keterangan sebenarnya. Sebab keterangan Dede dan 6 terpidana itu penting bagi pihaknya guna dijadikan bukti untuk dijadikan novum saat pengajuan peninjauan kembali atau PK. Sementara itu, Barreskrim Polri mulai menyelidiki dugaan pemberian keterangan palsu oleh saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina Cirebon. Penyidik saat ini sedang melaksanakan gelar perkara awal setelah menerima laporan terkait dugaan kesaksian palsu tersebut. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro, menilai gelar perkara awal ini adalah hal yang biasa dilakukan kepolisian untuk memulai rangkaian penyelidikan. Setelahnya penyidik akan menindaklanjuti hasil gelar perkara tersebut untuk membuktikan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh para terlapor. Viral News kembali hadir bersama saya Saradita. Saksi pembunuhan kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto, menyesal telah memberikan kesaksian palsu terkait kasus tersebut. Dede tidak masalah jika harus mendekam di penjara menggantikan para terpidana kasus Vina Cirebon imbas keterangan palsunya. Kuasa hukum Dede, Asdi Huta Barat, pada hari Selasa mengatakan kliennya merasa lega telah mengakui hal tersebut. Keterangan palsu yang disampaikan Dede bermula saat ia dipanggil Aep ke Polresta Cirebon pada 2016 lalu. Di kantor polisi tersebut, Dede diminta untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan perihal kematian Vina dan Eki. Padahal kliennya tidak mengetahui sama sekali ada peristiwa pembunuhan dengan korban Vina dan Eki di Cirebon. Dede mengaku bahwa ia disuruh oleh Ibtu Rudiana dan juga Aep untuk memberikan kesaksian palsu. Kini pun Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya mensomasi Dede dan juga Aep karena dinilai telah memberikan skenario palsu bahwa Ibtu Rudiana yang meminta mereka untuk memberikan keterangan palsu. Dan Dede serta Aep pun diminta untuk meminta maaf ke Ibtu Rudiana dalam jangka waktu 3 kali 24 jam. Nah, dia merasa berdosa dan dia ingin menebus rasa dosanya itu,
sehingga dia menyampaikanlah yang sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. Bahkan sampai ditanyakan oleh Ketua Umum kami, Prof. Otto, ini konsekuensinya ada loh. Kalau Anda sampai seandainya karena pengakuan jujur Anda ini, Anda harus masuk penjara. Ya, apakah siap? Yang bersangkutan mengatakan siap. Saya siap menggantikan 7 terpidana yang sedang berada di penjara sebagai terpidana. Dan saat itu dia menyampaikan bahwa perasaan dia jauh lebih lega ya, daripada dia di luar, tetapi dia tahu atas perbuatannya, sehingga teman-temannya ada 7 terpidana ya yang harus dipenjara seumur hidup. Jadi memang mengenai kasus ini sudah disampaikan sendiri oleh saudara Dede, tidak ada peristiwa. Bagaimana Anda? Dede Riswanto menolak meminta maaf kepada Ibtu Rudiana selaku ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon meski telah disomasi. Saksi kasus pembunuhan tersebut memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana atas keterangan palsunya. Dede disomasi oleh Ibtu Rudiana karena dinilai menyebar fitnah dengan mengaku bahwa Rudiana telah menyuruhnya mengarang skenario pembunuhan Vina dan Eki. Dede pun lebih memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana kasus Vina Cirebon yang telah menjalani hukuman penjara. Ia juga meminta maaf kepada keluarga para terpidana. Bahkan, Dede mengaku siap jika nantinya harus dipenjara untuk mempertanggungjawabkan kesaksian palsu yang diberikannya 8 tahun lalu. Sementara itu kakak Vina, Marliana, terkejut selama ini kesaksian Dede adalah kesaksian palsu. Namun ia percayakan kasus ini kepada proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Wajahnya atau tidak dan lain sebagainya. Bu, akhir-akhir ini ada satu orang yang muncul ke publik dan dia memberikan pengakuan bahwa dia pada saat itu tidak tahu kejadian dan bisanya menjadi saksi karena diminta sama F sama Rudiana. Bagaimana menanggapi soal itu, Bu? Pernah melihat enggak pada tahun 2016 lalu? Jadi pada saat kejadian persidangan itu ya, saya cuman mendengar saksi itu memang ada yang namanya Aep dan Dede. Tapi untuk saya kenal mereka atau melihat mereka itu belum, karena kan memang di saat persidangan itu saya pun tidak tahu yang mana yang Aep, yang mana yang Dede gitu kan. Saya nggak kenal dan nggak tahu mukanya seperti apa gitu. Baru tahu itu sekarang pas mereka muncul. Kesaksiannya dulu gimana, Bu, yang didengar di pengadilan? Kalau di pengadilan itu kan memang tertutup ya, sidangnya sidang tertutup, jadi hanya saya mendengar itu melalui dari pintu gitu, saya nguping di pintu gitu kan, jadi nggak 100% saya tahu jalan persidangan itu. Terus gimana, Bu, dengan kesaksian dia yang saat ini? Sekarang saya malah ini ya, saya sendiri jujur kaget gitu, kaget mendengar pernyataan dia di KDM itu kan, bahwa bilang dia itu 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon mengajukan perlindungan ke LPSK pada Selasa pagi. Saksi kasus Dede juga mengajukan perlindungan. Kuasa hukum 6 terpidana, Jutek Bongso, menjelaskan bahwa pengajuan perlindungan untuk kliennya tersebut untuk memberikan rasa aman bagi mereka ketika memberikan keterangan sebenarnya. Sebab keterangan Dede dan 6 terpidana itu penting bagi pihaknya guna dijadikan bukti untuk dijadikan novum saat pengajuan peninjauan kembali atau PK. Sementara itu, Barreskrim Polri mulai menyelidiki dugaan pemberian keterangan palsu oleh saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina Cirebon. Penyidik saat ini sedang melaksanakan gelar perkara awal setelah menerima laporan terkait dugaan kesaksian palsu tersebut. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro, menilai gelar perkara awal ini adalah hal yang biasa dilakukan kepolisian untuk memulai rangkaian penyelidikan. Setelahnya penyidik akan menindaklanjuti hasil gelar perkara tersebut untuk membuktikan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh para terlapor.
Viral News kembali hadir bersama saya Saradita. Saksi pembunuhan kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto menyesal telah memberikan kesaksian palsu terkait kasus tersebut. Dede tidak masalah jika harus mendekam di penjara menggantikan para terpidana kasus Vina Cirebon imbas keterangan palsunya. Kuasa hukum Dede, Asdi Huta Barat, pada hari Selasa mengatakan kliennya merasa lega telah mengakui hal tersebut. Keterangan palsu yang disampaikan Dede bermula saat ia dipanggil AEP ke Polresta Cirebon pada 2016 lalu. Di kantor polisi tersebut, Dede diminta untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan perihal kematian Vina dan Eki. Padahal kliennya tidak mengetahui sama sekali ada peristiwa pembunuhan dengan korban Vina dan Eki di Cirebon. Dede mengaku bahwa ia disuruh oleh Ibtu Rudiana dan juga Aep untuk memberikan kesaksian palsu. Kini pun Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya mensomasi Dede dan juga Aep karena dinilai telah memberikan skenario palsu bahwa Ibtu Rudiana yang meminta mereka untuk memberikan keterangan palsu. Dan Dede serta Aep pun diminta untuk meminta maaf ke Ibtu Rudiana dalam jangka waktu 3 kali 24 jam. Nah, dia merasa berdosa dan dia ingin menebus rasa dosanya itu, sehingga dia menyampaikanlah yang sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. Bahkan sampai ditanyakan oleh ketua umum kami, Prof. Otto, ini konsekuensinya ada loh. Kalau Anda sampai seandainya karena pengakuan jujur Anda ini, Anda harus masuk penjara, ya, apakah siap? Yang bersangkutan mengatakan siap. Saya siap menggantikan 7 terpidana yang sedang berada di penjara sebagai terpidana. Dan saat itu dia menyampaikan bahwa perasaan dia jauh lebih lega, ya, daripada dia di luar tetapi dia tahu atas perbuatannya, sehingga teman-temannya ada 7 terpidana, ya, yang harus dipenjara seumur-umur. Jadi memang mengenai kasus ini sudah disampaikan sendiri oleh saudara Dede, tidak ada peristiwa. Bagaimana Anda? Dede Riswanto menolak meminta maaf kepada Ibtu Rudiana selaku ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon meski telah disomasi. Saksi kasus pembunuhan tersebut memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana atas keterangan palsunya. Dede disomasi oleh Ibtu Rudiana karena dinilai menyebar fitnah dengan mengaku bahwa Rudiana telah menyuruhnya mengarang skenario pembunuhan Vina dan Eki. Dede pun lebih memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana kasus Vina Cirebon yang telah menjalani hukuman penjara. Ia juga meminta maaf kepada keluarga para terpidana. Bahkan, Dede mengaku siap jika nantinya harus dipenjara untuk mempertanggungjawabkan kesaksian palsu yang diberikannya 8 tahun lalu. Sementara itu kakak Vina, Marliana, terkejut selama ini kesaksian Dede adalah kesaksian palsu. Namun ia percayakan kasus ini kepada proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Wajahnya atau tidak dan lain sebagainya. Bu, akhir-akhir ini ada satu orang yang muncul ke publik dan dia memberikan pengakuan bahwa dia pada saat itu tidak tahu kejadian dan bisanya menjadi saksi karena diminta sama F sama Rudiana. Bagaimana menanggapi soal itu, Bu? Pernah melihat enggak pada tahun 2016 lalu? Jadi pada saat kejadian persidangan itu ya, saya cuman mendengar saksi itu memang ada yang namanya Aep dan Dede. Tapi untuk saya kenal mereka atau melihat mereka itu belum, karena kan memang di saat persidangan itu saya pun tidak tahu yang mana yang Aep, yang mana yang Dede gitu kan. Saya nggak kenal dan nggak tahu mukanya seperti apa gitu. Baru tahu itu sekarang pas mereka muncul. Kesaksiannya dulu gimana, Bu, yang didengar di pengadilan? Kalau di pengadilan itu kan memang tertutup ya, sidangnya sidang tertutup, jadi hanya saya mendengar itu melalui dari pintu gitu, saya nguping di pintu gitu kan, jadi nggak 100% saya tahu jalan persidangan itu. Terus gimana, Bu, dengan kesaksian dia yang saat ini? Sekarang saya malah ini ya, saya sendiri jujur kaget gitu, kaget mendengar pernyataan dia di KDM itu kan, bahwa bilang dia itu
6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon mengajukan perlindungan ke LPSK pada Selasa pagi. Saksi kasus Dede juga mengajukan perlindungan. Kuasa hukum 6 terpidana, Jutek Bongso menjelaskan bahwa pengajuan perlindungan untuk kliennya tersebut untuk memberikan rasa aman bagi mereka ketika memberikan keterangan sebenarnya. Sebab keterangan Dede dan 6 terpidana itu penting bagi pihaknya guna dijadikan bukti untuk dijadikan novum saat pengajuan peninjauan kembali atau PK. Sementara itu, Barreskrim Polri mulai menyelidiki dugaan pemberian keterangan palsu oleh saksi Aib dan Dede dalam kasus Vina Cirebon. Penyidik saat ini sedang melaksanakan gelar perkara awal setelah menerima laporan terkait dugaan kesaksian palsu tersebut. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro menilai gelar perkara awal ini adalah hal yang biasa dilakukan kepolisian untuk memulai rangkaian penyelidikan. Setelahnya penyidik akan menindaklanjuti hasil gelar perkara tersebut untuk membuktikan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh para terlapor. Viral News kembali hadir bersama saya Saranita. Saksi pembunuhan kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto menyesal telah memberikan kesaksian palsu terkait kasus tersebut. Dede tidak masalah jika harus mendekam di penjara menggantikan para terpidana kasus Vina Cirebon imbas keterangan palsunya. Kuasa hukum Dede, Asdi Huta Barat, pada hari Selasa mengatakan kliennya merasa lega telah mengakui hal tersebut. Keterangan palsu yang disampaikan Dede bermula saat ia dipanggil Aib ke Polresta Cirebon pada 2016 lalu. Di kantor polisi tersebut, Dede diminta untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan perihal kematian Vina dan Eki. Padahal kliennya tidak mengetahui sama sekali ada peristiwa pembunuhan dengan korban Vina dan Eki di Cirebon. Dede mengaku bahwa ia disuruh oleh Ibtu Rudiana dan juga Aib untuk memberikan kesaksian palsu. Kini pun Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya mensomasi Dede dan juga Aib karena dinilai telah memberikan skenario palsu bahwa Ibtu Rudiana yang meminta mereka untuk memberikan keterangan palsu. Dan Dede serta Aib pun diminta untuk meminta maaf ke Ibtu Rudiana dalam jangka waktu 3 kali 24 jam. Nah, dia merasa berdosa dan dia ingin menebus rasa dosanya itu, sehingga dia menyampaikanlah yang sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. Bahkan sampai ditanyakan oleh Ketua Umum kami, Prof. Otto, ini konsekuensinya ada loh. Kalau Anda sampai seandainya karena pengakuan jujur Anda ini, Anda harus masuk penjara. Ya, apakah siap? Yang bersangkutan mengatakan siap. Saya siap menggantikan 7 terpidana yang sedang berada di penjara sebagai terpidana. Dan saat itu dia menyampaikan bahwa perasaan dia jauh lebih lega ya, daripada dia di luar tetapi dia tahu atas perbuatannya, sehingga teman-temannya ada 7 terpidana ya yang harus dipenjara seumur-umur. Jadi memang mengenai kasus ini sudah disampaikan sendiri oleh saudara Dede, tidak ada peristiwa. Bagaimana Anda? Dede Riswanto menolak meminta maaf kepada Ibtu Rudiana selaku ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon meski telah disomasi. Saksi kasus pembunuhan tersebut memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana atas keterangan palsunya. Dede disomasi oleh Ibtu Rudiana karena dinilai menyebar fitnah dengan mengaku bahwa Rudiana telah menyuruhnya mengarang skenario pembunuhan Vina dan Eki. Dede pun lebih memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana kasus Vina Cirebon yang telah menjalani hukuman penjara. Ia juga meminta maaf kepada keluarga para terpidana. Bahkan, Dede mengaku siap jika nantinya harus dipenjara untuk mempertanggungjawabkan kesaksian palsu yang diberikannya 8 tahun lalu.
Sementara itu kakak Vina, Marliana, terkejut selama ini kesaksian ADD adalah kesaksian palsu. Namun ia percayakan kasus ini kepada proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Wajahnya atau tidak dan lain sebagainya. Bu, akhir-akhir ini ada satu orang yang muncul ke publik dan dia memberikan pengakuan bahwa dia pada saat itu tidak tahu kejadian dan bisanya menjadi saksi karena diminta sama F sama Rudiana. Bagaimana menanggapi soal itu, Bu? Pernah melihat nggak pada tahun 2016 lalu? Jadi pada saat kejadian persidangan itu ya, saya cuman mendengar saksi itu memang ada yang namanya Aep dan Dede. Tapi untuk saya kenal mereka atau melihat mereka itu belum, karena kan memang di saat persidangan itu saya pun tidak tahu yang mana yang Aep, yang mana yang Dede gitu kan. Saya nggak kenal dan nggak tahu mukanya seperti apa gitu. Baru tahu itu sekarang pas mereka muncul. Kesaksiannya dulu gimana, Bu, yang didengar di pengadilan? Kalau di pengadilan itu kan memang tertutup ya, sidangnya sedang tertutup, jadi hanya saya mendengar itu melalui dari pintu gitu, saya nguping di pintu gitu kan, jadi nggak 100% saya tahu jalan persidangan itu. Terus gimana, Bu, dengan kesaksian dia yang saat ini? Sekarang saya malah ini ya, saya sendiri jujur kaget gitu, kaget mendengar pernyataan dia di KDM itu kan, bahwa bilang dia itu 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon mengajukan perlindungan ke LPSK pada Selasa pagi. Saksi kasus Dede juga mengajukan perlindungan. Kuasa hukum 6 terpidana, Jutek Bongso, menjelaskan bahwa pengajuan perlindungan untuk kliennya tersebut untuk memberikan rasa aman bagi mereka ketika memberikan keterangan sebenarnya. Sebab keterangan Dede dan 6 terpidana itu penting bagi pihaknya guna dijadikan bukti untuk dijadikan novum saat pengajuan peninjauan kembali atau PK. Sementara itu, Barreskrim Polri mulai menyelidiki dugaan pemberian keterangan palsu oleh saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina Cirebon. Penyidik saat ini sedang melaksanakan gelar perkara awal setelah menerima laporan terkait dugaan kesaksian palsu tersebut. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro, menilai gelar perkara awal ini adalah hal yang biasa dilakukan kepolisian untuk memulai rangkaian penyelidikan. Setelahnya penyidik akan menindaklanjuti hasil gelar perkara tersebut untuk membuktikan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh para terlapor. Viral News kembali hadir bersama saya Saradita. Saksi pembunuhan kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto, menyesal telah memberikan kesaksian palsu terkait kasus tersebut. Dede tidak masalah jika harus mendekam di penjara menggantikan para terpidana kasus Vina Cirebon imbas keterangan palsunya. Kuasa hukum Dede, Asdi Huta Barat, pada hari Selasa mengatakan kliennya merasa lega telah mengakui hal tersebut. Keterangan palsu yang disampaikan Dede bermula saat ia dipanggil Aep ke Polresta Cirebon pada 2016 lalu. Di kantor polisi tersebut, Dede diminta untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan perihal kematian Vina dan Eki. Padahal kliennya tidak mengetahui sama sekali ada peristiwa pembunuhan dengan korban Vina dan Eki di Cirebon. Dede mengaku bahwa ia disuruh oleh Ibtu Rudiana dan juga Aep untuk memberikan kesaksian palsu. Kini pun Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya mensomasi Dede dan juga Aep karena dinilai telah memberikan skenario palsu bahwa Ibtu Rudiana yang meminta mereka untuk memberikan keterangan palsu. Dan Dede serta Aep pun diminta untuk meminta maaf ke Ibtu Rudiana dalam jangka waktu 3 kali 24 jam. Nah, dia merasa berdosa dan dia ingin menebus rasa dosanya itu,
sehingga dia menyampaikanlah yang sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. Bahkan sampai ditanyakan oleh Ketua Umum kami, Prof. Otto, ini konsekuensinya ada loh. Kalau Anda sampai seandainya karena pengakuan jujur Anda ini, Anda harus masuk penjara. Ya, apakah siap? Yang bersangkutan mengatakan siap. Saya siap menggantikan 7 terpidana yang sedang berada di penjara sebagai terpidana. Dan saat itu dia menyampaikan bahwa perasaan dia jauh lebih lega ya, daripada dia di luar tetapi dia tahu atas perbuatannya, sehingga teman-temannya ada 7 terpidana ya yang harus dipenjara seumur-umur. Jadi memang mengenai kasus ini sudah disampaikan sendiri oleh saudara Dede, tidak ada peristiwa. Bagaimana Anda? Dede Riswanto menolak meminta maaf kepada Ibtu Rudiana selaku ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon meski telah disomasi. Saksi kasus pembunuhan tersebut memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana atas keterangan palsunya. Dede disomasi oleh Ibtu Rudiana karena dinilai menyebar fitnah dengan mengaku bahwa Rudiana telah menyuruhnya mengarang skenario pembunuhan Vina dan Eki. Dede pun lebih memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana kasus Vina Cirebon yang telah menjalani hukuman penjara. Ia juga meminta maaf kepada keluarga para terpidana. Bahkan, Dede mengaku siap jika nantinya harus dipenjara untuk mempertanggungjawabkan kesaksian palsu yang diberikannya 8 tahun lalu. Sementara itu, kakak Vina, Marliana, terkejut selama ini kesaksian Dede adalah kesaksian palsu. Namun ia percayakan kasus ini kepada proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Wajahnya atau tidak dan lain sebagainya. Bu, akhir-akhir ini ada satu orang yang muncul ke publik dan dia memberikan pengakuan bahwa dia pada saat itu tidak tahu kejadian dan bisanya menjadi saksi karena diminta sama F sama Rudiana. Bagaimana menanggapi soal itu, Bu? Pernah melihat enggak pada tahun 2016 lalu? Jadi pada saat kejadian persidangan itu ya, saya cuman mendengar saksi itu memang ada yang namanya Aep dan Dede. Tapi untuk saya kenal mereka atau melihat mereka itu belum, karena kan memang di saat persidangan itu saya pun tidak tahu yang mana yang Aep, yang mana yang Dede gitu kan. Saya nggak kenal dan nggak tahu mukanya seperti apa gitu. Baru tahu itu sekarang pas mereka muncul. Kesaksiannya dulu gimana, Bu, yang didengar di pengadilan? Kalau di pengadilan itu kan memang tertutup ya, sidangnya sidang tertutup, jadi hanya saya mendengar itu melalui dari pintu gitu, saya nguping di pintu gitu kan, jadi nggak 100% saya tahu jalan persidangan itu. Terus gimana, Bu, dengan kesaksian dia yang saat ini? Sekarang saya malah ini ya, saya sendiri jujur kaget gitu, kaget mendengar pernyataan dia di KDM itu kan, bahwa bilang dia itu 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon mengajukan perlindungan ke LPSK pada Selasa pagi. Saksi kasus Dede juga mengajukan perlindungan. Kuasa hukum 6 terpidana, Jutek Bongso, menjelaskan bahwa pengajuan perlindungan untuk kliennya tersebut untuk memberikan rasa aman bagi mereka ketika memberikan keterangan sebenarnya. Sebab keterangan Dede dan 6 terpidana itu penting bagi pihaknya guna dijadikan bukti untuk dijadikan novum saat pengajuan peninjauan kembali atau PK. Sementara itu, Barreskrim Polri mulai menyelidiki dugaan pemberian keterangan palsu oleh saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina Cirebon. Penyidik saat ini sedang melaksanakan gelar perkara awal setelah menerima laporan terkait dugaan kesaksian palsu tersebut. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro, menilai gelar perkara awal ini adalah hal yang biasa dilakukan kepolisian untuk memulai rangkaian penyelidikan. Setelahnya penyidik akan menindaklanjuti hasil gelar perkara tersebut untuk membuktikan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh para terlapor.
Viral News kembali hadir bersama saya Saradita. Saksi pembunuhan kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto menyesal telah memberikan kesaksian palsu terkait kasus tersebut. Dede tidak masalah jika harus mendekam di penjara menggantikan para terpidana kasus Vina Cirebon imbas keterangan palsunya. Kuasa hukum Dede, Asdi Huta Barat, pada hari Selasa mengatakan kliennya merasa lega telah mengakui hal tersebut. Keterangan palsu yang disampaikan Dede bermula saat ia dipanggil Aep ke Polresta Cirebon pada 2016 lalu. Di kantor polisi tersebut, Dede diminta untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan perihal kematian Vina dan Eki. Padahal kliennya tidak mengetahui sama sekali ada peristiwa pembunuhan dengan korban Vina dan Eki di Cirebon. Dede mengaku bahwa ia disuruh oleh Ibtu Rudiana dan juga Aep untuk memberikan kesaksian palsu. Kini pun Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya mensomasi Dede dan juga Aep karena dinilai telah memberikan skenario palsu bahwa Ibtu Rudiana yang meminta mereka untuk memberikan keterangan palsu. Dan Dede serta Aep pun diminta untuk meminta maaf ke Ibtu Rudiana dalam jangka waktu 3 kali 24 jam. Nah, dia merasa berdosa dan dia ingin menebus rasa dosanya itu, sehingga dia menyampaikanlah yang sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. Bahkan sampai ditanyakan oleh Ketua Umum kami, Prof. Otto, ini konsekuensinya ada loh. Kalau Anda sampai seandainya karena pengakuan jujur Anda ini, Anda harus masuk penjara. Ya, apakah siap? Yang bersangkutan mengatakan siap. Saya siap menggantikan 7 terpidana yang sedang berada di penjara sebagai terpidana. Dan saat itu dia menyampaikan bahwa perasaan dia jauh lebih lega ya, daripada dia di luar tetapi dia tahu atas perbuatannya, sehingga teman-temannya ada 7 terpidana ya yang harus dipenjara seumur-umur. Jadi memang mengenai kasus ini sudah disampaikan sendiri oleh saudara Dede, tidak ada peristiwa. Bagaimana Anda? Dede Riswanto menolak meminta maaf kepada Ibtu Rudiana selaku ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon meski telah disomasi. Saksi kasus pembunuhan tersebut memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana atas keterangan palsunya. Dede disomasi oleh Ibtu Rudiana karena dinilai menyebar fitnah dengan mengaku bahwa Rudiana telah menyuruhnya mengarang skenario pembunuhan Vina dan Eki. Dede pun lebih memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana kasus Vina Cirebon yang telah menjalani hukuman penjara. Ia juga meminta maaf kepada keluarga para terpidana. Bahkan, Dede mengaku siap jika nantinya harus dipenjara untuk mempertanggungjawabkan kesaksian palsu yang diberikannya 8 tahun lalu. Sementara itu, kakak Vina, Marliana, terkejut selama ini kesaksian Dede adalah kesaksian palsu. Namun ia percayakan kasus ini kepada proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Wajahnya atau tidak dan sebagainya. Bu, akhir-akhir ini ada satu orang yang muncul ke publik dan dia memberikan pengakuan bahwa dia pada saat itu tidak tahu kejadian dan bisanya menjadi saksi karena diminta sama F sama Rudiana. Bagaimana menanggapi soal itu, Bu? Pernah melihat enggak pada tahun 2016 lalu? Jadi pada saat kejadian persidangan itu ya, saya cuman mendengar saksi itu memang ada yang namanya Aep dan Dede. Tapi untuk saya kenal mereka atau melihat mereka itu belum, karena kan memang di saat persidangan itu saya pun tidak tahu yang mana yang Aep, yang mana yang Dede gitu kan. Saya nggak kenal dan nggak tahu mukanya seperti apa gitu. Baru tahu itu sekarang pas mereka muncul. Kesaksiannya dulu gimana, Bu, yang didengar di pengadilan? Kalau di pengadilan itu kan memang tertutup ya, sidangnya sidang tertutup, jadi hanya saya mendengar itu melalui dari pintu gitu, saya nguping di pintu gitu kan, jadi nggak 100% saya tahu jalan persidangan itu. Terus gimana, Bu, dengan kesaksian dia yang saat ini? Sekarang saya malah ini ya, saya sendiri jujur kaget gitu, kaget mendengar pernyataan dia di KDM itu kan, bahwa bilang dia itu
6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon mengajukan perlindungan ke LPSK pada Selasa pagi. Saksi kasus Dede juga mengajukan perlindungan. Kuasa hukum 6 terpidana, Jutek Bongso menjelaskan bahwa pengajuan perlindungan untuk kliennya tersebut untuk memberikan rasa aman bagi mereka ketika memberikan keterangan sebenarnya. Sebab keterangan Dede dan 6 terpidana itu penting bagi pihaknya guna dijadikan bukti untuk dijadikan novum saat pengajuan peninjauan kembali atau PK. Sementara itu, Barreskrim Polri mulai menyelidiki dugaan pemberian keterangan palsu oleh saksi Aib dan Dede dalam kasus Vina Cirebon. Penyidik saat ini sedang melaksanakan gelar perkara awal setelah menerima laporan terkait dugaan kesaksian palsu tersebut. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro menilai gelar perkara awal ini adalah hal yang biasa dilakukan kepolisian untuk memulai rangkaian penyelidikan. Setelahnya penyidik akan menindaklanjuti hasil gelar perkara tersebut untuk membuktikan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh para terlapor. Viral News kembali hadir bersama saya Saradita. Saksi pembunuhan kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto menyesal telah memberikan kesaksian palsu terkait kasus tersebut. Dede tidak masalah jika harus mendekam di penjara menggantikan para terpidana kasus Vina Cirebon imbas keterangan palsunya. Kuasa hukum Dede, Asdi Huta Barat, pada hari Selasa mengatakan kliennya merasa lega telah mengakui hal tersebut. Keterangan palsu yang disampaikan Dede bermula saat ia dipanggil Aib ke Polresta Cirebon pada 2016 lalu. Di kantor polisi tersebut, Dede diminta untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan perihal kematian Vina dan Eki. Padahal kliennya tidak mengetahui sama sekali ada peristiwa pembunuhan dengan korban Vina dan Eki di Cirebon. Dede mengaku bahwa ia disuruh oleh Ibtu Rudiana dan juga Aib untuk memberikan kesaksian palsu. Kini pun Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya mensomasi Dede dan juga Aib karena dinilai telah memberikan skenario palsu bahwa Ibtu Rudiana yang meminta mereka untuk memberikan keterangan palsu. Dan Dede serta Aib pun diminta untuk meminta maaf ke Ibtu Rudiana dalam jangka waktu 3 kali 24 jam. Nah, dia merasa berdosa dan dia ingin menebus rasa dosanya itu, sehingga dia menyampaikanlah yang sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. Bahkan sampai ditanyakan oleh ketua umum kami, Prof. Otto, ini konsekuensinya ada loh. Kalau Anda sampai seandainya karena pengakuan jujur Anda ini, Anda harus masuk penjara, ya, apakah siap? Yang bersangkutan mengatakan siap. Saya siap menggantikan 7 terpidana yang sedang berada di penjara sebagai terpidana. Dan saat itu dia menyampaikan bahwa perasaan dia jauh lebih lega ya, daripada dia di luar tetapi dia tahu atas perbuatannya, sehingga teman-temannya ada 7 terpidana ya yang harus dipenjara seumur hidup. Jadi memang mengenai kasus ini sudah disampaikan sendiri oleh saudara Dede, tidak ada peristiwa. Bagaimana Anda? Dede Riswanto menolak meminta maaf kepada Ibtu Rudiana selaku ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon meski telah disomasi. Saksi kasus pembunuhan tersebut memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana atas keterangan palsunya. Dede disomasi oleh Ibtu Rudiana karena dinilai menyebar fitnah dengan mengaku bahwa Rudiana telah menyuruhnya mengarang skenario pembunuhan Vina dan Eki. Dede pun lebih memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana kasus Vina Cirebon yang telah menjalani hukuman penjara. Ia juga meminta maaf kepada keluarga para terpidana. Bahkan, Dede mengaku siap jika nantinya harus dipenjara untuk mempertanggungjawabkan kesaksian palsu yang diberikannya 8 tahun lalu.
Sementara itu kakak Vina, Marliana, terkejut selama ini kesaksian ADD adalah kesaksian palsu. Namun ia percayakan kasus ini kepada proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Wajahnya atau tidak dan lain sebagainya. Bu, akhir-akhir ini ada satu orang yang muncul ke publik dan dia memberikan pengakuan bahwa dia pada saat itu tidak tahu kejadian dan bisanya menjadi saksi karena diminta sama F sama Rudiana. Bagaimana menanggapi soal itu, Bu? Pernah melihat enggak pada tahun 2016 lalu? Jadi pada saat kejadian persidangan itu ya, saya cuman mendengar saksi itu memang ada yang namanya Aep dan Dede. Tapi untuk saya kenal mereka atau melihat mereka itu belum, karena kan memang di saat persidangan itu saya pun tidak tahu yang mana yang Aep, yang mana yang Dede gitu kan. Saya nggak kenal dan nggak tahu mukanya seperti apa gitu. Baru tahu itu sekarang pas mereka muncul. Kesaksiannya dulu gimana, Bu, yang didengar di pengadilan? Kalau di pengadilan itu kan memang tertutup ya, sidangnya sedang tertutup, jadi hanya saya mendengar itu melalui dari pintu gitu, saya nguping di pintu gitu kan, jadi nggak 100% saya tahu jalan persidangan itu. Terus gimana, Bu, dengan kesaksian dia yang saat ini? Sekarang saya malah ini ya, saya sendiri jujur kaget gitu, kaget mendengar pernyataan dia di KDM itu kan, bahwa bilang dia itu 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon mengajukan perlindungan ke LPSK pada Selasa pagi. Saksi kasus Dede juga mengajukan perlindungan. Kuasa hukum 6 terpidana, Jutek Bongso, menjelaskan bahwa pengajuan perlindungan untuk kliennya tersebut untuk memberikan rasa aman bagi mereka ketika memberikan keterangan sebenarnya. Sebab keterangan Dede dan 6 terpidana itu penting bagi pihaknya guna dijadikan bukti untuk dijadikan novum saat pengajuan peninjauan kembali atau PK. Sementara itu, Barreskrim Polri mulai menyelidiki dugaan pemberian keterangan palsu oleh saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina Cirebon. Penyidik saat ini sedang melaksanakan gelar perkara awal setelah menerima laporan terkait dugaan kesaksian palsu tersebut. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro, menilai gelar perkara awal ini adalah hal yang biasa dilakukan kepolisian untuk memulai rangkaian penyelidikan. Setelahnya penyidik akan menindaklanjuti hasil gelar perkara tersebut untuk membuktikan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh para terlapor. Viral News kembali hadir bersama saya Saradita. Saksi pembunuhan kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto, menyesal telah memberikan kesaksian palsu terkait kasus tersebut. Dede tidak masalah jika harus mendekam di penjara menggantikan para terpidana kasus Vina Cirebon imbas keterangan palsunya. Kuasa hukum Dede, Asdi Huta Barat, pada hari Selasa mengatakan kliennya merasa lega telah mengakui hal tersebut. Keterangan palsu yang disampaikan Dede bermula saat ia dipanggil Aep ke Polresta Cirebon pada 2016 lalu. Di kantor polisi tersebut, Dede diminta untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan perihal kematian Vina dan Eki. Padahal kliennya tidak mengetahui sama sekali ada peristiwa pembunuhan dengan korban Vina dan Eki di Cirebon. Dede mengaku bahwa ia disuruh oleh Ibtu Rudiana dan juga Aep untuk memberikan kesaksian palsu. Kini pun Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya mensomasi Dede dan juga Aep karena dinilai telah memberikan skenario palsu bahwa Ibtu Rudiana yang meminta mereka untuk memberikan keterangan palsu. Dan Dede serta Aep pun diminta untuk meminta maaf ke Ibtu Rudiana dalam jangka waktu 3 kali 24 jam. Nah, dia merasa berdosa dan dia ingin menebus rasa dosanya itu.
sehingga dia menyampaikanlah yang sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. Bahkan sampai ditanyakan oleh Ketua Umum kami, Prof. Otto, ini konsekuensinya ada loh. Kalau Anda sampai seandainya karena pengakuan jujur Anda ini, Anda harus masuk penjara. Ya, apakah siap? Yang bersangkutan mengatakan siap. Saya siap menggantikan 7 terpidana yang sedang berada di penjara sebagai terpidana. Dan saat itu dia menyampaikan bahwa perasaan dia jauh lebih lega ya, daripada dia di luar, tetapi dia tahu atas perbuatannya, sehingga teman-temannya ada 7 terpidana ya yang harus dipenjara seumur-umur. Jadi memang mengenai kasus ini sudah disampaikan sendiri oleh saudara Dede, tidak ada peristiwa. Bagaimana Anda? Dede Riswanto menolak meminta maaf kepada Ibtu Rudiana selaku ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon meski telah disomasi. Saksi kasus pembunuhan tersebut memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana atas keterangan palsunya. Dede disomasi oleh Ibtu Rudiana karena dinilai menyebar fitnah dengan mengaku bahwa Rudiana telah menyuruhnya mengarang skenario pembunuhan Vina dan Eki. Dede pun lebih memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana kasus Vina Cirebon yang telah menjalani hukuman penjara. Ia juga meminta maaf kepada keluarga para terpidana. Bahkan, Dede mengaku siap jika nantinya harus dipenjara untuk mempertanggungjawabkan kesaksian palsu yang diberikannya 8 tahun lalu. Sementara itu kakak Vina, Marliana, terkejut selama ini kesaksian Dede adalah kesaksian palsu. Namun ia percayakan kasus ini kepada proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Wajahnya atau tidak dan lain sebagainya. Bu, akhir-akhir ini ada satu orang yang muncul ke publik dan dia memberikan pengakuan bahwa dia pada saat itu tidak tahu kejadian dan bisanya menjadi saksi karena diminta sama F sama Rudiana. Bagaimana menanggapi soal itu, Bu? Pernah melihat enggak pada tahun 2016 lalu? Jadi pada saat kejadian persidangan itu ya, saya cuman mendengar saksi itu memang ada yang namanya Aep dan Dede. Tapi untuk saya kenal mereka atau melihat mereka itu belum, karena kan memang di saat persidangan itu saya pun tidak tahu yang mana yang Aep, yang mana yang Dede gitu kan. Saya nggak kenal dan nggak tahu mukanya seperti apa gitu. Baru tahu itu sekarang pas mereka muncul. Kesaksiannya dulu gimana, Bu, yang didengar di pengadilan? Kalau di pengadilan itu kan memang tertutup ya, sidangnya sidang tertutup, jadi hanya saya mendengar itu melalui dari pintu gitu, saya nguping di pintu gitu kan, jadi nggak 100% saya tahu jalan persidangan itu. Terus gimana, Bu, dengan kesaksian dia yang saat ini? Sekarang saya malah ini ya, saya sendiri jujur kaget gitu, kaget mendengar pernyataan dia di KDM itu kan, bahwa bilang dia itu 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon mengajukan perlindungan ke LPSK pada Selasa pagi. Saksi kasus Dede juga mengajukan perlindungan. Kuasa hukum 6 terpidana, Jutek Bongso, menjelaskan bahwa pengajuan perlindungan untuk kliennya tersebut untuk memberikan rasa aman bagi mereka ketika memberikan keterangan sebenarnya. Sebab keterangan Dede dan 6 terpidana itu penting bagi pihaknya guna dijadikan bukti untuk dijadikan novum saat pengajuan peninjauan kembali atau PK. Sementara itu, Barreskrim Polri mulai menyelidiki dugaan pemberian keterangan palsu oleh saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina Cirebon. Penyidik saat ini sedang melaksanakan gelar perkara awal setelah menerima laporan terkait dugaan kesaksian palsu tersebut. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro, menilai gelar perkara awal ini adalah hal yang biasa dilakukan kepolisian untuk memulai rangkaian penyelidikan. Setelahnya penyidik akan menindaklanjuti hasil gelar perkara tersebut untuk membuktikan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh para terlapor.
Viral News kembali hadir bersama saya Saranita. Saksi pembunuhan kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto menyesal telah memberikan kesaksian palsu terkait kasus tersebut. Dede tidak masalah jika harus mendekam di penjara menggantikan para terpidana kasus Vina Cirebon imbas keterangan palsunya. Kuasa hukum Dede, Asdi Huta Barat, pada hari Selasa mengatakan kliennya merasa lega telah mengakui hal tersebut. Keterangan palsu yang disampaikan Dede bermula saat ia dipanggil AEP ke Polresta Cirebon pada 2016 lalu. Di kantor polisi tersebut, Dede diminta untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan perihal kematian Vina dan Eki. Padahal kliennya tidak mengetahui sama sekali ada peristiwa pembunuhan dengan korban Vina dan Eki di Cirebon. Dede mengaku bahwa ia disuruh oleh Ibtu Rudiana dan juga AEP untuk memberikan kesaksian palsu. Kini pun Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya mensomasi Dede dan juga AEP karena dinilai telah memberikan skenario palsu bahwa Ibtu Rudiana yang meminta mereka untuk memberikan keterangan palsu. Dan Dede serta AEP pun diminta untuk meminta maaf ke Ibtu Rudiana dalam jangka waktu 3 kali 24 jam. Nah, dia merasa berdosa dan dia ingin menebus rasa dosanya itu, sehingga dia menyampaikanlah yang sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. Bahkan sampai ditanyakan oleh Ketua Umum kami, Prof. Otto, ini konsekuensinya ada loh. Kalau Anda sampai seandainya karena pengakuan jujur Anda ini, Anda harus masuk penjara, ya, apakah siap? Yang bersangkutan mengatakan siap. Saya siap menggantikan 7 terpidana yang sedang berada di penjara sebagai terpidana. Dan saat itu dia menyampaikan bahwa perasaan dia jauh lebih lega, ya, daripada dia di luar tetapi dia tahu atas perbuatannya, sehingga teman-temannya ada 7 terpidana, ya, yang harus dipenjara seumur-umur. Jadi memang mengenai kasus ini sudah disampaikan sendiri oleh saudara Dede, tidak ada peristiwa. Bagaimana Anda? Dede Riswanto menolak meminta maaf kepada Ibtu Rudiana selaku ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon meski telah disomasi. Saksi kasus pembunuhan tersebut memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana atas keterangan palsunya. Dede disomasi oleh Ibtu Rudiana karena dinilai menyebar fitnah dengan mengaku bahwa Rudiana telah menyuruhnya mengarang skenario pembunuhan Vina dan Eki. Dede pun lebih memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana kasus Vina Cirebon yang telah menjalani hukuman penjara. Ia juga meminta maaf kepada keluarga para terpidana. Bahkan, Dede mengaku siap jika nantinya harus dipenjara untuk mempertanggungjawabkan kesaksian palsu yang diberikannya 8 tahun lalu. Sementara itu kakak Vina, Marliana, terkejut selama ini kesaksian Dede adalah kesaksian palsu. Namun ia percayakan kasus ini kepada proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Wajahnya atau tidak dan lain sebagainya. Bu, akhir-akhir ini ada satu orang yang muncul ke publik dan dia memberikan pengakuan bahwa dia pada saat itu tidak tahu kejadian dan bisanya menjadi saksi karena diminta sama F sama Rudiana. Bagaimana menanggapi soal itu, Bu? Pernah melihat enggak pada tahun 2016 lalu? Jadi pada saat kejadian persidangan itu ya, saya cuman mendengar saksi itu memang ada yang namanya Aep dan Dede. Tapi untuk saya kenal mereka atau melihat mereka itu belum, karena kan memang di saat persidangan itu saya pun tidak tahu yang mana yang Aep, yang mana yang Dede gitu kan. Saya nggak kenal dan nggak tahu mukanya seperti apa gitu. Baru tahu itu sekarang pas mereka muncul. Kesaksiannya dulu gimana, Bu, yang didengar di pengadilan? Kalau di pengadilan itu kan memang tertutup ya, sidangnya sidang tertutup, jadi hanya saya mendengar itu melalui dari pintu gitu, saya nguping di pintu gitu kan, jadi nggak 100% saya tahu jalan persidangan itu. Terus gimana, Bu, dengan kesaksian dia yang saat ini? Sekarang saya malah ini ya, saya sendiri jujur kaget gitu, kaget mendengar pernyataan dia di KDM itu kan, bahwa bilang dia itu
6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon mengajukan perlindungan ke LPSK pada Selasa pagi. Saksi kasus Dede juga mengajukan perlindungan. Kuasa hukum 6 terpidana, Jutek Bongso menjelaskan bahwa pengajuan perlindungan untuk kliennya tersebut untuk memberikan rasa aman bagi mereka ketika memberikan keterangan sebenarnya. Sebab keterangan Dede dan 6 terpidana itu penting bagi pihaknya guna dijadikan bukti untuk dijadikan novum saat pengajuan peninjauan kembali atau PK. Sementara itu, Barreskrim Polri mulai menyelidiki dugaan pemberian keterangan palsu oleh saksi Aib dan Dede dalam kasus Vina Cirebon. Penyidik saat ini sedang melaksanakan gelar perkara awal setelah menerima laporan terkait dugaan kesaksian palsu tersebut. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro menilai gelar perkara awal ini adalah hal yang biasa dilakukan kepolisian untuk memulai rangkaian penyelidikan. Setelahnya penyidik akan menindaklanjuti hasil gelar perkara tersebut untuk membuktikan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh para terlapor. Viral News kembali hadir bersama saya Saradita. Saksi pembunuhan kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto menyesal telah memberikan kesaksian palsu terkait kasus tersebut. Dede tidak masalah jika harus mendekam di penjara menggantikan para terpidana kasus Vina Cirebon imbas keterangan palsunya. Kuasa hukum Dede, Asdi Huta Barat, pada hari Selasa mengatakan kliennya merasa lega telah mengakui hal tersebut. Keterangan palsu yang disampaikan Dede bermula saat ia dipanggil Aib ke Polresta Cirebon pada 2016 lalu. Di kantor polisi tersebut, Dede diminta untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan perihal kematian Vina dan Eki. Padahal kliennya tidak mengetahui sama sekali ada peristiwa pembunuhan dengan korban Vina dan Eki di Cirebon. Dede mengaku bahwa ia disuruh oleh Ibtu Rudiana dan juga Aib untuk memberikan kesaksian palsu. Kini pun Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya mensomasi Dede dan juga Aib karena dinilai telah memberikan skenario palsu bahwa Ibtu Rudiana yang meminta mereka untuk memberikan keterangan palsu. Dan Dede serta Aib pun diminta untuk meminta maaf ke Ibtu Rudiana dalam jangka waktu 3 kali 24 jam. Nah, dia merasa berdosa dan dia ingin menebus rasa dosanya itu, sehingga dia menyampaikanlah yang sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. Bahkan sampai ditanyakan oleh Ketua Umum kami, Prof. Otto, ini konsekuensinya ada loh. Kalau Anda sampai seandainya karena pengakuan jujur Anda ini, Anda harus masuk penjara. Ya, apakah siap? Yang bersangkutan mengatakan siap. Saya siap menggantikan 7 terpidana yang sedang berada di penjara sebagai terpidana. Dan saat itu dia menyampaikan bahwa perasaan dia jauh lebih lega ya, daripada dia di luar tetapi dia tahu atas perbuatannya, sehingga teman-temannya ada 7 terpidana ya yang harus dipenjara seumur-umur. Jadi memang mengenai kasus ini sudah disampaikan sendiri oleh saudara Dede, tidak ada peristiwa. Bagaimana Anda? Dede Riswanto menolak meminta maaf kepada Ibtu Rudiana selaku ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon meski telah disomasi. Saksi kasus pembunuhan tersebut memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana atas keterangan palsunya. Dede disomasi oleh Ibtu Rudiana karena dinilai menyebar fitnah dengan mengaku bahwa Rudiana telah menyuruhnya mengarang skenario pembunuhan Vina dan Eki. Dede pun lebih memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana kasus Vina Cirebon yang telah menjalani hukuman penjara. Ia juga meminta maaf kepada keluarga para terpidana. Bahkan, Dede mengaku siap jika nantinya harus dipenjara untuk mempertanggungjawabkan kesaksian palsu yang diberikannya 8 tahun lalu.
Sementara itu kakak Vina, Marliana, terkejut selama ini kesaksian ADD adalah kesaksian palsu. Namun ia percayakan kasus ini kepada proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Wajahnya atau tidak dan lain sebagainya. Bu, akhir-akhir ini ada satu orang yang muncul ke publik dan dia memberikan pengakuan bahwa dia pada saat itu tidak tahu kejadian dan bisanya menjadi saksi karena diminta sama F sama Rudiana. Bagaimana menanggapi soal itu, Bu? Pernah melihat nggak pada tahun 2016 lalu? Jadi pada saat kejadian persidangan itu ya, saya cuman mendengar saksi itu memang ada yang namanya Aep dan Dede. Tapi untuk saya kenal mereka atau melihat mereka itu belum, karena kan memang di saat persidangan itu saya pun tidak tahu yang mana yang Aep, yang mana yang Dede gitu kan. Saya nggak kenal dan nggak tahu mukanya seperti apa gitu. Baru tahu itu sekarang pas mereka muncul. Kesaksiannya dulu gimana, Bu, yang didengar di pengadilan? Kalau di pengadilan itu kan memang tertutup ya, sidangnya sedang tertutup, jadi hanya saya mendengar itu melalui dari pintu gitu, saya nguping di pintu gitu kan, jadi nggak 100% saya tahu jalan persidangan itu. Terus gimana, Bu, dengan kesaksian dia yang saat ini? Sekarang saya malah ini ya, saya sendiri jujur kaget gitu, kaget mendengar pernyataan dia di KDM itu kan, bahwa bilang dia itu 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon mengajukan perlindungan ke LPSK pada Selasa pagi. Saksi kasus Dede juga mengajukan perlindungan. Kuasa hukum 6 terpidana, Jutek Bongso, menjelaskan bahwa pengajuan perlindungan untuk kliennya tersebut untuk memberikan rasa aman bagi mereka ketika memberikan keterangan sebenarnya. Sebab keterangan Dede dan 6 terpidana itu penting bagi pihaknya guna dijadikan bukti untuk dijadikan novum saat pengajuan peninjauan kembali atau PK. Sementara itu, Barreskrim Polri mulai menyelidiki dugaan pemberian keterangan palsu oleh saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina Cirebon. Penyidik saat ini sedang melaksanakan gelar perkara awal setelah menerima laporan terkait dugaan kesaksian palsu tersebut. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro, menilai gelar perkara awal ini adalah hal yang biasa dilakukan kepolisian untuk memulai rangkaian penyelidikan. Setelahnya penyidik akan menindaklanjuti hasil gelar perkara tersebut untuk membuktikan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh para terlapor. Viral News kembali hadir bersama saya Saradita. Saksi pembunuhan kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto, menyesal telah memberikan kesaksian palsu terkait kasus tersebut. Dede tidak masalah jika harus mendekam di penjara menggantikan para terpidana kasus Vina Cirebon imbas keterangan palsunya. Kuasa hukum Dede, Asdi Huta Barat, pada hari Selasa mengatakan kliennya merasa lega telah mengakui hal tersebut. Keterangan palsu yang disampaikan Dede bermula saat ia dipanggil Aep ke Polresta Cirebon pada 2016 lalu. Di kantor polisi tersebut, Dede diminta untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan perihal kematian Vina dan Eki. Padahal kliennya tidak mengetahui sama sekali ada peristiwa pembunuhan dengan korban Vina dan Eki di Cirebon. Dede mengaku bahwa ia disuruh oleh Ibtu Rudiana dan juga Aep untuk memberikan kesaksian palsu. Kini pun Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya mensomasi Dede dan juga Aep karena dinilai telah memberikan skenario palsu bahwa Ibtu Rudiana yang meminta mereka untuk memberikan keterangan palsu. Dan Dede serta Aep pun diminta untuk meminta maaf ke Ibtu Rudiana dalam jangka waktu 3 kali 24 jam. Nah, dia merasa berdosa dan dia ingin menebus rasa dosanya itu,
sehingga dia menyampaikanlah yang sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. Bahkan sampai ditanyakan oleh Ketua Umum kami, Prof. Otto, ini konsekuensinya ada loh. Kalau Anda sampai seandainya karena pengakuan jujur Anda ini, Anda harus masuk penjara. Ya, apakah siap? Yang bersangkutan mengatakan siap. Saya siap menggantikan 7 terpidana yang sedang berada di penjara sebagai terpidana. Dan saat itu dia menyampaikan bahwa perasaan dia jauh lebih lega ya, daripada dia di luar tetapi dia tahu atas perbuatannya, sehingga teman-temannya ada 7 terpidana ya yang harus dipenjara seumur-umur. Jadi memang mengenai kasus ini sudah disampaikan sendiri oleh saudara Dede, tidak ada peristiwa. Bagaimana Anda? Dede Riswanto menolak meminta maaf kepada Ibtu Rudiana selaku ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon meski telah disomasi. Saksi kasus pembunuhan tersebut memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana atas keterangan palsunya. Dede disomasi oleh Ibtu Rudiana karena dinilai menyebar fitnah dengan mengaku bahwa Rudiana telah menyuruhnya mengarang skenario pembunuhan Vina dan Eki. Dede pun lebih memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana kasus Vina Cirebon yang telah menjalani hukuman penjara. Ia juga meminta maaf kepada keluarga para terpidana. Bahkan, Dede mengaku siap jika nantinya harus dipenjara untuk mempertanggungjawabkan kesaksian palsu yang diberikannya 8 tahun lalu. Sementara itu, kakak Vina, Marliana, terkejut selama ini kesaksian Dede adalah kesaksian palsu. Namun ia percayakan kasus ini kepada proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Wajahnya atau tidak dan lain sebagainya. Bu, akhir-akhir ini ada satu orang yang muncul ke publik dan dia memberikan pengakuan bahwa dia pada saat itu tidak tahu kejadian dan bisanya menjadi saksi karena diminta sama F sama Rudiana. Bagaimana menanggapi soal itu, Bu? Pernah melihat enggak pada tahun 2016 lalu? Jadi pada saat kejadian persidangan itu ya, saya cuman mendengar saksi itu memang ada yang namanya Aep dan Dede. Tapi untuk saya kenal mereka atau melihat mereka itu belum, karena kan memang di saat persidangan itu saya pun tidak tahu yang mana yang Aep, yang mana yang Dede gitu kan. Saya nggak kenal dan nggak tahu mukanya seperti apa gitu. Baru tahu itu sekarang pas mereka muncul. Kesaksiannya dulu gimana, Bu, yang didengar di pengadilan? Kalau di pengadilan itu kan memang tertutup ya, sidangnya sidang tertutup, jadi hanya saya mendengar itu melalui dari pintu gitu, saya nguping di pintu gitu kan, jadi nggak 100% saya tahu jalan persidangan itu. Terus gimana, Bu, dengan kesaksian dia yang saat ini? Sekarang saya malah ini ya, saya sendiri jujur kaget gitu, kaget mendengar pernyataan dia di KDM itu kan, bahwa bilang dia itu 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon mengajukan perlindungan ke LPSK pada Selasa pagi. Saksi kasus Dede juga mengajukan perlindungan. Kuasa hukum 6 terpidana, Jutek Bongso, menjelaskan bahwa pengajuan perlindungan untuk kliennya tersebut untuk memberikan rasa aman bagi mereka ketika memberikan keterangan sebenarnya. Sebab keterangan Dede dan 6 terpidana itu penting bagi pihaknya guna dijadikan bukti untuk dijadikan novum saat pengajuan peninjauan kembali atau PK. Sementara itu, Barreskrim Polri mulai menyelidiki dugaan pemberian keterangan palsu oleh saksi Aep dan Dede dalam kasus Vina Cirebon. Penyidik saat ini sedang melaksanakan gelar perkara awal setelah menerima laporan terkait dugaan kesaksian palsu tersebut. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro, menilai gelar perkara awal ini adalah hal yang biasa dilakukan kepolisian untuk memulai rangkaian penyelidikan. Setelahnya penyidik akan menindaklanjuti hasil gelar perkara tersebut untuk membuktikan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh para terlapor.
Viral News kembali hadir bersama saya Saradita. Saksi pembunuhan kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto menyesal telah memberikan kesaksian palsu terkait kasus tersebut. Dede tidak masalah jika harus mendekam di penjara menggantikan para terpidana kasus Vina Cirebon imbas keterangan palsunya. Kuasa hukum Dede, Asdi Huta Barat, pada hari Selasa mengatakan kliennya merasa lega telah mengakui hal tersebut. Keterangan palsu yang disampaikan Dede bermula saat ia dipanggil Aep ke Polresta Cirebon pada 2016 lalu. Di kantor polisi tersebut, Dede diminta untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan perihal kematian Vina dan Eki. Padahal kliennya tidak mengetahui sama sekali ada peristiwa pembunuhan dengan korban Vina dan Eki di Cirebon. Dede mengaku bahwa ia disuruh oleh Ibtu Rudiana dan juga Aep untuk memberikan kesaksian palsu. Kini pun Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya mensomasi Dede dan juga Aep karena dinilai telah memberikan skenario palsu bahwa Ibtu Rudiana yang meminta mereka untuk memberikan keterangan palsu. Dan Dede serta Aep pun diminta untuk meminta maaf ke Ibtu Rudiana dalam jangka waktu 3 kali 24 jam. Nah, dia merasa berdosa dan dia ingin menebus rasa dosanya itu, sehingga dia menyampaikanlah yang sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. Bahkan sampai ditanyakan oleh Ketua Umum kami, Prof. Otto, ini konsekuensinya ada loh. Kalau Anda sampai seandainya karena pengakuan jujur Anda ini, Anda harus masuk penjara. Ya, apakah siap? Yang bersangkutan mengatakan siap. Saya siap menggantikan 7 terpidana yang sedang berada di penjara sebagai terpidana. Dan saat itu dia menyampaikan bahwa perasaan dia jauh lebih lega ya, daripada dia di luar tetapi dia tahu atas perbuatannya, sehingga teman-temannya ada 7 terpidana ya yang harus dipenjara seumur-umur. Jadi memang mengenai kasus ini sudah disampaikan sendiri oleh saudara Dede, tidak ada peristiwa. Bagaimana Anda? Dede Riswanto menolak meminta maaf kepada Ibtu Rudiana selaku ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon meski telah disomasi. Saksi kasus pembunuhan tersebut memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana atas keterangan palsunya. Dede disomasi oleh Ibtu Rudiana karena dinilai menyebar fitnah dengan mengaku bahwa Rudiana telah menyuruhnya mengarang skenario pembunuhan Vina dan Eki. Dede pun lebih memilih untuk meminta maaf kepada para terpidana kasus Vina Cirebon yang telah menjalani hukuman penjara. Ia juga meminta maaf kepada keluarga